lalu ada Frank Sokoy, fullback kanan ada Pedro Monteiro, kemudian fullback kiri ada Koko Ari, di lini tengah dua gelandang, Jordi Werman, Iran Junior, kemudian ada gelandang sayap Ilham Syah dan Arsya Ahmad, dan di lini depan ada duo asing mereka Lulina dan McAldo. Nah, sementara itu di PSM Makassar asuhan Bernardo Tapares, skema yang digunakan PSM musim ini kerap berganti-ganti ya, kadang menggunakan 4 back, kadang menggunakan 3 back, tapi umumnya tetap menggunakan 3 back seperti musim-musim sebelumnya. Kita lihat PSM Makassar penjaga gawang ada Hilmansyah, kabar terakhir Reza Arya, kiper utama PSM Makassar musim lalu itu yang sebelumnya kan harus menepi karena mengalami cedera, bukan mengalami cedera ya, tapi sudah menjalani operasi, ada operasi cedera yang dijalani, dan kabar terakhirnya kalau tidak salah Reza Arya itu sudah mulai ikut latihan bersama skuad PSM Makassar, tapi untuk laga menghadapi Madura United ini kemungkinan besar Hilmansyah akan tetap menjadi pilihan utama, melihat dari penampilan Hilmansyah yang cukup konsisten sejauh ini di bawah Mister Gawang PSM Makassar. Kemudian dua back tengah ada Yuran Fernandes sekaligus sebagai kapten tim, akan diduetkan kembali dengan Lucio Suarez. Lalu fullback kiri ada Syahrul Lasinari, kemudian fullback kanan Victor Luis, di lini tengah Akbar Tanjung dan Ananda Rehan akan dipasang sebagai gelandang bertahan. Kemudian kami memprediksi Daisuke Sakai kemungkinan akan diplot sebagai gelandang serang karena kabarnya kemungkinan Latirval akan absen, sehingga Daisuke Sakai akan mengisi posisi ini. Sebelumnya Daisuke Sakai juga harus menepi beberapa pertandingan bersama PSM karena mengalami cedera. Lalu di sisi sayap PSM Makassar, winger mereka ada Abdul Rahman, Victor Detan, ini pemain muda yang dimiliki oleh PSM Makassar, dan di lini depan Adilson Silva akan diplot sebagai striker tunggal. Kenapa Adilson Silva padahal PSM Makassar masih memiliki Nermin Heljeta dan Victor Roccolo? Kabar terakhir Nermin kan sebelumnya pada saat pertandingan Shopee Cup atau ASEAN Cup ada turnamen antar klub-klub negara ASEAN, itu mengalami cedera saat menghadapi Sun United, dan saat pekan ke-7 menghadapi Persija, Nermin sudah absen, dan kabar terakhirnya di sesi latihan Nermin masih banyak berlatih sendiri, mendapat pengawasan khusus dari tim dokter dari PSM Makassar, dan belum mengikuti sesi game saat beberapa kali latihan, sehingga Nermin kemungkinan akan absen di laga ini. Padahal tentu Nermin ini menjadi andalan PSM ya musim ini. Sejauh ini sudah mencetak 4 gol dan berada di jajaran top skor Liga 1 saat ini. Kemudian Tito Okello sendiri, dia kan ini pemain Sudan Selatan kalau tidak salah, sempat dipanggil untuk membela timnas Sudan Selatan untuk laga kualifikasi Piala Dunia di zona Afrika, dan masih absen, artinya belum bergabung dengan skuad PSM Makassar, sehingga pilihan satu-satunya, masih ada beberapa striker lokal yang dimiliki oleh PSM Makassar, tapi untuk striker asing ada Adilson Silva. Memang ini Adilson ini menjadi musim kedua bagi Adilson membela PSM Makassar.
Tapi untuk musim ini hingga pekan ke-7 Adilson belum menunjukkan tajinya lagi sebagai striker house goal, dan ini menjadi menjadi salah satu sorotan dari para fans PSM Makassar melihat penampilan Adilson yang kurang greget, utamanya ketika menguasai bola di area kotak penalti. Nah, melihat susunan pemain kedua tim ini, prediksi dari kami ya bahwa kemungkinan ini yang akan nantinya diturunkan oleh kedua tim. Kita lihat bahwa pertarungan ini akan menjadi pertarungan yang cukup sengit antara pemain Brasil. Di PSM Makassar ada Alicia Suarez, sementara di Madura United ada Lulina. Lulinnya sejauh ini berstatus sebagai top skor Liga 1 dengan 5 golnya. Ini memang satu hal yang cukup kontradiktif dari tim Madura United. Di satu sisi mereka saat ini berada di zona degradasi, tapi penampilan strikernya itu yakni Lulinya ini sangat-sangat produktif, sudah mencetak 5 gol. Artinya ini menjadi ancaman yang cukup serius bagi PSM Makassar ya. Meskipun ya kita ketahui PSM cukup kokoh juga di lini belakang, nanti ada Lucio Suarez dan tentunya ada Yuran Fernandes yang akan menjaga Lulinya. Sementara itu PSM dengan catatan yang kita sudah sampaikan tadi bahwa dalam 4 pertandingan terakhir mereka di Liga 1 hanya mencetak 1 gol, ditambah lagi absennya 2 striker asing mereka, Nermin Heljeta dan Tito Okello. Ini akan menjadi perjudian yang cukup rumit bagi Bernardo Tavares. Apakah memang akan mengandalkan Adilson Silva ataukah akan mengubah skema strategi? Kemungkinannya juga Daisuke Sake bisa mengisi posisi second striker ya. Kalau kita lihat secara Daisuke Sake ini pemain Jepang, pemain yang cukup ulet, pemain yang memiliki mobilitas yang cukup tinggi dan memiliki akurasi tendangan jarak jauh, umpan-umpan yang cukup baik. Ini bisa menjadi menjadi kartu as bagi PSM Makassar nantinya di laga kali ini. Kemungkinan sih Daisuke Sake ketika memang betul dia dimainkan, dia akan menjadi kartu as untuk PSM Makassar untuk bisa meraih poin menghadapi Madura United. Terlepas dari pemain-pemain lainnya ya, seperti Victor Detan, pemain muda ini tampil cukup baik saat PSM menahan imbang Persija Jakarta. Detan mencetak 1 gol di laga kontra Persija, dan sejauh ini penampilan Victor Detan itu perlahan tapi pasti mengalami perkembangan, mulai berani dribbling, berani menusuk ke lini pertahanan, bahkan masuk hingga ke kotak penalti. Ini cukup menarik dan bisa jadi ini akan menjadi pemain yang cukup merepotkan di sisi sayap dari Madura United. Begitupun juga ada Abdurrahman. Selain itu tentu PSM yang mengandalkan direct pass, umpan-umpan jauh, membutuhkan pemain-pemain yang cukup ulet ya dalam memburu bola, dalam bertahan maupun menyerang sama backnya. Makanya Victor Luis ini salah satu pemain yang cukup diandalkan Bernardo Tavares, ini bisa rajin naik dan tentu rajin pula menjaga lini pertahanan. Syahrul Lasinari juga begitu. Di bangku cadangan PSM masih memiliki beberapa pemain yang bisa diandalkan. Ada Zaki Asraf, ada
Riki Pratama, masih ada Rizky Eka, pemain-pemain cepat yang bisa menjadi pembeda. Biasanya sih di babak kedua Bernardo Tavares akan merotasi ketika memang terjadi kondisi deadlock di babak pertama. Nah, secara garis besar yang menjadi sorotan tentu bahwa PSM jika ingin meraih kemenangan yakni fokus pada perbaikan lini depan mereka. Itu sudah barang tentu. Lini belakang PSM sangat kokoh. Tinggal lini depan diasah bagaimana mereka bisa mencoba berbagai cara, bukan hanya mengandalkan umpan crossing atau direct pass. Ini beberapa kali dalam beberapa pertandingan umpan-umpan jauh ke depan dari lini belakang langsung ke depan ini beberapa kali dipatahkan oleh tim lawan. Ini menjadi persoalan. Meskipun kita tahu di bawah asuhan Bernardo Tavares saat PSM Makassar juara Liga 1 2 musim sebelumnya itu memang PSM itu banyak mengandalkan sentuhan kedua. Artinya second ball ketika melakukan direct pass masuk dapat pemain depan itu bola pantulan untuk pemain lainnya ini supaya bisa membongkar pertahanan dari tim lawan. Tapi saat itu PSM memiliki pemain-pemain yang cukup jangkungnya tinggi di atas rata-rata. Kalau kita ingat masih ada Willy Jamplui, masih ada Everton Nascimento. Ini pemain-pemain yang sangat-sangat baik dalam perannya sebagai pemantul. Kalau itu, sementara saat ini Adilson yang diharapkan untuk mengambil peran itu belum bisa secara optimal memperlihatkan sumbangsinya untuk berjalannya skema yang akan dimainkan oleh PSM Makassar, tentunya dari Bernardo Tavares sendiri. Sehingga menurut saya ya pribadi, Bernardo Tavares harus berani mencoba beberapa skema serangan untuk bisa membongkar pertahanan Madura United. Dan kan kita lihat secara statistik lini pertahanan Madura United ini tidak begitu baik juga. 4 pertandingan mereka kebobolan 12 gol. Nah, ini mereka bisa memanfaatkan Desuke Sakai, Adilson Silva, Nanda Rehan, Victor Retan, Abdurrahman. Ini pemain-pemain yang cukup berani memegang bola, berani memainkan bola-bola pendek di area pertahanan lawan. Ini mungkin bisa menjadi salah satu opsi bagaimana mereka atau PSM Makassar bisa membongkar pertahanan dari Madura United dan mencetak gol. Di sisi lain ada Lulina, pemain depan dari Madura United, sudah mencetak 5 gol. Dan dalam 4 pertandingan terakhir Madura United secara keseluruhan tim dari Madura United itu mencetak 6 gol. Mereka cukup produktif. Artinya bahwa PSM Makassar juga harus waspada. Lini pertahanan PSM harus waspada, jangan sampai lengah terus-terusan melakukan serangan counter dan tanpa memperhatikan garis pertahanan mereka. Karena kita tahu PSM musim ini beberapa kali itu kerap kebobolan setelah mereka unggul. Kebobolannya di menit-menit krusial seperti saat menghadapi Persija. Ini yang harus diwaspadai dari PSM Makassar. Mungkin gitu Tribuners untuk prediksi skor sendiri. Kalau kita lihat di atas kertas apalagi PSM Makassar pekan ke-8 ini berstatus sebagai tim tuan rumah, meskipun tuan rumah dalam artian mereka bukan tuan rumah yang sebenarnya karena hanya numpang di Stadion Batakan. Biasanya paling banyak penonton supporter yang mendukung PSM Makassar itu di angka 1000-an. Ini juga menjadi persoalan bagi PSM Makassar, tapi
Tentu mereka PSM Makassar berharap bisa meraih kemenangan ini. Prediksi kami PSM Makassar menang dengan skor 2-0 untuk laga menghadapi Madura. Ini untuk prediksi dari kami. Bagi Tribuners yang ingin memberikan prediksinya juga silakan tulis di kolom komentar. Dan mungkin sekian untuk preview pertandingan PSM Makassar menghadapi Madura United untuk laga pekan ke-8 Liga 1 Indonesia musim 2024-2025. Kita akan jumpa lagi di preview laga-laga lainnya, laga-laga seru lainnya, termasuk laga dari Timnas Indonesia. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Jumpa lagi di preview laga Liga 1 Indonesia musim 2024-2025, dan tentunya kami dari Tribun Timur kembali membahas laga dari tim kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, masyarakat Kota Makassar, yakni PSM Makassar. Nah, setelah jeda FIFA Match Day, sebelumnya kan Tribuners, para pecinta bola tanah air, sudah melihat Timnas Indonesia berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026, dan tentu kompetisi lokal Liga 1 diliburkan, dan sekarang Liga 1 comeback lagi setelah libur selama lebih dari 2 pekan ya. Kembali masuk ke pekan ke-8. Beberapa tim di Liga 1 ini sudah berlaga, beberapa sudah berlaga untuk partai pekan ke-8, dan PSM Makassar akan menghadapi pekan ke-8 menjamu Madura United di Stadion Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur pada Jumat 18 Oktober 2024 pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Nah, sebagai tuan rumah, tentu harapan dari para fans PSM bahwa di laga ini skuad asuhan dari Bernardo Tavares bisa meraih 3 poin, karena secara hasil yang dicapai dalam 4 pertandingan terakhir di Liga 1 itu PSM Makassar puasa kemenangan. Padahal di awal-awal musim, di pekan pertama, pekan kedua, pekan ketiga, PSM Makassar itu selalu meraih kemenangan, bahkan sempat memuncaki klasemen. Sementara 4 laga sisanya PSM Makassar gagal meraih kemenangan. Ini tentu menjadi catatan yang cukup serius bagi Bernardo Tavares jelang menghadapi Madura United. Sementara itu Madura tim tamu yang akan bertandang ke markas PSM Makassar ini juga memiliki motivasi yang tak kalah besarnya dari tim tuan rumah PSM Makassar untuk meraih kemenangan. Secara permainan tentu dan hasil yang diraih sejauh ini hingga pekan ke-7 ya, Madura United ini jauh lebih buruk secara hasil ya dibanding dari PSM Makassar. Madura United tercatat sebagai satu-satunya dari 18 tim yang ada di Liga 1 saat ini yang belum pernah meraih kemenangan dari 7 pertandingan yang sudah mereka jalani, sehingga kita lihat di klasemen Madura United bertengger itu di posisi zona degradasi, tepatnya di posisi ke-17, baru mengoleksi 3 poin dari 7 pertandingan. Artinya Madura United ini hanya meraih 3 hasil imbang dan 4 berakhir dengan kekalahan. Ini tentu hasil atau statistik yang terburuk bagi tim sekelas Madura United, karena kita tahu bersama sejak era Liga 1 Indonesia dimulai pada 2017 hingga musim lalu ya, musim 2003-2024 itu Madura United itu selalu berada di papan atas
uh, beberapa kali juga sempat nyaris juara. Artinya tim ini tim yang solid. Hanya saja di musim ini ada persoalan yang dialami oleh Madura United secara internal. Kita ketahui bersama presiden klub dari Madura United, Ahsanul Kossasi, itu ditetapkan sebagai tersangka ya oleh KPK kalau tidak salah ya, kasus korupsi BTS. Tapi entah apakah ini menjadi salah satu penyebab utama sehingga anjloknya penampilan dari Madura United di musim ini. Ini juga masih menjadi perdebatan, tapi yang pasti bahwa di akhir musim lalu, pada saat berakhirnya musim lalu ya, beberapa pemain pilar dari Madura United itu hengkang. Artinya bahwa musim ini memang Madura United mendatangkan banyak pemain-pemain baru, sehingga begitupun dengan pelatih baru, sehingga mereka harus memulai beradaptasi. Musim lalu kita tahu Madura United itu masuk di babak championship dan menempati juara ketiga kalau tidak salah ya, ketiga musim lalu. Dan musim ini 7 pertandingan ya, Madura United harus berada di posisi ke-17 atau di zona degradasi. Nah, itu tadi untuk klasemennya, tapi kita juga akan bahas sedikit soal head to head dari kedua tim. Itu tadi hasil dari 7 pertandingan terakhir dari PSM Makassar maupun Madura United. Sementara itu kita lihat secara head to head ya, atau sejarah pertemuan kedua tim dari 5 laga terakhir lah, kita menghitung 5 laga terdekat terbaru yang dimana Madura United dan PSM Makassar itu bertemu. PSM cukup unggul, di mana PSM itu berhasil meraih 3 kemenangan, sementara Madura United 2 kemenangan. Artinya kedua tim setiap bertemu pasti saling mengalahkan. Belum ada sejarahnya Madura dan PSM Makassar itu bermain imbang. Ini untuk 5 pertemuan terakhir ya. Hanya saja catatan minornya untuk PSM, skuad Juku Eja ini, bahwa musim lalu 2 pertemuan baik di kandang maupun di tandang bagi PSM Makassar itu berakhir untuk kekalahan untuk PSM Makassar. Artinya Madura cukup superior bagi PSM Makassar untuk musim lalu. Misalnya di putaran pertama Liga 1 musim lalu ya, PSM Makassar itu kalah di markas sendiri. Saat itu PSM masih bermarkas di Stadion Gelora B.J. Habibie. Kemudian saat bertandang lagi ke Madura United itu PSM harus menelan kekalahan lagi-lagi dengan skor 2-0. Nah, namun ini juga yang perlu diingat, ketika PSM Makassar juara di 2 musim sebelumnya, di musim 2022-2023 itu PSM meraih kemenangan 1-3 di markas Madura United, dan laga itu menjadi laga penentu PSM Makassar juara. Itu di 2 musim lalu. Nah, itu untuk 5 pertemuan terakhir dari Madura United kontra PSM Makassar. Sementara dalam 4 pertandingan terakhir di Liga 1 sendiri, PSM Makassar itu meraih 3 hasil imbang dan 1 kekalahan. Adapun Madura United meraih 2 hasil imbang dan 2 kekalahan. Di 2 laga terakhirnya di pekan ke-6 dan pekan ke-7 Madura United itu bermain imbang. Sementara PSM di pekan ke-7, di pekan terakhir sebelumnya itu berhasil menahan imbang Persija dengan skor 1-1. Terakhir kali PSM menang pada bulan bulan Agustus kalau tidak salah, bulan Agustus itu tepatnya di pekan ketiga saat menghadapi Dewa United.
kalau tidak salah menang dengan skor 3-1. Nah, cuma yang menjadi catatan menarik di sini bahwa dan ini catatan yang cukup krusial bagi PSM Makassar. Satu kekurangan ya bagi PSM Makassar. Dalam 4 laga terakhir mereka di Liga 1 itu PSM hanya berhasil mencetak 1 gol dalam 4 pertandingan terakhir Liga 1. Hanya berhasil mencetak 1 gol. Cuma catatan positifnya adalah dari 4 pertandingan itu, 4 pertandingan terakhir di Liga 1 PSM hanya kebobolan 2 gol. Artinya secara pertahanan PSM cukup kokoh. Namun di lini depan tentu secara statistik sangat-sangat buruk. Hanya berhasil mencetak 1 gol. Sementara itu Madura United Tribuners 4 laga terakhir mereka itu mereka berhasil mencetak 6 gol. Nah, secara produktivitas jauh lebih baik lah dibanding PSM Makassar. Tapi untuk lini pertahanannya kebobolan 12 gol. Madura United kebobolan 12 gol dalam 4 pertandingan terakhir. Artinya secara range-nya ya, statistiknya dalam 4 pertandingan terakhir itu pertahanan dari Madura United ini betul-betul mengalami permasalahan yang sangat-sangat besar yang harus menjadi catatan utama bagi pelatih dari Madura United, Paulo Meneses. Nah, inilah yang akan kita ulik bersama. Tribuners, ini sedikit gambaran kedua tim. Kemudian kita akan ke prediksi susunan pemain ya dari kedua tim. Pertama kita bahas dulu dari tim tamu Madura United. Pelatihnya ini juga pelatih asal Portugal, Paulo Meneses, memulai karirnya di Indonesia perdana musim ini dan langsung menangani Madura United, dan tentu ini menjadi sebuah persoalan juga yang harus segera dicari solusinya untuk Paulo Meneses melihat dari penampilan yang cukup buruk dari Madura United sejauh ini. Nah, di tangan Meneses, Madura United Tribuners kerap memainkan skema permainan atau formasi 4-3-3. Di posisi penjaga gawang ada Dida, kemudian 4 back untuk back tengah atau stopper ada Christian Rontini, lalu ada Frank Sokoy, fullback kanan ada Pedro Monteiro, kemudian fullback kiri ada Koko Ari, di lini tengah 2 gelandang, Jordi Werman, Iran Junior, kemudian ada gelandang sayap Ilham Syah dan Arsya Ahmad, dan di lini depan ada duo asing mereka Lulina dan Mac Aldo. Nah, sementara itu di PSM Makassar asuhan Bernardo Tapares, skema yang digunakan PSM musim ini kerap berganti-ganti ya, kadang menggunakan 4 back, kadang menggunakan 3 back, tapi umumnya tetap menggunakan 3 back seperti musim-musim sebelumnya. Kita lihat PSM Makassar penjaga gawang ada Hilmansyah, kabar terakhir Reza Arya, kiper utama PSM Makassar musim lalu itu yang sebelumnya kan harus menepi karena mengalami cedera, bukan mengalami cedera ya, tapi sudah menjalani operasi, ada operasi cedera yang dijalani, dan kabar terakhirnya kalau tidak salah Reza Arya itu sudah mulai ikut latihan bersama skuad PSM Makassar, tapi untuk laga menghadapi Madura United ini kemungkinan besar Hilmansyah akan tetap menjadi pilihan utama melihat dari penampilan Hilmansyah yang cukup konsisten sejauh ini di bawah Mister Gawang PSM Makassar. Kemudian 2 back tengah ada Yuran Fernandes sekaligus sebagai kapten tim,
akan diduetkan kembali dengan Lucio Suarez. Lalu fullback kiri ada Syahrul Lasinari, kemudian fullback kanan Victor Luis, di lini tengah Akbar Tanjung dan Ananda Rehan akan dipasang sebagai gelandang bertahan. Kemudian ini kami memprediksi Daisuke Sakai kemungkinan akan diplot sebagai gelandang serang karena kabarnya kemungkinan Latirval akan absen, sehingga Daisuke Sake akan mengisi posisi ini. Sebelumnya Daisuke Sake juga harus menepi beberapa pertandingan bersama PSM karena mengalami cedera. Lalu di sisi sayap PSM Makassar, winger mereka ada Abdul Rahman, Victor Detan, ini pemain muda yang dimiliki oleh PSM Makassar. Dan di lini depan Adilson Silva akan diplot sebagai striker tunggal. Kenapa Adilson Silva padahal PSM Makassar masih memiliki Nermin Heljeta dan Victor Roccolo? Kabar terakhir, Nermin kan sebelumnya pada saat pertandingan Shopee Cup atau ASEAN Cup, ada turnamen antar klub-klub negara ASEAN, itu mengalami cedera saat menghadapi Sun United, dan saat pekan ke-7 menghadapi Persija, Nermin sudah absen. Dan kabar terakhirnya di sesi latihan Nermin masih banyak berlatih sendiri, mendapat pengawasan khusus dari tim dokter dari PSM Makassar, dan belum mengikuti sesi game saat beberapa kali latihan, sehingga Nermin kemungkinan akan absen di laga ini. Padahal tentu Nermin ini menjadi andalan PSM ya musim ini. Sejauh ini sudah mencetak 4 gol dan berada di jajaran top skor Liga 1 saat ini. Kemudian Tito Okello sendiri, dia kan ini pemain Sudan Selatan kalau tidak salah, sempat dipanggil untuk membela timnas Sudan Selatan untuk laga kualifikasi Piala Dunia di zona Afrika, dan masih absen, artinya belum bergabung dengan skuad PSM Makassar, sehingga pilihan satu-satunya, masih ada beberapa striker lokal yang dimiliki oleh PSM Makassar, tapi untuk striker asing ada Adilson Silva. Memang ini Adilson ini menjadi musim kedua bagi Adilson membela PSM Makassar, tapi untuk musim ini hingga pekan ke-7 Adilson belum menunjukkan tajinya lagi sebagai striker house goal, dan ini menjadi menjadi salah satu sorotan dari para fans PSM Makassar melihat penampilan Adilson yang kurang greget, utamanya ketika menguasai bola di area kotak penalti. Nah, melihat susunan pemain kedua tim ini, prediksi dari kami ya, bahwa kemungkinan ini yang akan nantinya diturunkan oleh kedua tim. Kita lihat bahwa pertarungan ini akan menjadi pertarungan yang cukup sengit antara pemain Brasil. Di PSM Makassar ada Alicia Suarez, sementara di Madura United ada Lulina. Lulina sejauh ini berstatus sebagai top skor Liga 1 dengan 5 golnya. Ini memang satu hal yang cukup kontradiktif dari tim Madura United. Di satu sisi mereka saat ini berada di zona degradasi, tapi penampilan strikernya itu yakni Lulinya ini sangat-sangat produktif, sudah mencetak 5 gol. Artinya ini menjadi ancaman yang cukup serius bagi PSM Makassar ya. Meskipun ya kita ketahui PSM cukup kokoh juga di lini belakang, nanti ada Lucio Suarez dan tentunya ada Yuran Fernandes yang akan
menjaga lulinya. Sementara itu PSM dengan catatan yang kita sudah sampaikan tadi, bahwa dalam 4 pertandingan terakhir mereka di Liga 1 hanya mencetak 1 gol, ditambah lagi absennya 2 striker asing mereka, Nermin Heljeta dan Tito Okello. Ini akan menjadi perjudian yang cukup rumit bagi Bernardo Tavares. Apakah memang akan mengandalkan Adilson Silva ataukah akan mengubah skema strategi. Kemungkinannya juga Daisuke Sake bisa mengisi posisi second striker ya. Kalau kita lihat secara Daisuke Sake ini pemain Jepang, pemain yang cukup ulet, pemain yang memiliki mobilitas yang cukup tinggi dan memiliki akurasi tendangan jarak jauh, umpan-umpan yang cukup baik. Ini bisa menjadi menjadi kartu as bagi PSM Makassar nantinya di laga kali ini. Kemungkinan sih Daisuke Sake ketika memang betul dia dimainkan, dia akan menjadi kartu as untuk PSM Makassar untuk bisa meraih poin menghadapi Madura United. Terlepas dari pemain-pemain lainnya ya, seperti Victor Detan, pemain muda ini tampil cukup baik saat PSM menahan imbang Persija Jakarta. Detan mencetak 1 gol di laga kontra Persija, dan sejauh ini penampilan Victor Detan itu perlahan tapi pasti mengalami perkembangan, mulai berani dribbling, berani menusuk ke lini pertahanan, bahkan masuk hingga ke kotak penalti. Ini cukup menarik, dan bisa jadi ini akan menjadi pemain yang cukup merepotkan di sisi sayap dari Madura United. Begitupun juga ada Abdurrahman. Selain itu tentu PSM yang mengandalkan direct pass, umpan-umpan jauh, membutuhkan pemain-pemain yang cukup ulet ya dalam memburu bola, dalam bertahan maupun menyerang sama backnya. Makanya Victor Luis ini salah satu pemain yang cukup diandalkan Bernardo Tavares, ini bisa rajin naik dan tentu rajin pula menjaga lini pertahanan. Syahrul Lasinari juga begitu. Di bangku cadangan PSM masih memiliki beberapa pemain yang bisa diandalkan. Ada Zaki Asraf, ada Riki Pratama, masih ada Rizky Eka, pemain-pemain cepat yang bisa menjadi pembeda. Biasanya sih di babak kedua Bernardo Tavares akan merotasi ketika memang terjadi kondisi deadlock di babak pertama. Nah, secara garis besar yang menjadi sorotan tentu bahwa PSM jika ingin meraih kemenangan yakni fokus pada perbaikan lini depan mereka. Itu sudah barang tentu. Lini belakang PSM sangat kokoh. Tinggal lini depan diasah bagaimana mereka bisa mencoba berbagai cara, bukan hanya mengandalkan umpan crossing atau direct pass. Ini beberapa kali dalam beberapa pertandingan umpan jauh ke depan dari lini belakang langsung ke depan, ini beberapa kali dipatahkan oleh tim lawan. Ini menjadi persoalan. Meskipun kita tahu di bawah asuhan Bernardo Tavares saat PSM Makassar juara Liga 1 2 musim sebelumnya itu memang PSM itu banyak mengandalkan sentuhan kedua. Artinya second ball ketika melakukan direct pass masuk dapat pemain depan itu bola pantulan untuk pemain lainnya, ini supaya bisa membongkar pertahanan dari tim lawan. Tapi saat itu PSM memiliki pemain-pemain yang cukup jangkungnya tinggi di atas rata-rata.
Kalau kita ingat masih ada William Plui, masih ada Everton Nascimento. Ini pemain-pemain yang sangat-sangat baik dalam perannya sebagai pemantul. Kalau itu, sementara saat ini Adilson yang diharapkan untuk mengambil peran itu belum bisa secara optimal memperlihatkan sumbangsinya untuk berjalannya skema yang akan dimainkan oleh PS Makassar, tentunya dari Bernardo Tapares sendiri. Sehingga menurut saya ya pribadi, Bernardo Tapares harus berani mencoba beberapa skema serangan untuk bisa membongkar pertahanan Madura United. Dan kan kita lihat secara statistik lini pertahanan Madura United ini tidak begitu baik juga. 4 pertandingan mereka kebobolan 12 gol. Nah, ini mereka bisa memanfaatkan Desuke Sakai, Adilson Silva, Nanda Rehan, Victor Retan, Abdurrahman. Ini pemain-pemain yang cukup berani memegang bola, berani memainkan bola-bola pendek di area pertahanan lawan. Ini mungkin bisa menjadi salah satu opsi bagaimana mereka atau PSM Makassar bisa membongkar pertahanan dari Madura United dan mencetak gol. Di sisi lain ada Lulina, pemain depan dari Madura United, sudah mencetak 5 gol. Dan dalam 4 pertandingan terakhir Madura United secara keseluruhan tim dari Madura United itu mencetak 6 gol. Mereka cukup produktif. Artinya bahwa PSM Makassar juga harus waspada. Lini pertahanan PSM harus waspada, jangan sampai lengah terus-terusan melakukan serangan counter dan tanpa memperhatikan garis pertahanan mereka. Karena kita tahu PSM musim ini beberapa kali itu kerap kebobolan setelah mereka unggul. Kebobolannya di menit-menit krusial seperti saat menghadapi Persija. Ini yang harus diwaspadai dari PSM Makassar. Mungkin gitu Tribuners untuk prediksi skor sendiri. Kalau kita lihat di atas kertas apalagi PSM Makassar pekan ke-8 ini berstatus sebagai tim tuan rumah, meskipun tuan rumah dalam artian mereka bukan tuan rumah yang sebenarnya karena hanya numpang di Stadion Batakan. Biasanya paling banyak penonton supporter yang mendukung PSM Makassar itu di angka 1000-an. Ini juga menjadi persoalan bagi PSM Makassar, tapi tentu mereka PSM Makassar berharap bisa meraih kemenangan ini. Prediksi kami PSM Makassar menang dengan skor 2-0 untuk laga menghadapi Madura. Ini untuk prediksi dari kami. Bagi Tribuners yang ingin memberikan prediksinya juga silakan tulis di kolom komentar. Dan mungkin sekian untuk preview pertandingan PSM Makassar menghadapi Madura United untuk laga pekan ke-8 Liga 1 Indonesia musim 2024-2025. Kita akan jumpa lagi di preview laga-laga lainnya, laga-laga seru lainnya, termasuk laga dari Timnas Indonesia. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Jumpa lagi di preview laga Liga 1 Indonesia musim 2024-2025, dan tentunya kami dari Tribun Timur kembali membahas laga dari tim kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, masyarakat Kota Makassar, yakni PSM Makassar. Nah, setelah jeda FIFA Match Day, sebelumnya kan Tribuners, para pecinta bola tanah air sudah melihat Timnas Indonesia berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026, dan tentu kompetisi lokal Liga 1 diliburkan, dan sekarang Liga 1 comeback lagi setelah libur selama lebih dari 2 pekan ya. Kembali masuk ke pekan ke-8. Beberapa tim di Liga 1 ini sudah berlaga, beberapa sudah berlaga untuk partai pekan ke-8, dan PSM Makassar
akan menghadapi pekan ke-8 menjamu Madura United di Stadion Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur pada Jumat 18 Oktober 2024 pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Nah, sebagai tuan rumah, tentu harapan dari para fans PSM bahwa di laga ini skuad asuhan dari Bernardo Tavares bisa meraih 3 poin, karena secara hasil yang dicapai dalam 4 pertandingan terakhir di Liga 1 itu PS Makassar puasa kemenangan. Padahal di awal-awal musim, di pekan pertama, pekan kedua, pekan ketiga, PSM Makassar itu selalu meraih kemenangan, bahkan sempat memuncaki klasemen. Sementara 4 laga sisanya PSM Makassar gagal meraih kemenangan. Ini tentu menjadi catatan yang cukup serius bagi Bernardo Tavares jelang menghadapi Madura United. Sementara itu Madura tim tamu yang akan bertandang ke markas PSM Makassar ini juga memiliki motivasi yang tak kalah besarnya dari tim tuan rumah PSM Makassar untuk meraih kemenangan. Secara permainan tentu dan hasil yang diraih sejauh ini hingga pekan ke-7 Madura United ini jauh lebih buruk secara hasil dibanding dari PSM Makassar. Madura United tercatat sebagai satu-satunya dari 18 tim yang ada di Liga 1 saat ini yang belum pernah meraih kemenangan dari 7 pertandingan yang sudah mereka jalani, sehingga kita lihat di klasemen Madura United bertengger itu di posisi zona degradasi, tepatnya di posisi ke-17, baru mengoleksi 3 poin dari 7 pertandingan. Artinya Madura United ini hanya meraih 3 hasil imbang dan 4 berakhir dengan kekalahan. Ini tentu hasil atau statistik yang terburuk bagi tim sekelas Madura United, karena kita tahu bersama sejak era Liga 1 Indonesia dimulai pada 2017 hingga musim lalu musim 2003-2024 itu Madura United itu selalu berada di papan atas, beberapa kali juga sempat nyaris juara. Artinya tim ini tim yang solid. Hanya saja di musim ini ada persoalan yang dialami oleh Madura United secara internal. Kita ketahui bersama presiden klub dari Madura United, Ahsanul Kossasi, itu ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK kalau tidak salah kasus korupsi BTS. Tapi entah apakah ini menjadi salah satu penyebab utama sehingga anjloknya penampilan dari Madura United di musim ini. Ini juga masih menjadi perdebatan, tapi yang pasti bahwa di akhir musim lalu, pada saat berakhirnya musim lalu beberapa pemain pilar dari Madura United itu hengkang. Artinya bahwa musim ini memang Madura United mendatangkan banyak pemain-pemain baru, sehingga begitupun dengan pelatih baru, sehingga mereka harus memulai beradaptasi. Musim lalu kita tahu Madura United itu masuk di babak championship dan menempati juara ketiga kalau tidak salah ketiga musim lalu. Dan musim ini 7 pertandingan Madura United harus berada di posisi ke-17 atau di zona degradasi. Nah, itu tadi untuk klasemennya, tapi kita juga akan bahas sedikit
soal head to head dari kedua tim itu tadi hasil dari 7 pertandingan terakhir dari PSM Makassar maupun Madura United. Sementara itu kita lihat secara head to head ya, atau sejarah pertemuan kedua tim dari 5 laga terakhir lah, kita menghitung 5 laga terdekat terbaru yang dimana Madura United dan PSM Makassar itu bertemu. PSM cukup unggul di mana PSM itu berhasil meraih 3 kemenangan, sementara Madura United 2 kemenangan. Artinya kedua tim setiap bertemu pasti saling mengalahkan. Belum ada sejarahnya Madura dan PSM Makassar itu bermain imbang. Ini untuk 5 pertemuan terakhir ya. Hanya saja catatan minornya untuk PSM skuad Juku Eja ini bahwa musim lalu 2 pertemuan baik di kandang maupun di tandang bagi PSM Makassar itu berakhir untuk kekalahan untuk PSM Makassar. Artinya Madura cukup superior bagi PSM Makassar untuk musim lalu. Misalnya di putaran pertama Liga 1 musim lalu ya, PSM Makassar itu kalah di markas sendiri. Saat itu PSM masih bermarkas di Stadion Gelora B.J. Habibie. Kemudian saat bertandang lagi ke Madura United itu PSM harus menelan kekalahan lagi-lagi dengan skor 2-0. Nah, namun ini juga yang perlu diingat, ketika PSM Makassar juara di 2 musim sebelumnya, di musim 2022-2023 itu PSM meraih kemenangan 1-3 di markas Madura United, dan laga itu menjadi laga penentu PSM Makassar juara. Itu di 2 musim lalu. Nah, itu untuk 5 pertemuan terakhir dari Madura United kontra PSM Makassar. Sementara dalam 4 pertandingan terakhir di Liga 1 sendiri, PSM Makassar itu meraih 3 hasil imbang dan 1 kekalahan. Adapun Madura United meraih 2 hasil imbang dan 2 kekalahan. Di 2 laga terakhirnya di pekan ke-6 dan pekan ke-7 Madura United itu bermain imbang. Sementara PSM di pekan ke-7, di pekan terakhir sebelumnya itu berhasil menahan imbang Persija dengan skor 1-1. Terakhir kali PSM menang pada bulan bulan Agustus kalau tidak salah, bulan Agustus itu tepatnya di pekan ketiga saat menghadapi Dewa United. Kalau salah menang dengan skor 3-1. Nah, cuma yang menjadi catatan menarik di sini bahwa dan ini catatan yang cukup krusial bagi PSM Makassar. Satu kekurangan ya bagi PSM Makassar dalam 4 laga terakhir mereka di Liga 1 itu PSM hanya berhasil mencetak 1 gol dalam 4 pertandingan terakhir Liga 1. Hanya berhasil mencetak 1 gol. Cuma catatan positifnya adalah dari 4 pertandingan terakhir di Liga 1 PSM hanya kebobolan 2 gol. Artinya secara pertahanan PSM cukup kokoh. Namun di lini depan tentu secara statistik sangat-sangat buruk. Hanya berhasil mencetak 1 gol. Sementara itu Madura United Tribuners 4 laga terakhir mereka berhasil mencetak 6 gol. Nah, secara produktivitas jauh lebih baik lah dibanding PSM Makassar. Tapi untuk lini pertahanannya kebobolan 12 gol. Madura United kebobolan 12 gol dalam 4 pertandingan terakhir. Artinya secara range-nya ya, statistiknya dalam 4 pertandingan terakhir itu pertahanan dari Madura United ini betul-betul mengalami permasalahan yang sangat-sangat besar yang harus menjadi catatan utama bagi pelatih dari Madura United, Paulo Meneses.
Nah, inilah yang akan kita ulik bersama. Tribuners, ini sedikit gambaran kedua tim. Kemudian kita akan ke prediksi susunan pemain ya dari kedua tim. Pertama kita bahas dulu dari tim tamu Madura United. Pelatihnya ini juga pelatih asal Portugal, Paulo Menezes, memulai karirnya di Indonesia perdana musim ini dan langsung menangani Madura United, dan tentu ini menjadi sebuah persoalan juga yang harus segera dicari solusinya untuk Paulo Menezes melihat dari penampilan yang cukup buruk dari Madura United sejauh ini. Nah, di tangan Menezes, Madura United Tribuners kerap memainkan skema permainan atau formasi 4-3-3. Di posisi penjaga gawang ada Dida, kemudian 4 back untuk back tengah atau stopper ada Christian Rontini, lalu ada Frank Sokoy, fullback kanan ada Pedro Monteiro, kemudian fullback kiri ada Koko Ari. Di lini tengah dua gelandang, Jordi Werman, Iran Junior, kemudian ada gelandang sayap Ilham Syah dan Arsya Ahmad, dan di lini depan ada duo asing mereka Lulina dan Mike Aldo. Nah, sementara itu di PSM Makassar asuhan Bernardo Tapares, skema yang digunakan PSM musim ini kerap berganti-ganti ya, kadang menggunakan 4 back, kadang menggunakan 3 back, tapi umumnya tetap menggunakan 3 back seperti musim-musim sebelumnya. Kita lihat PSM Makassar penjaga gawang ada Hilmansyah, kabar terakhir Reza Arya, kiper utama PSM Makassar musim lalu itu yang sebelumnya kan harus menepi karena mengalami cedera, bukan mengalami cedera ya, tapi sudah menjalani operasi, ada operasi cedera yang dijalani, dan kabar terakhirnya kalau tidak salah Reza Arya itu sudah mulai ikut latihan bersama skuad PSM Makassar, tapi untuk laga menghadapi Madura United ini kemungkinan besar Hilmansyah akan tetap menjadi pilihan utama melihat dari penampilan Hilmansyah yang cukup konsisten sejauh ini di bawah Mister Gawang PSM Makassar. Kemudian dua back tengah ada Yuran Fernandes sekaligus sebagai kapten tim, akan diduetkan kembali dengan Lucio Suarez. Lalu fullback kiri ada Syahrul Lasinari, kemudian fullback kanan Victor Luis, di lini tengah Akbar Tanjung dan Ananda Rehan akan dipasang sebagai gelandang bertahan. Kemudian ini kami memprediksi Daisuke Sakai kemungkinan akan diplot sebagai gelandang serang karena kabarnya kemungkinan Latirval akan absen, sehingga Daisuke Sake akan mengisi posisi ini. Sebelumnya Daisuke Sake juga harus menepi beberapa pertandingan bersama PSM karena mengalami cedera. Lalu di sisi sayap PSM Makassar, winger mereka ada Abdul Rahman, Victor Detan, ini pemain muda yang dimiliki oleh PSM Makassar, dan di lini depan Adilson Silva akan diplot sebagai striker tunggal. Kenapa Adilson Silva padahal PSM Makassar masih memiliki Nermin Heljeta dan Victor Roccolo? Kabar terakhir Nermin kan sebelumnya pada saat pertandingan Shopee Cup atau ASEAN Cup ada turnamen antar klub-klub negara ASEAN, itu mengalami cedera saat menghadapi Sun United, dan saat pekan ke-7 menghadapi Persija, Nermin sudah absen, dan kabar terakhirnya di sesi latihan Nermin masih banyak berlatih sendiri, mendapat
pengawasan khusus dari tim dokter dari PSM Makassar dan belum mengikuti sesi game saat beberapa kali latihan, sehingga Nermin kemungkinan akan absen di laga ini. Padahal tentu Nermin ini menjadi andalan PSM ya musim ini. Sejauh ini sudah mencetak 4 gol dan berada di jajaran top skor Liga 1 saat ini. Kemudian Tito Okello sendiri, dia kan ini pemain Sudan Selatan kalau tidak salah, sempat dipanggil untuk membela timnas Sudan Selatan untuk laga kualifikasi Piala Dunia di zona Afrika, dan masih absen, artinya belum bergabung dengan skuad PSM Makassar, sehingga pilihan satu-satunya, masih ada beberapa striker lokal yang dimiliki oleh PSM Makassar, tapi untuk striker asing ada Adilson Silva. Memang ini Adilson sudah, ini menjadi musim kedua bagi Adilson membela PSM Makassar, tapi untuk musim ini hingga pekan ke-7 Adilson belum menunjukkan tajinya lagi sebagai striker house goal, dan ini menjadi menjadi salah satu sorotan dari para fans PSM Makassar melihat penampilan Adilson yang kurang greget, utamanya ketika menguasai bola di area kotak penalti. Nah, melihat susunan pemain kedua tim ini, prediksi dari kami ya bahwa kemungkinan ini yang akan nantinya diturunkan oleh kedua tim. Kita lihat bahwa pertarungan ini akan menjadi pertarungan yang cukup sengit antara pemain Brasil. Di PSM Makassar ada Alicia Suarez, sementara di Madura United ada Lulina. Lulina sejauh ini berstatus sebagai top skor Liga 1 dengan 5 golnya. Ini memang satu hal yang cukup kontradiktif dari tim Madura United. Di satu sisi mereka saat ini berada di zona degradasi, tapi penampilan strikernya itu yakni Lulinya ini sangat-sangat produktif, sudah mencetak 5 gol. Artinya ini menjadi ancaman yang cukup serius bagi PSM Makassar ya. Meskipun ya kita ketahui PSM cukup kokoh juga di lini belakang, nanti ada Lucio Suarez dan tentunya ada Yuran Fernandes yang akan menjaga Lulinya. Sementara itu PSM dengan catatan yang kita sudah sampaikan tadi, bahwa dalam 4 pertandingan terakhir mereka di Liga 1 hanya mencetak 1 gol, ditambah lagi absennya 2 striker asing mereka, Nermin Heljeta dan Tito Okello. Ini akan menjadi perjudian yang cukup rumit bagi Bernardo Tapares. Apakah memang akan mengandalkan Adilson Silva ataukah akan mengubah skema strategi? Kemungkinannya juga Daisuke Sake bisa mengisi posisi second striker ya. Kalau kita lihat secara Daisuke Sake ini pemain Jepang, pemain yang cukup ulet, pemain yang memiliki mobilitas yang cukup tinggi dan memiliki akurasi tendangan jarak jauh, umpan-umpan yang cukup baik. Ini bisa menjadi menjadi kartu as bagi PSM Makassar nantinya di laga kali ini. Kemungkinan sih Daisuke Sake ketika memang betul dia dimainkan, dia akan menjadi kartu as untuk PSM Makassar untuk bisa meraih poin menghadapi Madura United. Terlepas dari pemain-pemain lainnya ya, seperti Victor Detan, pemain muda ini tampil cukup baik saat PSM menahan imbang Persija Jakarta. Detan mencetak 1 gol di laga kontra Persija, dan sejauh ini penampilan Victor Detan itu perlahan
tapi pasti mengalami perkembangan, mulai berani dribbling, berani menusuk ke lini pertahanan, bahkan masuk hingga ke kotak penalti. Ini cukup menarik, dan bisa jadi ini akan menjadi pemain yang cukup merepotkan di sisi sayap dari Madura United. Begitupun juga ada Abdurrahman. Selain itu tentu PSM yang mengandalkan direct pass, umpan-umpan jauh, membutuhkan pemain-pemain yang cukup ulet ya dalam memburu bola, dalam bertahan maupun menyerang sama backnya. Makanya Victor Luis ini salah satu pemain yang cukup diandalkan. Bernardo Tavares ini bisa rajin naik dan tentu rajin pula menjaga lini pertahanan. Syahrul Lasinari juga begitu. Di bangku cadangan PSM masih memiliki beberapa pemain yang bisa diandalkan. Ada Zaki Ashraf, ada Ricky Pratama, masih ada Rizky Eka, pemain-pemain cepat yang bisa menjadi pembeda. Biasanya sih di babak kedua Bernardo Tavares akan merotasi ketika memang terjadi kondisi deadlock di babak pertama. Nah, secara garis besar yang menjadi sorotan tentu bahwa PSM jika ingin meraih kemenangan yakni fokus pada perbaikan lini depan mereka. Itu sudah barang tentu. Lini belakang PSM sangat kokoh. Tinggal lini depan diasah bagaimana mereka bisa mencoba berbagai cara, bukan hanya mengandalkan umpan crossing atau direct pass. Ini beberapa kali dalam beberapa pertandingan umpan jauh ke depan dari lini belakang langsung ke depan. Ini beberapa kali dipatahkan oleh tim lawan. Ini menjadi persoalan. Meskipun kita tahu di bawah asuhan Bernardo Tavares saat PSM Makassar juara Liga 1 2 musim sebelumnya itu memang PSM itu banyak mengandalkan sentuhan kedua, artinya second ball ketika melakukan direct pass, masuk dapat pemain depan itu bola pantulan untuk pemain lainnya, ini supaya bisa membongkar pertahanan dari tim lawan. Tapi saat itu PSM memiliki pemain-pemain yang cukup jangkungnya tinggi di atas rata-rata. Kalau kita ingat masih ada William Plui, masih ada Everton Nascimento. Ini pemain-pemain yang sangat-sangat baik dalam perannya sebagai pemantul. Kalau itu, sementara saat ini Adilson yang diharapkan untuk mengambil peran itu belum bisa secara optimal memperlihatkan sumbangsinya untuk berjalannya skema yang akan dimainkan oleh PS Makassar, tentunya dari Bernardo Tavares sendiri. Sehingga menurut saya ya pribadi, Bernardo Tavares harus berani mencoba beberapa skema serangan untuk bisa membongkar pertahanan Madura United. Dan kan kita lihat secara statistik lini pertahanan Madura United ini tidak begitu baik juga. 4 pertandingan mereka kebobolan 12 gol. Nah, ini mereka bisa memanfaatkan Daisuke Sakai, Adilson Silva, Nanda Rehan, Victor Retan, Abdurrahman. Ini pemain-pemain yang cukup berani memegang bola, berani memainkan bola-bola pendek di area pertahanan lawan. Ini mungkin bisa menjadi salah satu opsi bagaimana mereka atau PSM Makassar bisa membongkar pertahanan dari Madura United dan mencetak gol. Di sisi lain ada Lulina, pemain depan dari Madura United, sudah mencetak 5 gol. Dan dalam 4 pertandingan terakhir Madura United secara keseluruhan tim dari Madura United itu mencetak 6 gol. Mereka cukup produktif. Artinya bahwa PSM Makassar juga harus waspada
lini pertahanan PSM harus waspada, jangan sampai lengah terus-terusan melakukan serangan counter dan tanpa memperhatikan garis pertahanan mereka, karena kita tahu PSM musim ini beberapa kali itu kerap kebobolan setelah mereka unggul. Kebobolannya di menit-menit krusial seperti saat menghadapi Persija. Ini yang harus diwaspadai dari PSM Makassar. Mungkin gitu Tribuners untuk prediksi skor sendiri. Kalau kita lihat di atas kertas ya, di atas kertas apalagi PSM Makassar pekan ke-8 ini berstatus sebagai tim tuan rumah, meskipun tuan rumah dalam artian mereka bukan tuan rumah yang sebenarnya karena hanya numpang di Stadion Batakan. Biasanya paling banyak penonton supporter yang mendukung PSM Makassar itu di angka 1000-an. Ini juga menjadi persoalan bagi PSM Makassar, tapi tentu mereka PSM Makassar berharap bisa meraih kemenangan ini. Prediksi kami PSM Makassar menang dengan skor 2-0 untuk laga menghadapi Madura. Ini untuk prediksi dari kami. Bagi Tribuners yang ingin memberikan prediksinya juga silakan tulis di kolom komentar. Dan mungkin sekian untuk preview pertandingan PSM Makassar menghadapi Madura United untuk laga pekan ke-8 Liga 1 Indonesia musim 2024-2025. Kita akan jumpa lagi di preview laga-laga lainnya, laga-laga seru lainnya, termasuk laga dari Timnas Indonesia. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Jumpa lagi di preview laga Liga 1 Indonesia musim 2024-2025, dan tentunya kami dari Tribun Timur kembali membahas laga dari tim kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, masyarakat Kota Makassar, yakni PSM Makassar. Nah, setelah jeda FIFA Match Day, sebelumnya kan Tribuners, para pecinta bola tanah air sudah melihat Timnas Indonesia berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026, dan tentu kompetisi lokal Liga 1 diliburkan, dan sekarang Liga 1 comeback lagi setelah libur selama lebih dari 2 pekan ya. Kembali masuk ke pekan ke-8. Beberapa tim di Liga 1 ini sudah berlaga, beberapa sudah berlaga untuk partai pekan ke-8, dan PSM Makassar akan menghadapi pekan ke-8 menjamu Madura United di Stadion Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur pada Jumat 18 Oktober 2024 pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Nah, sebagai tuan rumah, tentu harapan dari para fans PSM bahwa di laga ini skuad asuhan dari Bernardo Tavares bisa meraih 3 poin, karena secara hasil yang dicapai dalam 4 pertandingan terakhir di Liga 1 itu PSM Makassar puasa kemenangan. Padahal di awal-awal musim, di pekan pertama, pekan kedua, pekan ketiga, PSM Makassar itu selalu meraih kemenangan, bahkan sempat memuncaki klasemen. Sementara 4 laga sisanya PSM Makassar gagal meraih kemenangan. Ini tentu menjadi catatan yang cukup serius bagi Bernardo Tavares jelang menghadapi Madura United. Sementara itu Madura tim tamu yang akan bertandang ke markas PSM Makassar ini juga memiliki motivasi yang tak kalah besarnya dari tim tuan rumah PSM Makassar untuk meraih kemenangan. Secara permainan tentu dan hasil yang diraih sejauh ini hingga pekan ke-7 ya,
Madura United ini jauh lebih buruk secara hasil ya dibanding dari PSM Makassar. Madura United tercatat sebagai satu-satunya dari 18 tim yang ada di Liga 1 saat ini yang belum pernah meraih kemenangan dari 7 pertandingan yang sudah mereka jalani. Sehingga kita lihat di klasemen Madura United bertengger itu di posisi zona degradasi, tepatnya di posisi ke-17, baru mengoleksi 3 poin dari 7 pertandingan. Artinya Madura United ini hanya meraih 3 hasil imbang dan 4 berakhir dengan kekalahan. Ini tentu hasil atau statistik yang terburuk bagi tim sekelas Madura United, karena kita tahu bersama sejak era Liga 1 Indonesia dimulai pada 2017 hingga musim lalu ya, musim 2003-2024 itu Madura United itu selalu berada di papan atas. Beberapa kali juga sempat nyaris juara. Artinya tim ini tim yang solid. Hanya saja di musim ini ada persoalan yang dialami oleh Madura United secara internal. Kita ketahui bersama presiden klub dari Madura United, Ahsanul Kossasi, itu ditetapkan sebagai tersangka ya oleh KPK kalau tidak salah ya, kasus korupsi BTS. Tapi entah apakah ini menjadi salah satu penyebab utama sehingga anjloknya penampilan dari Madura United di musim ini. Ini juga masih menjadi perdebatan, tapi yang pasti bahwa di akhir musim lalu, pada saat berakhirnya musim lalu ya, beberapa pemain pilar dari Madura United itu hengkang. Artinya bahwa musim ini memang Madura United mendatangkan banyak pemain-pemain baru, sehingga begitupun dengan pelatih baru, sehingga mereka harus memulai beradaptasi. Musim lalu kita tahu Madura United itu masuk di babak championship dan menempati juara ketiga kalau tidak salah ya, ketiga musim lalu. Dan musim ini 7 pertandingan ya, Madura United harus berada di posisi ke-17 atau di zona degradasi. Nah, itu tadi untuk klasemennya, tapi kita juga akan bahas sedikit soal head to head dari kedua tim. Itu tadi hasil dari 7 pertandingan terakhir dari PSM Makassar maupun Madura United. Sementara itu kita lihat secara head to head ya, atau sejarah pertemuan kedua tim dari 5 laga terakhir lah, kita menghitung 5 laga terdekat terbaru yang dimana Madura United dan PSM Makassar itu bertemu. PSM cukup unggul, dimana PSM itu berhasil meraih 3 kemenangan, sementara Madura United 2 kemenangan. Artinya kedua tim setiap bertemu pasti saling mengalahkan. Belum ada sejarahnya Madura dan PSM Makassar itu bermain imbang. Ini untuk 5 pertemuan terakhir ya. Hanya saja catatan minornya untuk PSM, skuad Juku Eja ini, bahwa musim lalu 2 pertemuan baik di kandang maupun di tandang bagi PSM Makassar itu berakhir untuk kekalahan untuk PSM Makassar. Artinya Madura cukup superior bagi PSM Makassar untuk musim lalu. Misalnya di putaran pertama Liga 1 musim lalu ya, PSM Makassar itu kalah di markas sendiri. Saat itu PSM masih bermarkas di Stadion Gelora B.J. Habibie. Kemudian saat bertandang lagi ke Madura United itu PSM harus menelan kekalahan lagi-lagi dengan skor 2-0. Nah, namun ini juga yang perlu diingat, ketika PSM Makassar juara di 2 musim sebelumnya, di musim 2022-2023 itu PSM
meraih kemenangan 1-3 di markas Madura United, dan laga itu menjadi laga penentu PSM Makassar juara. Itu di dua musim lalu. Nah, itu untuk 5 pertemuan terakhir dari Madura United kontra PSM Makassar. Sementara dalam 4 pertandingan terakhir di Liga 1 sendiri, di Liga 1 sendiri, PSM Makassar itu meraih 3 hasil imbang dan 1 kekalahan. Adapun Madura United meraih 2 hasil imbang dan 2 kekalahan. Di 2 laga terakhirnya di pekan ke-6 dan pekan ke-7 Madura United itu bermain imbang. Sementara PSM di pekan ke-7, di pekan terakhir sebelumnya itu berhasil menahan imbang Persija dengan skor 1-1. Terakhir kali PSM menang pada bulan bulan Agustus, kalau tidak salah bulan Agustus, itu tepatnya di pekan ketiga saat menghadapi Dewa United, kalau tidak salah menang dengan skor 3-1. Nah, cuma yang menjadi catatan menarik di sini bahwa dan ini catatan yang cukup krusial bagi PSM Makassar, satu kekurangan ya bagi PSM Makassar. Dalam 4 laga terakhir mereka di Liga 1 itu PSM hanya berhasil mencetak 1 gol dalam 4 pertandingan terakhir Liga 1. Hanya berhasil mencetak 1 gol. Cuma catatan positifnya adalah dari 4 pertandingan itu, 4 pertandingan terakhir di Liga 1 PSM hanya kebobolan 2 gol. Artinya secara pertahanan PSM cukup kokoh. Namun di lini depan tentu secara statistik sangat-sangat buruk. Hanya berhasil mencetak 1 gol. Sementara itu Madura United Tribuners 4 laga terakhir mereka itu mereka berhasil mencetak 6 gol. Nah, secara produktivitas jauh lebih baik lah dibanding PSM Makassar. Tapi untuk lini pertahanannya kebobolan 12 gol. Madura United kebobolan 12 gol dalam 4 pertandingan terakhir. Artinya secara range-nya ya, statistiknya dalam 4 pertandingan terakhir itu pertahanan dari Madura United ini betul-betul mengalami permasalahan yang sangat-sangat besar yang harus menjadi catatan utama bagi pelatih dari Madura United, Paulo Meneses. Nah, inilah yang akan kita ulik bersama. Tribuners, ini sedikit gambaran kedua tim. Kemudian kita akan ke prediksi susunan pemain ya dari kedua tim. Pertama kita bahas dulu dari tim tamu Madura United. Pelatihnya ini juga pelatih asal Portugal, Paulo Meneses, memulai karirnya di Indonesia perdana musim ini dan langsung menangani Madura United, dan tentu ini menjadi sebuah persoalan juga yang harus segera dicari solusinya untuk Paulo Meneses melihat dari penampilan yang cukup buruk dari Madura United sejauh ini. Nah, di tangan Meneses, Madura United Tribuners kerap memainkan skema permainan atau formasi 4-3-3. Di posisi penjaga gawang ada Dida, kemudian 4 back untuk back tengah atau stopper, ada Christian Rontini, lalu ada Frank Sokoy, fullback kanan ada Pedro Monteiro, kemudian fullback kiri ada Koko Ari, di lini tengah 2 gelandang, Jordi Werman, Iran Junior, kemudian ada gelandang sayap Ilham Syah dan Arsya Ahmad, dan di lini depan ada duo asing mereka Lulina dan Mike Aldo. Nah, sementara itu di PSM Makassar asuhan Bernardo Tapares
skema yang digunakan PSM musim ini kerap berganti-ganti ya, kadang menggunakan 4 back, kadang menggunakan 3 back, tapi umumnya tetap menggunakan 3 back seperti musim-musim sebelumnya. Kita lihat PSM Makassar, penjaga gawang ada Hilmansyah. Kabar terakhir Reza Arya, kiper utama PSM Makassar musim lalu itu yang sebelumnya kan harus menepi karena mengalami cedera. Bukan mengalami cedera ya, tapi sudah menjalani operasi, ada operasi cedera yang dijalani, dan kabar terakhirnya kalau tidak salah Reza Arya itu sudah mulai ikut latihan bersama skuad PSM Makassar. Tapi untuk laga menghadapi Madura United ini kemungkinan besar Hilmansyah akan tetap menjadi pilihan utama, melihat dari penampilan Hilmansyah yang cukup konsisten sejauh ini di bawah Mister gawang PSM Makassar. Kemudian 2 back tengah ada Yuran Fernandes sekaligus sebagai kapten tim, akan diduetkan kembali dengan Lucio Suarez. Lalu fullback kiri ada Syahrul Lasinari, kemudian fullback kanan Victor Luis, di lini tengah Akbar Tanjung dan Ananda Rehan akan dipasang sebagai gelandang bertahan. Kemudian kami memprediksi Daisuke Sakai kemungkinan akan diplot sebagai gelandang serang karena kabarnya kemungkinan Latirval akan absen, sehingga Daisuke Sakai akan mengisi posisi ini. Sebelumnya Daisuke Sakai juga harus menepi beberapa pertandingan bersama PSM karena mengalami cedera. Lalu di sisi sayap PSM Makassar, winger mereka ada Abdul Rahman, Victor Detan, ini pemain muda yang dimiliki oleh PSM Makassar. Dan di lini depan Adilson Silva akan diplot sebagai striker tunggal. Kenapa Adilson Silva padahal PSM Makassar masih memiliki Nermin Heljeta dan Victor Okolo? Kabar terakhir Nermin kan sebelumnya pada saat pertandingan Shopee Cup atau ASEAN Cup, ada turnamen antar klub-klub negara ASEAN, itu mengalami cedera saat menghadapi Sun United, dan saat pekan ke-7 menghadapi Persija, Nermin sudah absen. Dan kabar terakhirnya di sesi latihan Nermin masih banyak berlatih sendiri, mendapat pengawasan khusus dari tim dokter dari PSM Makassar, dan belum mengikuti sesi game saat beberapa kali latihan, sehingga Nermin kemungkinan akan absen di laga ini. Padahal tentu Nermin ini menjadi andalan PSM ya musim ini. Sejauh ini sudah mencetak 4 gol dan berada di jajaran top skor Liga 1 saat ini. Kemudian Tito Okello sendiri, dia kan ini pemain Sudan Selatan kalau tidak salah, sempat dipanggil untuk membela timnas Sudan Selatan untuk laga kualifikasi Piala Dunia di zona Afrika, dan masih absen, artinya belum bergabung dengan skuad PSM Makassar, sehingga pilihan satu-satunya. Masih ada beberapa striker lokal yang dimiliki oleh PSM Makassar, tapi untuk striker asing ada Adilson Silva. Memang ini Adilson ini menjadi musim kedua bagi Adilson membela PSM Makassar. Tapi untuk musim ini hingga pekan ke-7 Adilson belum menunjukkan tajinya lagi sebagai striker house goal, dan ini menjadi menjadi salah satu sorotan dari para fans PSM Makassar melihat penampilan Adilson yang kurang greget, utamanya ketika menguasai bola di area kotak penalti. Nah, melihat susunan pemain kedua tim ini, prediksi dari kami ya bahwa
kemungkinan ini yang akan nantinya diturunkan oleh kedua tim. Kita lihat bahwa pertarungan ini akan menjadi pertarungan yang cukup sengit antara pemain Brasil. Di PSM Makassar ada Alicia Suarez, sementara di Madura United ada Lulina. Lulina sejauh ini berstatus sebagai top skor Liga 1 dengan 5 golnya. Ini memang satu hal yang cukup kontradiktif dari tim Madura United. Di satu sisi mereka saat ini berada di zona degradasi, tapi penampilan strikernya itu yakni Lulinya ini sangat-sangat produktif, sudah mencetak 5 gol. Artinya ini menjadi ancaman yang cukup serius bagi PSM Makassar ya. Meskipun ya kita ketahui PSM cukup kokoh juga di lini belakang, nanti ada Lucio Suarez dan tentunya ada Yuran Fernandes yang akan menjaga Lulinya. Sementara itu PSM dengan catatan yang kita sudah sampaikan tadi, bahwa dalam 4 pertandingan terakhir mereka di Liga 1 hanya mencetak 1 gol, ditambah lagi absennya 2 striker asing mereka, Nermin Heljeta dan Tito Okello. Ini akan menjadi perjudian yang cukup rumit bagi Bernardo Tavares. Apakah memang akan mengandalkan Adilson Silva ataukah akan mengubah skema strategi? Kemungkinannya juga Daisuke Sake bisa mengisi posisi second striker ya. Kalau kita lihat secara Daisuke Sake ini pemain Jepang, pemain yang cukup ulet, pemain yang memiliki mobilitas yang cukup tinggi dan memiliki akurasi tendangan jarak jauh, umpan-umpan yang cukup baik. Ini bisa menjadi menjadi kartu as bagi PSM Makassar nantinya di laga kali ini. Kemungkinan sih Daisuke Sake ketika memang betul dia dimainkan, dia akan menjadi kartu as untuk PSM Makassar untuk bisa meraih poin menghadapi Madura United. Terlepas dari pemain-pemain lainnya ya, seperti Victor Detan, pemain muda ini tampil cukup baik saat PSM menahan imbang Persija Jakarta. Detan mencetak 1 gol di laga kontra Persija, dan sejauh ini penampilan Victor Detan itu perlahan tapi pasti mengalami perkembangan, mulai berani dribbling, berani menusuk ke lini pertahanan, bahkan masuk hingga ke kotak penalti. Ini cukup menarik dan bisa jadi ini akan menjadi pemain yang cukup merepotkan di sisi sayap dari Madura United. Begitupun juga ada Abdurrahman. Selain itu tentu PSM yang mengandalkan direct pass, umpan-umpan jauh, membutuhkan pemain-pemain yang cukup ulet ya dalam memburu bola, dalam bertahan maupun menyerang sama backnya. Makanya Victor Luis ini salah satu pemain yang cukup diandalkan Bernardo Tavares, ini bisa rajin naik dan tentu rajin pula menjaga lini pertahanan. Syahrul Lasinari juga begitu. Di bangku cadangan PSM masih memiliki beberapa pemain yang bisa diandalkan. Ada Zaki Asraf, ada Ricky Pratama, masih ada Rizky Eka, pemain-pemain cepat yang bisa menjadi pembeda. Biasanya sih di babak kedua Bernardo Tavares akan merotasi ketika memang terjadi kondisi deadlock di babak pertama. Nah, secara garis besar yang menjadi sorotan tentu bahwa PSM jika ingin meraih kemenangan yakni fokus pada perbaikan lini depan mereka. Itu sudah barang tentu. Lini belakang PSM sangat kokoh,
tinggal di depan diasah bagaimana mereka bisa mencoba berbagai cara, bukan hanya mengandalkan umpan crossing atau direct pass. Ini beberapa kali dalam beberapa pertandingan umpan jauh ke depan dari lini belakang langsung ke depan, ini beberapa kali dipatahkan oleh tim lawan. Ini menjadi persoalan. Meskipun kita tahu di bawah asuhan Bernardo Tapares saat PSM Makassar juara Liga 1 2 musim sebelumnya itu memang PSM itu banyak mengandalkan sentuhan kedua. Artinya second ball ketika melakukan direct pass masuk dapat pemain depan itu bola pantulan untuk pemain lainnya ini supaya bisa membongkar pertahanan dari tim lawan. Tapi saat itu PSM memiliki pemain-pemain yang cukup jangkungnya tinggi di atas rata-rata. Kalau kita ingat masih ada William Plui, masih ada Everton Nascimento. Ini pemain-pemain yang sangat-sangat baik dalam perannya sebagai pemantul. Kalau itu, sementara saat ini Adilson yang diharapkan untuk mengambil peran itu belum bisa secara optimal memperlihatkan sumbangsinya untuk berjalannya skema yang akan dimainkan oleh PS Makassar, tentunya dari Bernardo Tapares sendiri. Sehingga menurut saya ya pribadi, Bernardo Tapares harus berani mencoba beberapa skema serangan untuk bisa membongkar pertahanan Madura United. Dan kan kita lihat secara statistik lini pertahanan Madura United ini tidak begitu baik juga. 4 pertandingan mereka kebobolan 12 gol. Nah, ini mereka bisa memanfaatkan Desuke Sakai, Adilson Silva, Nanda Rehan, Victor Retan, Abdurrahman. Ini pemain-pemain yang cukup berani memegang bola, berani memainkan bola-bola pendek di area pertahanan lawan. Ini mungkin bisa menjadi salah satu opsi bagaimana mereka atau PSM Makassar bisa membongkar pertahanan dari Madura United dan mencetak gol. Di sisi lain ada Lulina, pemain depan dari Madura United, sudah mencetak 5 gol. Dan dalam 4 pertandingan terakhir Madura United secara keseluruhan tim dari Madura United itu mencetak 6 gol. Mereka cukup produktif. Artinya bahwa PSM Makassar juga harus waspada. Lini pertahanan PSM harus waspada, jangan sampai lengah terus-terusan melakukan serangan counter dan tanpa memperhatikan garis pertahanan mereka. Karena kita tahu PSM musim ini beberapa kali itu kerap kebobolan setelah mereka unggul. Kebobolannya di menit-menit krusial seperti saat menghadapi Persija. Ini yang harus diwaspadai dari PSM Makassar. Mungkin gitu Tribuners untuk prediksi skor sendiri. Kalau kita lihat di atas kertas apalagi PSM Makassar pekan ke-8 ini berstatus sebagai tim tuan rumah, meskipun tuan rumah dalam artian mereka bukan tuan rumah yang sebenarnya karena hanya numpang di Stadion Batakan. Biasanya paling banyak penonton supporter yang mendukung PSM Makassar itu di angka 1000-an. Ini juga menjadi persoalan bagi PSM Makassar, tapi tentu PSM Makassar berharap bisa meraih kemenangan ini. Prediksi kami PSM Makassar menang dengan skor 2-0 untuk laga menghadapi Madura. Ini untuk prediksi dari kami. Bagi Tribuners yang ingin memberikan prediksinya juga silakan tulis di kolom komentar. Dan mungkin sekian untuk preview pertandingan PSM Makassar menghadapi Madura United untuk laga pekan ke-8 Liga 1 Indonesia musim 2024-2025. Kita akan jumpa lagi di preview laga-laga
lainnya, laga-laga seru lainnya, termasuk laga dari timnas Indonesia. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribunars. Jumpa lagi di preview laga Liga 1 Indonesia musim 2024-2025, dan tentunya kami dari Tribun Timur kembali membahas laga dari tim kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, masyarakat Kota Makassar, yakni PSM Makassar. Nah, setelah jeda FIFA Match Day, sebelumnya kan Tribunars, para pecinta bola tanah air, sudah melihat timnas Indonesia berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026, dan tentu kompetisi lokal Liga 1 diliburkan, dan sekarang Liga 1 comeback lagi setelah libur selama lebih dari 2 pekan ya. Kembali masuk ke pekan ke-8. Beberapa tim di Liga 1 ini sudah berlaga, beberapa sudah berlaga untuk partai pekan ke-8, dan PSM Makassar akan menghadapi pekan ke-8 menjamu Madura United di Stadion Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur pada Jumat 18 Oktober 2024 pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Nah, sebagai tuan rumah, tentu harapan dari para fans PSM bahwa di laga ini skuad asuhan dari Bernardo Tavares bisa meraih 3 poin, karena secara hasil yang dicapai dalam 4 pertandingan terakhir di Liga 1 itu PSM Makassar puasa kemenangan. Padahal di awal-awal musim, di pekan pertama, pekan kedua, pekan ketiga, PSM Makassar itu selalu meraih kemenangan, bahkan sempat memuncaki klasemen. Sementara 4 laga sisanya PSM Makassar gagal meraih kemenangan. Ini tentu menjadi catatan yang cukup serius bagi Bernardo Tavares jelang menghadapi Madura United. Sementara itu Madura tim tamu yang akan bertandang ke markas PSM Makassar ini juga memiliki motivasi yang tak kalah besarnya dari tim tuan rumah PSM Makassar untuk meraih kemenangan. Secara permainan tentu dan hasil yang diraih sejauh ini hingga pekan ke-7 ya, Madura United ini jauh lebih buruk secara hasil ya dibanding dari PSM Makassar. Madura United tercatat sebagai satu-satunya dari 18 tim yang ada di Liga 1 saat ini yang belum pernah meraih kemenangan dari 7 pertandingan yang sudah mereka jalani, sehingga kita lihat di klasemen Madura United bertengger itu di posisi zona degradasi, tepatnya di posisi ke-17, baru mengoleksi 3 poin dari 7 pertandingan. Artinya Madura United ini hanya meraih 3 hasil imbang dan 4 berakhir dengan kekalahan. Ini tentu hasil atau statistik yang terburuk bagi tim sekelas Madura United, karena kita tahu bersama sejak era Liga 1 Indonesia dimulai pada 2017 hingga musim lalu ya, musim 2003-2024 itu Madura United itu selalu berada di papan atas. Beberapa kali juga sempat nyaris juara. Artinya tim ini tim yang solid. Hanya saja di musim ini ada persoalan yang dialami oleh Madura United secara internal. Kita ketahui bersama presiden klub dari Madura United, Ahsanul Kossasi, itu ditetapkan sebagai tersangka ya oleh KPK kalau tidak salah ya, kasus korupsi BTS. Tapi entah apakah ini menjadi salah satu penyebab utama sehingga
anjloknya penampilan dari Madura United di musim ini juga masih menjadi perdebatan. Tapi yang pasti bahwa di akhir musim lalu, pada saat berakhirnya musim lalu ya, beberapa pemain pilar dari Madura United itu hengkang. Artinya bahwa musim ini memang Madura United mendatangkan banyak pemain-pemain baru, sehingga begitupun dengan pelatih baru, sehingga mereka harus memulai beradaptasi. Musim lalu kita tahu Madura United itu masuk di babak championship dan menempati juara ketiga kalau tidak salah ya, ketiga musim lalu. Dan musim ini 7 pertandingan ya, Madura United harus berada di posisi ke-17 atau di zona degradasi. Nah, itu tadi untuk klasemennya, tapi kita juga akan bahas sedikit soal head to head dari kedua tim. Itu tadi hasil dari 7 pertandingan terakhir dari PSM Makassar maupun Madura United. Sementara itu kita lihat secara head to head ya, atau sejarah pertemuan kedua tim dari 5 laga terakhir lah, kita menghitung 5 laga terdekat terbaru yang dimana Madura United dan PSM Makassar itu bertemu. PSM cukup unggul, di mana PSM itu berhasil meraih 3 kemenangan, sementara Madura United 2 kemenangan. Artinya kedua tim setiap bertemu pasti saling mengalahkan. Belum ada sejarahnya Madura dan PSM Makassar itu bermain imbang. Ini untuk 5 pertemuan terakhir ya. Hanya saja catatan minornya untuk PSM, skuad Juku Eja ini, bahwa musim lalu 2 pertemuan baik di kandang maupun di tandang bagi PSM Makassar itu berakhir untuk kekalahan untuk PSM Makassar. Artinya Madura cukup superior bagi PSM Makassar untuk musim lalu. Misalnya di putaran pertama Liga 1 musim lalu ya, PSM Makassar itu kalah di markas sendiri. Di saat itu PSM masih bermarkas di Stadion Gelora B.J. Habibie. Kemudian saat bertandang lagi ke Madura United itu PSM harus menelan kekalahan lagi-lagi dengan skor 2-0. Nah, namun ini juga yang perlu diingat, ketika PSM Makassar juara di 2 musim sebelumnya, di musim 2022-2023 itu PSM meraih kemenangan 1-3 di markas Madura United, dan laga itu menjadi laga penentu PSM Makassar juara. Itu di 2 musim lalu. Nah, itu untuk 5 pertemuan terakhir dari Madura United kontra PSM Makassar. Sementara dalam 4 pertandingan terakhir di Liga 1 sendiri, PSM Makassar itu meraih 3 hasil imbang dan 1 kekalahan. Adapun Madura United meraih 2 hasil imbang dan 2 kekalahan. Di 2 laga terakhirnya di pekan ke-6 dan pekan ke-7 Madura United itu bermain imbang. Sementara PSM di pekan ke-7, di pekan terakhir sebelumnya itu berhasil menahan imbang Persija dengan skor 1-1. Terakhir kali PSM menang pada bulan bulan Agustus kalau tidak salah, bulan Agustus itu tepatnya di pekan ketiga saat menghadapi Dewa United. Salah menang dengan skor 3-1. Nah, cuma yang menjadi catatan menarik di sini bahwa dan ini catatan yang cukup krusial bagi PSM Makassar, satu kekurangan ya bagi PSM Makassar dalam 4 laga terakhir mereka di Liga 1 itu PSM hanya berhasil mencetak 1 gol dalam 4 pertandingan terakhir Liga 1. Hanya berhasil mencetak 1 gol. Cuma catatan positifnya adalah
dari 4 pertandingan terakhir di Liga 1 PSM hanya kebobolan 2 gol. Artinya secara pertahanan PSM cukup kokoh. Namun di lini depan tentu secara statistik sangat-sangat buruk. Hanya berhasil mencetak 1 gol. Sementara itu Madura United Tribuners 4 laga terakhir mereka berhasil mencetak 6 gol. Nah, secara produktivitas jauh lebih baik lah dibanding PSM Makassar. Tapi untuk lini pertahanannya kebobolan 12 gol. Madura United kebobolan 12 gol dalam 4 pertandingan terakhir. Artinya secara range-nya ya, statistiknya dalam 4 pertandingan terakhir itu pertahanan dari Madura United ini betul-betul mengalami permasalahan yang sangat-sangat besar yang harus menjadi catatan utama bagi pelatih dari Madura United, Paulo Meneses. Nah, inilah yang akan kita ulik bersama. Tribuners, ini sedikit gambaran kedua tim. Kemudian kita akan ke prediksi susunan pemain ya dari kedua tim. Pertama kita bahas dulu dari tim tamu Madura United. Pelatihnya ini juga pelatih asal Portugal, Paulo Meneses, memulai karirnya di Indonesia perdana musim ini dan langsung menangani Madura United, dan tentu ini menjadi sebuah persoalan juga yang harus segera dicari solusinya untuk Paulo Meneses melihat dari penampilan yang cukup buruk dari Madura United sejauh ini. Nah, di tangan Meneses, Madura United Tribuners kerap memainkan skema permainan atau formasi 4-3-3. Di posisi penjaga gawang ada Dida, kemudian 4 back untuk back tengah atau stopper ada Christian Rontini, lalu ada Frank Sokoy, fullback kanan ada Pedro Monteiro, kemudian fullback kiri ada Koko Ari, di lini tengah 2 gelandang, Jordi Werman, Iran Junior, kemudian ada gelandang sayap Ilham Syah dan Arsya Ahmad, dan di lini depan ada duo asing mereka Lulina dan Mike Aldo. Nah, sementara itu di PSM Makassar asuhan Bernardo Tapares, skema yang digunakan PSM musim ini kerap berganti-ganti ya, kadang menggunakan 4 back, kadang menggunakan 3 back, tapi umumnya tetap menggunakan 3 back seperti musim-musim sebelumnya. Kita lihat PSM Makassar penjaga gawang ada Hilmansyah, kabar terakhir Reza Arya, kiper utama PSM Makassar musim lalu itu yang sebelumnya kan harus menepi karena mengalami cedera. Bukan mengalami cedera ya, tapi sudah menjalani operasi, ada operasi cedera yang dijalani, dan kabar terakhirnya kalau tidak salah Reza Arya itu sudah mulai ikut latihan bersama skuad PSM Makassar. Tapi untuk laga menghadapi Madura United ini kemungkinan besar Hilmansyah akan tetap menjadi pilihan utama, melihat dari penampilan Hilmansyah yang cukup konsisten sejauh ini di bawah Mister Gawang PSM Makassar. Kemudian 2 back tengah ada Yuran Fernandes sekaligus sebagai kapten tim, akan diduetkan kembali dengan Lucio Suarez. Lalu fullback kiri ada Syahrul Lasinari, kemudian fullback kanan Victor Luis, di lini tengah Akbar Tanjung dan Ananda Rehan akan dipasang sebagai gelandang bertahan. Kemudian kami memprediksi Daisuke Sakai kemungkinan akan diplot sebagai gelandang serang karena kabarnya kemungkinan Latirval akan absen,
eh, sehingga Daisuke Sake akan mengisi posisi ini. Sebelumnya Daisuke Sake juga harus menepi beberapa pertandingan bersama PSM karena mengalami cedera. Lalu di sisi sayap PSM Makassar, winger mereka ada Abdul Rahman, Victor Detan, ini pemain muda yang dimiliki oleh PSM Makassar. Dan di lini depan Adilson Silva akan diplot sebagai striker tunggal. Kenapa Adilson Silva padahal PSM Makassar masih memiliki Nermin Heljeta dan Victor Okyolo. Kabar terakhir, Nermin kan di sebelumnya pada saat pertandingan Shopee Cup atau ASEAN Cup ada turnamen antar klub-klub negara ASEAN, itu mengalami cedera saat menghadapi Sun United, dan saat pekan ke-7 menghadapi Persija, Nermin sudah absen, dan kabar terakhirnya di sesi latihan Nermin masih banyak berlatih sendiri, mendapat pengawasan khusus dari tim dokter dari PSM Makassar, dan belum mengikuti sesi game saat beberapa kali latihan, sehingga Nermin kemungkinan akan absen di laga ini. Padahal tentu Nermin ini menjadi andalan PSM ya musim ini. Sejauh ini sudah mencetak 4 gol dan berada di jajaran top skor Liga 1 saat ini. Kemudian Tito Okello sendiri, dia kan ini pemain Sudan Selatan kalau tidak salah, sempat dipanggil untuk membela timnas Sudan Selatan untuk laga kualifikasi Piala Dunia di zona Afrika, dan masih absen, artinya belum bergabung dengan skuad PSM Makassar, sehingga pilihan satu-satunya, masih ada beberapa striker lokal yang dimiliki oleh PSM Makassar, tapi untuk striker asing ada Adilson Silva. Memang ini Adilson sudah, ini menjadi musim kedua bagi Adilson membela PSM Makassar, tapi untuk musim ini hingga pekan ke-7 Adilson belum menunjukkan tajinya lagi sebagai striker house goal, dan ini menjadi menjadi salah satu sorotan dari para fans PSM Makassar melihat penampilan Adilson yang kurang greget, utamanya ketika menguasai bola di area kotak penalti. Nah, melihat susunan pemain kedua tim ini, prediksi dari kami ya, bahwa kemungkinan ini yang akan nantinya diturunkan oleh kedua tim. Kita lihat bahwa pertarungan ini akan menjadi pertarungan yang cukup sengit antara pemain Brasil. Di PSM Makassar ada Alice Suarez, sementara di Madura United ada Lulina. Lulina sejauh ini berstatus sebagai top skor Liga 1 dengan 5 golnya. Ini memang satu hal yang cukup kontradiktif dari tim Madura United. Di satu sisi mereka saat ini berada di zona degradasi, tapi penampilan strikernya itu yakni Lulinya ini sangat-sangat produktif, sudah mencetak 5 gol. Artinya ini menjadi ancaman yang cukup serius bagi PSM Makassar ya. Meskipun ya kita ketahui PSM cukup kokoh juga di lini belakang, nanti ada Lucio Suarez dan tentunya ada Yuran Fernandes yang akan menjaga Lulinya. Sementara itu PSM dengan catatan yang kita sudah sampaikan tadi, bahwa dalam 4 pertandingan terakhir mereka di Liga 1 hanya mencetak 1 gol, ditambah lagi absennya 2 striker asing mereka, Nermin Heljeta dan Tito Okello. Ini akan menjadi perjudian yang cukup rumit bagi Bernardo Tavares. Apakah memang akan
mengandalkan Adilson Silva ataukah akan mengubah skema strategi. Kemungkinannya juga Daisuke Sake bisa mengisi posisi second striker ya. Kalau kita lihat secara Daisuke Sake ini pemain Jepang, pemain yang cukup ulet, pemain yang memiliki mobilitas yang cukup tinggi dan memiliki akurasi tendangan jarak jauh, umpan-umpan yang cukup baik. Ini bisa menjadi menjadi kartu as bagi PSM Makassar nantinya di laga kali ini. Kemungkinan sih Daisuke Sake ketika memang betul dia dimainkan, dia akan menjadi kartu as untuk PSM Makassar untuk bisa meraih poin menghadapi Madura United. Terlepas dari pemain-pemain lainnya ya, seperti Victor Detan, pemain muda ini tampil cukup baik saat PSM menahan imbang Persija Jakarta. Detan mencetak 1 gol di laga kontra Persija, dan sejauh ini penampilan Victor Detan itu perlahan tapi pasti mengalami perkembangan, mulai berani dribbling, berani menusuk ke lini pertahanan, bahkan masuk hingga ke kotak penalti. Ini cukup menarik dan bisa jadi ini akan menjadi pemain yang cukup merepotkan di sisi sayap dari Madura United. Begitupun juga ada Abdurrahman. Selain itu tentu PSM yang mengandalkan direct pass, umpan-umpan jauh, membutuhkan pemain-pemain yang cukup ulet ya dalam memburu bola, dalam bertahan maupun menyerang sama backnya. Makanya Victor Luis ini salah satu pemain yang cukup diandalkan. Bernardo Tavares ini bisa rajin naik dan tentu rajin pula menjaga lini pertahanan. Syahrul Lasinari juga begitu. Di bangku cadangan PSM masih memiliki beberapa pemain yang bisa diandalkan. Ada Zaki Asraf, ada Ricky Pratama, masih ada Rizky Eka, pemain-pemain cepat yang bisa menjadi pembeda. Biasanya sih di babak kedua Bernardo Tavares akan merotasi ketika memang terjadi kondisi deadlock di babak pertama. Nah, secara garis besar yang menjadi sorotan tentu bahwa PSM jika ingin meraih kemenangan yakni fokus pada perbaikan lini depan mereka. Itu sudah barang tentu. Lini belakang PSM sangat kokoh. Tinggal lini depan diasah bagaimana mereka bisa mencoba berbagai cara, bukan hanya mengandalkan umpan crossing atau direct pass. Ini beberapa kali dalam beberapa pertandingan umpan jauh ke depan dari lini belakang langsung ke depan ini beberapa kali dipatahkan oleh tim lawan. Ini menjadi persoalan. Meskipun kita tahu di bawah asuhan Bernardo Tavares saat PSM Makassar juara Liga 1 2 musim sebelumnya itu memang PSM itu banyak mengandalkan sentuhan kedua. Artinya second ball ketika melakukan direct pass masuk dapat pemain depan itu bola pantulan untuk pemain lainnya ini supaya bisa membongkar pertahanan dari tim lawan. Tapi saat itu PSM memiliki pemain-pemain yang cukup jangkungnya tinggi di atas rata-rata. Kalau kita ingat masih ada William Plui, masih ada Everton Nascimento. Ini pemain-pemain yang sangat-sangat baik dalam perannya sebagai pemantul. Kalau itu. Sementara saat ini Adilson yang diharapkan untuk mengambil peran itu belum bisa secara optimal memperlihatkan sumbangsinya untuk berjalannya skema yang akan dimainkan oleh PSM Makassar, tentunya dari Bernardo Tavares sendiri. Sehingga menurut kami
menurut saya ya pribadi, Bernardo Tavares harus berani mencoba beberapa skema serangan untuk bisa membongkar pertahanan Madura United. Dan kan kita lihat secara statistik lini pertahanan Madura United ini tidak begitu baik juga. 4 pertandingan mereka kebobolan 12 gol. Nah, ini mereka bisa memanfaatkan Daisuke Sakai, Adilson Silva, Nanda Rehan, Victor Retan, Abdurrahman. Ini pemain-pemain yang cukup berani memegang bola, berani memainkan bola-bola pendek di area pertahanan lawan. Ini mungkin bisa menjadi salah satu opsi bagaimana mereka atau PSM Makassar bisa membongkar pertahanan dari Madura United dan mencetak gol. Di sisi lain ada Lulina, pemain depan dari Madura United, sudah mencetak 5 gol. Dan dalam 4 pertandingan terakhir Madura United secara keseluruhan ya, keseluruhan tim dari Madura United itu mencetak 6 gol. Mereka cukup produktif. Artinya bahwa PSM Makassar juga harus waspada. Lini pertahanan PSM harus waspada, jangan sampai lengah terus-terusan melakukan serangan counter dan tanpa memperhatikan garis pertahanan mereka. Karena kita tahu PSM musim ini beberapa kali itu kerap kebobolan setelah mereka unggul. Kebobolannya di menit-menit krusial seperti saat menghadapi Persija. Ini yang harus diwaspadai dari PSM Makassar. Mungkin gitu Tribuners untuk prediksi skor sendiri. Kalau kita lihat di atas kertas ya, di atas kertas apalagi PSM Makassar pekan ke-8 ini berstatus sebagai tim tuan rumah, meskipun tuan rumah dalam artian mereka bukan tuan rumah yang sebenarnya karena hanya numpang di Stadion Batakan. Ya, biasanya paling banyak penonton supporter yang mendukung PSM Makassar itu di angka 1000-an. Ini juga menjadi persoalan bagi PSM Makassar, tapi tentu mereka PSM Makassar berharap bisa meraih kemenangan ini. Prediksi kami PSM Makassar menang dengan skor 2-0 untuk laga menghadapi Madura. Ini untuk prediksi dari kami. Bagi Tribuners yang ingin memberikan prediksinya juga silakan tulis di kolom komentar. Dan mungkin sekian untuk preview pertandingan PSM Makassar menghadapi Madura United untuk laga pekan ke-8 Liga 1 Indonesia musim 2024-2025. Kita akan jumpa lagi di preview laga-laga lainnya, laga-laga seru lainnya termasuk laga dari Timnas Indonesia. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners, jumpa lagi di preview laga Liga 1 Indonesia musim 2024-2025 dan tentunya kami dari Tribun Timur kembali membahas laga dari tim kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, masyarakat Kota Makassar, yakni PSM Makassar. Nah, setelah jeda FIFA Match Day, sebelumnya kan Tribuners, para pecinta bola tanah air sudah melihat Timnas Indonesia berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan tentu kompetisi lokal Liga 1 diliburkan dan sekarang Liga 1 comeback lagi setelah libur selama lebih dari 2 pekan ya. Kembali masuk ke pekan ke-8, beberapa tim di Liga 1 ini sudah berlaga, beberapa sudah berlaga untuk partai pekan ke-8 dan PSM Makassar akan menghadapi pekan ke-8 menjamu Madura United di Stadion Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur pada Jumat 18 Oktober 2024 pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Nah, sebagai tuan rumah tentu harapan dari para fans PSM bahwa di laga ini skuad asuhan dari Bernardo Tavares bisa meraih 3 poin karena
secara apa ya, hasil yang dicapai dalam 4 pertandingan terakhir di Liga 1 itu PS Makassar puasa kemenangan. Padahal di awal-awal musim, di pekan pertama, pekan kedua, pekan ketiga, PSM Makassar itu selalu meraih kemenangan, bahkan sempat memuncaki klasemen. Sementara 4 laga sisanya PSM Makassar gagal meraih kemenangan. Ini tentu menjadi catatan yang cukup serius bagi Bernardo Pares jelang menghadapi Madura United. Sementara itu Madura tim tim tamu yang akan bertandang ke markas PSM Makassar ini juga memiliki motivasi yang tak kalah besarnya dari tim tuan rumah PSM Makassar untuk meraih kemenangan. Secara permainan tentu dan hasil yang diraih sejauh ini hingga pekan ke-7 ya, Madura United ini jauh lebih buruk secara hasil ya dibanding dari PSM Makassar. Madura United tercatat sebagai satu-satunya dari 18 tim yang ada di Liga 1 saat ini yang belum pernah meraih kemenangan dari 7 pertandingan yang sudah mereka jalani, sehingga kita lihat di klasemen Madura United bertengger itu di posisi zona degradasi, tepatnya di posisi ke-17, baru mengoleksi 3 poin dari 7 pertandingan. Artinya Madura United ini hanya meraih 3 hasil imbang dan 4 berakhir dengan kekalahan. Ini tentu hasil atau statistik yang terburuk bagi tim sekelas Madura United, karena kita tahu bersama sejak era Liga 1 Indonesia dimulai pada 2017 hingga musim lalu ya, musim 2003-2024 itu Madura United itu selalu berada di papan atas, beberapa kali juga sempat nyaris juara. Artinya tim ini tim yang solid. Hanya saja di musim ini ada persoalan yang dialami oleh Madura United secara internal. Kita ketahui bersama presiden klub dari Madura United, Hasanul Kossasi, itu ditetapkan sebagai tersangka ya oleh KPK kalau tidak salah ya, kasus korupsi BTS. Tapi entah apakah ini menjadi salah satu penyebab utama sehingga anjloknya penampilan dari Madura United di musim ini. Ini juga masih menjadi perdebatan, tapi yang pasti bahwa di akhir musim lalu, pada saat berakhirnya musim lalu ya, beberapa pemain pilar dari Madura United itu hengkang. Artinya bahwa musim ini memang Madura United mendatangkan banyak pemain-pemain baru, sehingga begitupun dengan pelatih baru, sehingga mereka harus memulai beradaptasi. Musim lalu kita tahu Madura United itu masuk di babak championship dan menempati juara ketiga kalau tidak salah ya, ketiga musim lalu. Dan musim ini 7 pertandingan ya, Madura United harus berada di posisi ke-17 atau di zona degradasi. Nah, itu tadi untuk klasemennya, tapi kita juga akan bahas sedikit soal head to head dari kedua tim. Itu tadi hasil dari 7 pertandingan terakhir dari PSM Makassar maupun Madura United. Sementara itu kita lihat secara head to head ya, atau sejarah pertemuan kedua tim dari 5 laga terakhir lah, kita menghitung 5 laga terdekat terbaru yang dimana Madura United dan PSM Makassar itu bertemu. PSM cukup unggul, di mana PSM itu berhasil meraih 3 kemenangan
Sementara Madura United 2 kemenangan. Artinya kedua tim setiap bertemu pasti saling mengalahkan. Belum ada sejarahnya Madura dan PSM Makassar itu bermain imbang. Ini untuk 5 pertemuan terakhir ya. Hanya saja catatan minornya untuk PSM skuad Juku Eja ini, bahwa musim lalu 2 pertemuan baik di kandang maupun di tandang bagi PSM Makassar itu berakhir untuk kekalahan untuk PSM Makassar. Artinya Madura cukup superior bagi PSM Makassar untuk musim lalu. Misalnya di putaran pertama Liga 1 musim lalu ya, PSM Makassar itu kalah di markas sendiri. Saat itu PSM masih bermarkas di Stadion Gelora B.J. Habibie. Kemudian saat bertandang lagi ke Madura United itu PSM harus menelan kekalahan lagi-lagi dengan skor 2-0. Nah, namun ini juga yang perlu diingat, ketika PSM Makassar juara di 2 musim sebelumnya, di musim 2002-2023 itu PSM meraih kemenangan 1-3 di markas Madura United, dan laga itu menjadi laga penentu PSM Makassar juara. Itu di 2 musim lalu. Nah, itu untuk 5 pertemuan terakhir dari Madura United kontra PSM Makassar. Sementara dalam 4 pertandingan terakhir di Liga 1 sendiri, PSM Makassar itu meraih 3 hasil imbang dan 1 kekalahan. Adapun Madura United meraih 2 hasil imbang dan 2 kekalahan. Di 2 laga terakhirnya di pekan ke-6 dan pekan ke-7 Madura United itu bermain imbang. Sementara PSM di pekan ke-7, di pekan terakhir sebelumnya itu berhasil menahan imbang Persija dengan skor 1-1. Terakhir kali PSM menang pada bulan bulan Agustus, kalau tidak salah bulan Agustus, itu tepatnya di pekan ketiga saat menghadapi Dewa United, kalau tidak salah menang dengan skor 3-1. Nah, cuma yang menjadi catatan menarik di sini bahwa dan ini catatan yang cukup krusial bagi PSM Makassar, satu kekurangan ya bagi PSM Makassar. Dalam 4 laga terakhir mereka di Liga 1 itu PSM hanya berhasil mencetak 1 gol dalam 4 pertandingan terakhir Liga 1. Hanya berhasil mencetak 1 gol. Cuma catatan positifnya adalah dari 4 pertandingan terakhir di Liga 1 PSM hanya kebobolan 2 gol. Artinya secara pertahanan PSM cukup kokoh. Namun di lini depan tentu secara statistik sangat-sangat buruk. Hanya berhasil mencetak 1 gol. Sementara itu Madura United Tribuners 4 laga terakhir mereka berhasil mencetak 6 gol. Nah, secara produktivitas jauh lebih baik lah dibanding PSM Makassar. Tapi untuk lini pertahanannya kebobolan 12 gol. Madura United kebobolan 12 gol dalam 4 pertandingan terakhir. Artinya secara range-nya ya, statistiknya dalam 4 pertandingan terakhir itu pertahanan dari Madura United ini betul-betul mengalami permasalahan yang sangat-sangat besar yang harus menjadi catatan utama bagi pelatih dari Madura United, Paulo Meneses. Nah, inilah yang akan kita ulik bersama. Tribuners, ini sedikit gambaran kedua tim. Kemudian kita akan ke prediksi susunan pemain ya dari kedua tim. Pertama kita bahas dulu dari tim tamu Madura United. Pelatihnya ini juga pelatih asal Portugal, Paulo Meneses, memulai karirnya di Indonesia
perdana musim ini dan langsung menangani Madura United, dan tentu ini menjadi sebuah persoalan juga yang harus segera dicari solusinya untuk Paulo Meneses melihat dari penampilan yang cukup buruk dari Madura United sejauh ini. Nah, di tangan Meneses, Madura United terbenar kerap memainkan skema permainan atau formasi 4-3-3. Di posisi penjaga gawang ada Dida, kemudian 4 back untuk back tengah atau stopper ada Christian Rontini, lalu ada Frank Sokoy, fullback kanan ada Pedro Monteiro, kemudian fullback kiri ada Koko Ari, di lini tengah 2 gelandang, Jordi Werman, Iran Junior, kemudian ada gelandang sayap Ilham Syah dan Arsya Ahmad, dan di lini depan ada duo asing mereka Lulina dan Mike Aldo. Nah, sementara itu di PSM Makassar asuhan Bernardo Tapares, skema yang digunakan PSM musim ini kerap berganti-ganti ya, kadang menggunakan 4 back, kadang menggunakan 3 back, tapi umumnya tetap menggunakan 3 back seperti musim-musim sebelumnya. Kita lihat PSM Makassar penjaga gawang ada Hilmansyah, kabar terakhir Reza Arya, kiper utama PSM Makassar musim lalu itu yang sebelumnya kan harus menepi karena mengalami cedera, bukan mengalami cedera ya, tapi sudah menjalani operasi, ada operasi cedera yang dijalani, dan kabar terakhirnya kalau tidak salah Reza Arya itu sudah mulai ikut latihan bersama skuad PSM Makassar, tapi untuk laga menghadapi Madura United ini kemungkinan besar Hilmansyah akan tetap menjadi pilihan utama melihat dari penampilan Hilmansyah yang cukup konsisten sejauh ini di bawah Mister Gawang PSM Makassar. Kemudian 2 back tengah ada Yuran Fernandes sekaligus sebagai kapten tim, akan diduetkan kembali dengan Lucio Suarez. Lalu fullback kiri ada Syahrul Lasinari, kemudian fullback kanan Victor Luis, di lini tengah Akbar Tanjung dan Ananda Rehan akan dipasang sebagai gelandang bertahan. Kemudian kami memprediksi Daisuke Sakai kemungkinan akan diplot sebagai gelandang serang karena kabarnya kemungkinan Latirval akan absen, sehingga Daisuke Sakai akan mengisi posisi ini. Sebelumnya Daisuke Sakai juga harus menepi beberapa pertandingan bersama PSM karena mengalami cedera. Lalu di sisi sayap PSM Makassar, winger mereka ada Abdul Rahman, Victor Detan, ini pemain muda yang dimiliki oleh PSM Makassar, dan di lini depan Adilson Silva akan diplot sebagai striker tunggal. Kenapa Adilson Silva padahal PSM Makassar masih memiliki Nermin Heljeta dan Victor Roccolo? Kabar terakhir Nermin kan sebelumnya pada saat pertandingan Shopee Cup atau ASEAN Cup ada turnamen antar klub-klub negara ASEAN, itu mengalami cedera saat menghadapi Sun United, dan saat pekan ke-7 menghadapi Persija, Nermin sudah absen, dan kabar terakhirnya di sesi latihan Nermin masih banyak berlatih sendiri, mendapat pengawasan khusus dari tim dokter dari PSM Makassar, dan belum mengikuti sesi game saat beberapa kali latihan, sehingga Nermin kemungkinan akan absen di laga ini. Padahal tentu Nermin ini menjadi andalan PSM ya musim ini. Sejauh ini sudah mencetak 4 gol dan berada di jajaran top skor Liga 1 saat ini. Kemudian Tito Okello sendiri
dia kan ini pemain Sudan Selatan kalau tidak salah, sempat dipanggil untuk membela timnas Sudan Selatan untuk laga kualifikasi Piala Dunia di zona Afrika, dan masih absen, artinya belum bergabung dengan skuad PSM Makassar, sehingga pilihan satu-satunya, masih ada beberapa striker lokal yang dimiliki oleh PSM Makassar, tapi untuk striker asing ada Adilson Silva. Memang ini Adilson ini menjadi musim kedua bagi Adilson membela PSM Makassar. Tapi untuk musim ini hingga pekan ke-7 Adilson belum menunjukkan tajinya lagi sebagai striker house goal, dan ini menjadi menjadi salah satu sorotan dari para fans PSM Makassar melihat penampilan Adilson yang kurang greget, utamanya ketika menguasai bola di area kotak penalti. Nah, melihat susunan pemain kedua tim ini, prediksi dari kami ya, bahwa kemungkinan ini yang akan nantinya diturunkan oleh kedua tim. Kita lihat bahwa pertarungan ini akan menjadi pertarungan yang cukup sengit antara pemain Brasil. Di PSM Makassar ada Alisson Suarez, sementara di Madura United ada Lulina. Lulilnya sejauh ini berstatus sebagai top skor Liga 1 dengan 5 golnya. Ini memang satu hal yang cukup kontradiktif dari tim Madura United. Di satu sisi mereka saat ini berada di zona degradasi, tapi penampilan strikernya itu yakni Lulinya ini sangat-sangat produktif, sudah mencetak 5 gol. Artinya ini menjadi ancaman yang cukup serius bagi PSM Makassar ya. Meskipun ya kita ketahui PSM cukup kokoh juga di lini belakang, nanti ada Lucio Suarez dan tentunya ada Yuran Fernandes yang akan menjaga Lulinya. Sementara itu PSM dengan catatan yang kita sudah sampaikan tadi, bahwa dalam 4 pertandingan terakhir mereka di Liga 1 hanya mencetak 1 gol, ditambah lagi absennya 2 striker asing mereka, Nermin Heljeta dan Tito Okello. Ini akan menjadi perjudian yang cukup rumit bagi Bernardo Tapares. Apakah memang akan mengandalkan Adilson Silva ataukah akan mengubah skema strategi? Kemungkinannya juga Daisuke Sake bisa mengisi posisi second striker ya. Kalau kita lihat secara Daisuke Sake ini pemain Jepang, pemain yang cukup ulet, pemain yang memiliki mobilitas yang cukup tinggi dan memiliki akurasi tendangan jarak jauh, umpan-umpan yang cukup baik. Ini bisa menjadi menjadi kartu as bagi PSM Makassar nantinya di laga kali ini. Kemungkinan sih Daisuke Sake ketika memang betul dia dimainkan, dia akan menjadi kartu as untuk PSM Makassar untuk bisa meraih poin menghadapi Madura United. Terlepas dari pemain-pemain lainnya ya, seperti Victor Detan, pemain muda ini tampil cukup baik saat PSM menahan imbang Persija Jakarta. Detan mencetak 1 gol di laga kontra Persija, dan sejauh ini penampilan Victor Detan itu perlahan tapi pasti mengalami perkembangan, mulai berani dribbling, berani menusuk ke lini pertahanan, bahkan masuk hingga ke kotak penalti. Ini cukup menarik, dan bisa jadi ini akan menjadi pemain yang cukup merepotkan di sisi sayap dari Madura United. Begitupun juga ada Abdurrahman. Selain itu tentu PSM
yang mengandalkan direct pass, umpan-umpan jauh, membutuhkan pemain-pemain yang cukup ulet ya dalam memburu bola, dalam bertahan maupun menyerang sama backnya. Makanya Victor Luis ini salah satu pemain yang cukup diandalkan. Bernardo Tavares ini bisa rajin naik dan tentu rajin pula menjaga lini pertahanan. Syahrul Lasinari juga begitu. Di bangku cadangan PSM masih memiliki beberapa pemain yang bisa diandalkan. Ada Zaki Ashraf, ada Ricky Pratama, masih ada Rizky Eka, pemain-pemain cepat yang bisa menjadi pembeda. Biasanya sih di babak kedua Bernardo Tavares akan merotasi ketika memang terjadi kondisi deadlock di babak pertama. Nah, secara garis besar yang menjadi sorotan tentu bahwa PSM jika ingin meraih kemenangan yakni fokus pada perbaikan lini depan mereka. Itu sudah barang tentu. Lini belakang PSM sangat kokoh. Tinggal lini depan diasah bagaimana mereka bisa mencoba berbagai cara, bukan hanya mengandalkan umpan crossing atau direct pass. Ini beberapa kali dalam beberapa pertandingan umpan jauh ke depan dari lini belakang langsung ke depan. Ini beberapa kali dipatahkan oleh tim lawan. Ini menjadi persoalan. Meskipun kita tahu di bawah asuhan Bernardo Tavares saat PSM Makassar juara Liga 1 2 musim sebelumnya itu memang PSM itu banyak mengandalkan sentuhan kedua. Artinya second ball ketika melakukan direct pass masuk dapat pemain depan itu bola pantulan untuk pemain lainnya ini supaya bisa membongkar pertahanan dari tim lawan. Tapi saat itu PSM memiliki pemain-pemain yang cukup jangkungnya tinggi di atas rata-rata. Kalau kita ingat masih ada William Plui, masih ada Everton Nascimento. Ini pemain-pemain yang sangat-sangat baik dalam perannya sebagai pemantul. Kalau itu, sementara saat ini Adilson yang diharapkan untuk mengambil peran itu belum bisa secara optimal memperlihatkan sumbangsinya untuk berjalannya skema yang akan dimainkan oleh PSM Makassar, tentunya dari Bernardo Tavares sendiri. Sehingga menurut saya ya pribadi, Bernardo Tavares harus berani mencoba beberapa skema serangan untuk bisa membongkar pertahanan Madura United. Dan kan kita lihat secara statistik lini pertahanan Madura United ini tidak begitu baik juga. 4 pertandingan mereka kebobolan 12 gol. Nah, ini mereka bisa memanfaatkan Desuke Sakai, Adilson Silva, Ananda Rehan, Victor Retan, Abdurrahman. Ini pemain-pemain yang cukup berani memegang bola, berani memainkan bola-bola pendek di area pertahanan lawan. Ini mungkin bisa menjadi salah satu opsi bagaimana mereka atau PSM Makassar bisa membongkar pertahanan dari Madura United dan mencetak gol. Di sisi lain ada Lulina, pemain depan dari Madura United, sudah mencetak 5 gol. Dan dalam 4 pertandingan terakhir Madura United secara keseluruhan tim dari Madura United itu mencetak 6 gol. Mereka cukup produktif. Artinya bahwa PSM Makassar juga harus waspada. Lini pertahanan PSM harus waspada, jangan sampai lengah terus-terusan melakukan serangan counter dan tanpa memperhatikan garis pertahanan mereka. Karena kita tahu PSM musim ini beberapa kali itu kerap kebobolan setelah mereka unggul. Kebobolannya di menit-menit krusial seperti saat menghadapi Persija. Ini yang harus diwaspadai dari PSM Makassar. Mungkin
Gitu Tribuners, untuk prediksi skor sendiri kalau kita lihat di atas kertas ya, di atas kertas apalagi PSM Makassar pekan ke-8 ini berstatus sebagai tim tuan rumah, meskipun tuan rumah dalam artian mereka bukan tuan rumah yang sebenarnya karena hanya numpang di Stadion Batakan. Biasanya paling banyak penonton supporter yang mendukung PSM Makassar itu di angka 1000-an. Ini juga menjadi persoalan bagi PSM Makassar, tapi tentu mereka PSM Makassar berharap bisa meraih kemenangan ini. Prediksi kami PSM Makassar menang dengan skor 2-0 untuk laga menghadapi Madura. Ini untuk prediksi dari kami. Bagi Tribuners yang ingin memberikan prediksinya juga silakan tulis di kolom komentar. Dan mungkin sekian untuk preview pertandingan PSM Makassar menghadapi Madura United untuk laga pekan ke-8 Liga 1 Indonesia musim 2024-2025. Kita akan jumpa lagi di preview laga-laga lainnya, laga-laga seru lainnya termasuk laga dari Timnas Indonesia. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners, jumpa lagi di preview laga Liga 1 Indonesia musim 2024-2025, dan tentunya kami dari Tribun Timur kembali membahas laga dari tim kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, masyarakat Kota Makassar, yakni PSM Makassar. Nah, setelah jeda FIFA Match Day, sebelumnya kan Tribuners, para pecinta bola tanah air sudah melihat Timnas Indonesia berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026, dan tentu kompetisi lokal Liga 1 diliburkan, dan sekarang Liga 1 comeback lagi setelah libur selama lebih dari 2 pekan ya. Kembali masuk ke pekan ke-8, beberapa tim di Liga 1 ini sudah berlaga, beberapa sudah berlaga untuk partai pekan ke-8, dan PSM Makassar akan menghadapi pekan ke-8 menjamu Madura United di Stadion Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur pada Jumat 18 Oktober 2024 pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Nah, sebagai tuan rumah, tentu harapan dari para fans PSM bahwa di laga ini skuad asuhan dari Bernardo Tavares bisa meraih 3 poin, karena secara hasil yang dicapai dalam 4 pertandingan terakhir di Liga 1 itu PSM Makassar puasa kemenangan. Padahal di awal-awal musim, di pekan pertama, pekan kedua, pekan ketiga, PSM Makassar itu selalu meraih kemenangan, bahkan sempat memuncaki klasemen. Sementara 4 laga sisanya PSM Makassar gagal meraih kemenangan. Ini tentu menjadi catatan yang cukup serius bagi Bernardo Tavares jelang menghadapi Madura United. Sementara itu Madura tim tamu yang akan bertandang ke markas PSM Makassar ini juga memiliki motivasi yang tak kalah besarnya dari tim tuan rumah PSM Makassar untuk meraih kemenangan. Secara permainan tentu dan hasil yang diraih sejauh ini hingga pekan ke-7 ya, Madura United ini jauh lebih buruk secara hasil ya dibanding dari PSM Makassar. Madura United tercatat sebagai satu-satunya dari 18 tim yang ada di Liga 1 saat ini yang belum pernah meraih kemenangan dari 7 pertandingan yang sudah mereka jalani, sehingga kita lihat di klasemen Madura United bertengger itu di posisi zona degradasi, tepatnya di posisi ke-17, baru mengoleksi 3 poin
dari 7 pertandingan, artinya Madura United ini hanya meraih 3 hasil imbang dan 4 berakhir dengan kekalahan. Ini tentu hasil atau statistik yang terburuk bagi tim sekelas Madura United, karena kita tahu bersama sejak era Liga 1 Indonesia dimulai pada 2017 hingga musim lalu ya, musim 2003-2024 itu Madura United itu selalu berada di papan atas. Beberapa kali juga sempat nyaris juara. Artinya tim ini tim yang solid. Hanya saja di musim ini ada persoalan yang dialami oleh Madura United secara internal. Kita ketahui bersama presiden klub dari Madura United, Ahsanul Kossasi, itu ditetapkan sebagai tersangka ya oleh KPK kalau tidak salah ya, kasus korupsi BTS. Tapi entah apakah ini menjadi salah satu penyebab utama sehingga anjloknya penampilan dari Madura United di musim ini. Ini juga masih menjadi perdebatan, tapi yang pasti bahwa di akhir musim lalu, pada saat berakhirnya musim lalu ya, beberapa pemain pilar dari Madura United itu hengkang. Artinya bahwa musim ini memang Madura United mendatangkan banyak pemain-pemain baru, sehingga begitupun dengan pelatih baru, sehingga mereka harus memulai beradaptasi. Musim lalu kita tahu Madura United itu masuk di babak championship dan menempati juara ketiga kalau tidak salah ya, ketiga musim lalu. Dan musim ini 7 pertandingan ya, Madura United harus berada di posisi ke-17 atau di zona degradasi. Nah, itu tadi untuk klasemennya, tapi kita juga akan bahas sedikit soal head to head dari kedua tim. Itu tadi hasil dari 7 pertandingan terakhir dari PSM Makassar maupun Madura United. Sementara itu kita lihat secara head to head ya, atau sejarah pertemuan kedua tim dari 5 laga terakhir lah, kita menghitung 5 laga terdekat terbaru yang dimana Madura United dan PSM Makassar itu bertemu. PSM cukup unggul, di mana PSM itu berhasil meraih 3 kemenangan, sementara Madura United 2 kemenangan. Artinya kedua tim setiap bertemu pasti saling mengalahkan. Belum ada sejarahnya Madura dan PSM Makassar itu bermain imbang. Ini untuk 5 pertemuan terakhir ya. Hanya saja catatan minornya untuk PSM, skuad Juku Eja ini, bahwa musim lalu 2 pertemuan baik di kandang maupun di tandang bagi PSM Makassar itu berakhir untuk kekalahan untuk PSM Makassar. Artinya Madura cukup superior bagi PSM Makassar untuk musim lalu. Misalnya di putaran pertama Liga 1 musim lalu ya, PSM Makassar itu kalah di markas sendiri. Saat itu PSM masih bermarkas di Stadion Gelora B.J. Habibie. Kemudian saat bertandang lagi ke Madura United itu PSM harus menelan kekalahan lagi-lagi dengan skor 2-0. Nah, namun ini juga yang perlu diingat, ketika PSM Makassar juara di 2 musim sebelumnya, di musim 2022-2023 itu PSM meraih kemenangan 1-3 di markas Madura United, dan laga itu menjadi laga penentu PSM Makassar juara. Itu di 2 musim lalu. Nah, itu untuk 5 pertemuan terakhir dari Madura United kontra PSM Makassar. Sementara dalam 4 pertandingan terakhir di Liga 1 sendiri, PSM Makassar itu meraih 3 hasil imbang dan 1 kekalahan. Adapun Madura United meraih
2 hasil imbang dan 2 kekalahan. Di 2 laga terakhirnya di pekan ke-6 dan pekan ke-7 Madura United itu bermain imbang. Sementara PSM di pekan ke-7 di pekan terakhir sebelumnya itu berhasil menahan imbang Persija dengan skor 1-1. Terakhir kali PSM menang pada bulan berapa ya? Bulan Agustus kalau tidak salah, bulan Agustus itu tepatnya di pekan ketiga saat menghadapi Dewa United, kalau tidak salah menang dengan skor 3-1. Nah, cuma yang menjadi catatan menarik di sini bahwa dan ini catatan yang cukup krusial bagi PSM Makassar. Satu kekurangan ya bagi PSM Makassar. Dalam 4 laga terakhir mereka di Liga 1 itu PSM hanya berhasil mencetak 1 gol dalam 4 pertandingan terakhir Liga 1. Hanya berhasil mencetak 1 gol. Cuma catatan positifnya adalah dari 4 pertandingan itu, 4 pertandingan terakhir di Liga 1 PSM hanya kebobolan 2 gol. Artinya secara pertahanan PSM cukup kokoh. Namun di lini depan tentu secara statistik sangat-sangat buruk. Hanya berhasil mencetak 1 gol. Sementara itu Madura United Tribuners 4 laga terakhir mereka itu mereka berhasil mencetak 6 gol. Nah, secara produktivitas jauh lebih baik lah dibanding PSM Makassar. Tapi untuk lini pertahanannya kebobolan 12 gol. Madura United kebobolan 12 gol dalam 4 pertandingan terakhir. Artinya secara range-nya ya, statistiknya dalam 4 pertandingan terakhir itu pertahanan dari Madura United ini betul-betul mengalami permasalahan yang sangat-sangat besar yang harus menjadi catatan utama bagi pelatih dari Madura United, Paulo Meneses. Nah, inilah yang akan kita ulik bersama. Tribuners, ini sedikit gambaran kedua tim. Kemudian kita akan ke prediksi susunan pemain ya dari kedua tim. Pertama kita bahas dulu dari tim tamu Madura United. Pelatihnya ini juga pelatih asal Portugal, Paulo Meneses, memulai karirnya di Indonesia perdana musim ini dan langsung menangani Madura United, dan tentu ini menjadi sebuah persoalan juga yang harus segera dicari solusinya untuk Paulo Meneses melihat dari penampilan yang cukup buruk dari Madura United sejauh ini. Nah, di tangan Meneses, Madura United Tribuners kerap memainkan skema permainan atau formasi 4-3-3. Di posisi penjaga gawang ada Dida, kemudian 4 back untuk back tengah atau stopper ada Christian Rontini, lalu ada Frank Sokoy, fullback kanan ada Pedro Monteiro, kemudian fullback kiri ada Koko Ari, di lini tengah 2 gelandang, Jordi Werman, Iran Junior, kemudian ada gelandang sayap Ilhamsyah dan Arsya Ahmad, dan di lini depan ada duo asing mereka Lulina dan Mac Aldo. Nah, sementara itu di PSM Makassar asuhan Bernardo Tapares, skema yang digunakan PSM musim ini kerap berganti-ganti ya, kadang menggunakan 4 back, kadang menggunakan 3 back, tapi umumnya tetap menggunakan 3 back seperti musim-musim sebelumnya. Kita lihat PSM Makassar penjaga gawang ada Hilmansyah, kabar terakhir Reza Arya, kiper utama PSM Makassar musim lalu itu yang sebelumnya kan harus menepi karena mengalami cedera.
bukan mengalami cedera ya, tapi sudah menjalani operasi, ada operasi cedera yang dijalani, dan kabar terakhirnya kalau tidak salah Res Arya itu sudah mulai ikut latihan bersama skuad PSM Makassar. Tapi untuk laga menghadapi Madura United ini kemungkinan besar Hilmansyah akan tetap menjadi pilihan utama, melihat dari penampilan Hilmansyah yang cukup konsisten sejauh ini di bawah Mister Gawang PSM Makassar. Kemudian dua bek tengah ada Yuran Fernandes sekaligus sebagai kapten tim, akan diduetkan kembali dengan Lucio Suarez. Lalu fullback kiri ada Syahrul Lasinari, kemudian fullback kanan Victor Luis, di lini tengah Akbar Tanjung dan Ananda Rehan akan dipasang sebagai gelandang bertahan. Kemudian kami memprediksi Daisuke Sakai kemungkinan akan diplot sebagai gelandang serang, karena kabarnya kemungkinan Latirval akan absen, sehingga Daisuke Sakai akan mengisi posisi ini. Sebelumnya Daisuke Sakai juga harus menepi beberapa pertandingan bersama PSM karena mengalami cedera. Lalu di sisi sayap PSM Makassar, winger mereka ada Abdul Rahman, Victor Detan, ini pemain muda yang dimiliki oleh PSM Makassar. Dan di lini depan Adilson Silva akan diplot sebagai striker tunggal. Kenapa Adilson Silva padahal PSM Makassar masih memiliki Nermin Heljeta dan Victor Roccolo? Kabar terakhir, Nermin kan sebelumnya pada saat pertandingan Shopee Cup atau ASEAN Cup, ada turnamen antar klub-klub negara ASEAN, itu mengalami cedera saat menghadapi Sun United, dan saat pekan ke-7 menghadapi Persija, Nermin sudah absen. Dan kabar terakhirnya di sesi latihan Nermin masih banyak berlatih sendiri, mendapat pengawasan khusus dari tim dokter dari PSM Makassar, dan belum mengikuti sesi game saat beberapa kali latihan, sehingga Nermin kemungkinan akan absen di laga ini. Padahal tentu Nermin ini menjadi andalan PSM ya musim ini. Sejauh ini sudah mencetak 4 gol dan berada di jajaran top skor Liga 1 saat ini. Kemudian Tito Okello sendiri, dia kan ini pemain Sudan Selatan kalau tidak salah, sempat dipanggil untuk membela timnas Sudan Selatan untuk laga kualifikasi Piala Dunia di zona Afrika, dan masih absen, artinya belum bergabung dengan skuad PSM Makassar, sehingga pilihan satu-satunya. Masih ada beberapa striker lokal yang dimiliki oleh PSM Makassar, tapi untuk striker asing ada Adilson Silva. Memang ini Adilson ini menjadi musim kedua bagi Adilson membela PSM Makassar. Tapi untuk musim ini hingga pekan ke-7 Adilson belum menunjukkan tajinya lagi sebagai striker house goal, dan ini menjadi menjadi salah satu sorotan dari para fans PSM Makassar melihat penampilan Adilson yang kurang greget, utamanya ketika menguasai bola di area kotak penalti. Nah, melihat susunan pemain kedua tim ini, prediksi dari kami ya, bahwa kemungkinan ini yang akan nantinya diturunkan oleh kedua tim. Kita lihat bahwa pertarungan ini akan menjadi pertarungan yang cukup sengit antara pemain Brasil. Di PSM Makassar ada Alicia Suarez, sementara di Madura United ada Lulina. Lulina sejauh ini berstatus sebagai top skor Liga 1 dengan 5 golnya. Ini memang satu hal yang cukup kontradiktif dari tim Madura United. Di satu sisi mereka
saat ini berada di zona degradasi, tapi penampilan strikernya itu yakni Lulinya ini sangat-sangat produktif, sudah mencetak 5 gol. Artinya ini menjadi ancaman yang cukup serius bagi PSM Makassar ya. Meskipun ya kita ketahui PSM cukup kokoh juga di lini belakang, nanti ada Lucio Suarez dan tentunya ada Yuran Fernandes yang akan menjaga Lulinya. Sementara itu PSM dengan catatan yang kita sudah sampaikan tadi, bahwa dalam 4 pertandingan terakhir mereka di Liga 1 hanya mencetak 1 gol, ditambah lagi absennya 2 striker asing mereka, Nermin Heljeta dan Tito Okello. Ini akan menjadi perjudian yang cukup rumit bagi Bernardo Tavares. Apakah memang akan mengandalkan Adilson Silva ataukah akan mengubah skema strategi? Kemungkinannya juga Daisuke Sake bisa mengisi posisi second striker ya. Kalau kita lihat secara Daisuke Sake ini pemain Jepang, pemain yang cukup ulet, pemain yang memiliki mobilitas yang cukup tinggi dan memiliki akurasi tendangan jarak jauh, umpan-umpan yang cukup baik. Ini bisa menjadi menjadi kartu as bagi PSM Makassar nantinya di laga kali ini. Kemungkinan sih Daisuke Sake ketika memang betul dia dimainkan, dia akan menjadi kartu as untuk PSM Makassar untuk bisa meraih poin menghadapi Madura United. Terlepas dari pemain-pemain lainnya ya, seperti Victor Detan, pemain muda ini tampil cukup baik saat PSM menahan imbang Persija Jakarta. Detan mencetak 1 gol di laga kontra Persija, dan sejauh ini penampilan Victor Detan itu perlahan tapi pasti mengalami perkembangan, mulai berani dribbling, berani menusuk ke lini pertahanan, bahkan masuk hingga ke kotak penalti. Ini cukup menarik, dan bisa jadi ini akan menjadi pemain yang cukup merepotkan di sisi sayap dari Madura United. Begitupun juga ada Abdurrahman. Selain itu tentu PSM yang mengandalkan direct pass, umpan-umpan jauh, membutuhkan pemain-pemain yang cukup ulet ya dalam memburu bola, dalam bertahan maupun menyerang sama baiknya. Makanya Victor Luis ini salah satu pemain yang cukup diandalkan Bernardo Tavares, ini bisa rajin naik dan tentu rajin pula menjaga lini pertahanan. Syahrul Lasinari juga begitu. Di bangku cadangan PSM masih memiliki beberapa pemain yang bisa diandalkan. Ada Zaki Asraf, ada Ricky Pratama, masih ada Rizky Eka, pemain-pemain cepat yang bisa menjadi pembeda. Biasanya sih di babak kedua Bernardo Tavares akan merotasi ketika memang terjadi kondisi deadlock di babak pertama. Nah, secara garis besar yang menjadi sorotan tentu bahwa PSM jika ingin meraih kemenangan yakni fokus pada perbaikan lini depan mereka. Itu sudah barang tentu. Lini belakang PSM sangat kokoh. Tinggal lini depan diasah bagaimana mereka bisa mencoba berbagai cara, bukan hanya mengandalkan umpan crossing atau direct pass. Ini beberapa kali dalam beberapa pertandingan umpan jauh ke depan dari lini belakang langsung ke depan, ini beberapa kali dipatahkan oleh tim lawan. Ini menjadi persoalan. Meskipun kita tahu di bawah asuhan Bernardo Tavares saat PSM Makassar
juara Liga 1 2 musim sebelumnya itu memang PSM itu banyak mengandalkan sentuhan kedua. Artinya second ball ketika melakukan direct pass masuk dapat pemain depan itu bola pantulan untuk pemain lainnya ini supaya bisa membongkar pertahanan dari tim lawan. Tapi saat itu PSM memiliki pemain-pemain yang cukup jangkungnya tinggi di atas rata-rata. Kalau kita ingat masih ada William Plui, masih ada Everton Nascimento. Ini pemain-pemain yang sangat-sangat baik dalam perannya sebagai pemantul. Kalau itu, sementara saat ini Adilson yang diharapkan untuk mengambil peran itu belum bisa secara optimal memperlihatkan sumbangsinya untuk berjalannya skema yang akan dimainkan oleh PS Makassar, tentunya dari Bernardo Tapares sendiri. Sehingga menurut saya ya pribadi, Bernardo Tapares harus berani mencoba beberapa skema serangan untuk bisa membongkar pertahanan Madura United. Dan kan kita lihat secara statistik lini pertahanan Madura United ini tidak begitu baik juga. 4 pertandingan mereka kebobolan 12 gol. Nah, ini mereka bisa memanfaatkan Desuke Sakai, Adilson Silva, Nanda Rehan, Victor Retan, Abdurrahman. Ini pemain-pemain yang cukup berani memegang bola, berani memainkan bola-bola pendek di area pertahanan lawan. Ini mungkin bisa menjadi salah satu opsi bagaimana mereka atau PSM Makassar bisa membongkar pertahanan dari Madura United dan mencetak gol. Di sisi lain ada Lulina, pemain depan dari Madura United, sudah mencetak 5 gol. Dan dalam 4 pertandingan terakhir Madura United secara keseluruhan tim dari Madura United itu mencetak 6 gol. Mereka cukup produktif. Artinya bahwa PSM Makassar juga harus waspada. Lini pertahanan PSM harus waspada, jangan sampai lengah terus-terusan melakukan serangan counter dan tanpa memperhatikan garis pertahanan mereka. Karena kita tahu PSM musim ini beberapa kali itu kerap kebobolan setelah mereka unggul. Kebobolannya di menit-menit krusial seperti saat menghadapi Persija. Ini yang harus diwaspadai dari PSM Makassar. Mungkin gitu Tribuners untuk prediksi skor sendiri. Kalau kita lihat di atas kertas apalagi PSM Makassar pekan ke-8 ini berstatus sebagai tim tuan rumah, meskipun tuan rumah dalam artian mereka bukan tuan rumah yang sebenarnya karena hanya numpang di Stadion Batakan. Biasanya paling banyak penonton supporter yang mendukung PSM Makassar itu di angka 1000-an. Ini juga menjadi persoalan bagi PSM Makassar, tapi tentu mereka PSM Makassar berharap bisa meraih kemenangan ini. Prediksi kami PSM Makassar menang dengan skor 2-0 untuk laga menghadapi Madura. Ini untuk prediksi dari kami. Bagi Tribuners yang ingin memberikan prediksinya juga silakan tulis di kolom komentar. Dan mungkin sekian untuk preview pertandingan PSM Makassar menghadapi Madura United untuk laga pekan ke-8 Liga 1 Indonesia musim 2024-2025. Kita akan jumpa lagi di preview laga-laga lainnya, laga-laga seru lainnya, termasuk laga dari Timnas Indonesia. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Jumpa lagi di preview laga Liga 1 Indonesia musim 2024-2025, dan tentunya kami dari Tribun Timur kembali membahas laga dari tim kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, masyarakat Kota Makassar, yakni PSM Makassar. Nah, setelah jeda FIFA Match Day,
Sebelumnya kan Tribunars, para pecinta bola tanah air sudah melihat timnas Indonesia berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026, dan tentu kompetisi lokal Liga 1 diliburkan, dan sekarang Liga 1 comeback lagi setelah libur selama lebih dari 2 pekan ya. Kembali masuk ke pekan ke-8, beberapa tim di Liga 1 ini sudah berlaga, beberapa sudah berlaga untuk partai pekan ke-8, dan PSM Makassar akan menghadapi pekan ke-8 menjamu Madura United di Stadion Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur pada Jumat 18 Oktober 2024 pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Nah, sebagai tuan rumah, tentu harapan dari para fans PSM bahwa di laga ini skuad asuhan dari Bernardo Tavares bisa meraih 3 poin, karena secara hasil yang dicapai dalam 4 pertandingan terakhir di Liga 1 itu PS Makassar puasa kemenangan. Padahal di awal-awal musim, di pekan pertama, pekan kedua, pekan ketiga, PSM Makassar itu selalu meraih kemenangan, bahkan sempat memuncaki klasemen. Sementara 4 laga sisanya PSM Makassar gagal meraih kemenangan. Ini tentu menjadi catatan yang cukup serius bagi Bernardo Tavares jelang menghadapi Madura United. Sementara itu Madura tim tamu yang akan bertandang ke markas PSM Makassar ini juga memiliki motivasi yang tak kalah besarnya dari tim tuan rumah PSM Makassar untuk meraih kemenangan. Secara permainan tentu dan hasil yang diraih sejauh ini hingga pekan ke-7 ya, Madura United ini jauh lebih buruk secara hasil ya dibanding dari PSM Makassar. Madura United tercatat sebagai satu-satunya dari 18 tim yang ada di Liga 1 saat ini yang belum pernah meraih kemenangan dari 7 pertandingan yang sudah mereka jalani, sehingga kita lihat di klasemen Madura United bertengger itu di posisi zona degradasi, tepatnya di posisi ke-17, baru mengoleksi 3 poin dari 7 pertandingan. Artinya Madura United ini hanya meraih 3 hasil imbang dan 4 berakhir dengan kekalahan. Ini tentu hasil atau statistik yang terburuk bagi tim sekelas Madura United, karena kita tahu bersama sejak era Liga 1 Indonesia dimulai pada 2017 hingga musim lalu ya, musim 2003-2024 itu Madura United itu selalu berada di papan atas, beberapa kali juga sempat nyaris juara. Artinya tim ini tim yang solid. Hanya saja di musim ini ada persoalan yang dialami oleh Madura United secara internal. Kita ketahui bersama presiden klub dari Madura United, Ahsanul Kossasi, itu ditetapkan sebagai tersangka ya oleh KPK kalau tidak salah ya, kasus korupsi BTS. Tapi entah apakah ini menjadi salah satu penyebab utama sehingga anjloknya penampilan dari Madura United di musim ini. Ini juga masih menjadi perdebatan, tapi yang pasti bahwa di akhir musim lalu, pada saat berakhirnya musim lalu ya, beberapa pemain pilar dari Madura United itu hengkang. Artinya bahwa musim ini memang Madura United mendatangkan banyak pemain-pemain baru, sehingga begitupun dengan pelatih baru, sehingga mereka
harus memulai beradaptasi. Musim lalu kita tahu Madura United itu masuk di babak championship dan menempati juara ketiga kalau tidak salah ya, ketiga musim lalu. Dan musim ini 7 pertandingan ya Madura United harus berada di posisi ke-17 atau di zona degradasi. Nah, itu tadi untuk klasemennya, tapi kita juga akan bahas sedikit soal head to head dari kedua tim. Itu tadi hasil dari 7 pertandingan terakhir dari PSM Makassar maupun Madura United. Sementara itu kita lihat secara head to head ya, atau sejarah pertemuan kedua tim dari 5 laga terakhir lah, kita menghitung 5 laga terdekat terbaru yang dimana Madura United dan PSM Makassar itu bertemu. PSM cukup unggul, di mana PSM itu berhasil meraih 3 kemenangan, sementara Madura United 2 kemenangan. Artinya kedua tim setiap bertemu pasti saling mengalahkan. Belum ada sejarahnya Madura dan PSM Makassar itu bermain imbang. Ini untuk 5 pertemuan terakhir ya. Hanya saja catatan minornya untuk PSM, skuad Juku Eja ini, bahwa musim lalu 2 pertemuan baik di kandang maupun di tandang bagi PSM Makassar itu berakhir untuk kekalahan untuk PSM Makassar. Artinya Madura cukup superior bagi PSM Makassar untuk musim lalu. Misalnya di putaran pertama Liga 1 musim lalu ya, PSM Makassar itu kalah di markas sendiri. Saat itu PSM masih bermarkas di Stadion Gelora B.J. Habibie. Kemudian saat bertandang lagi ke Madura United itu PSM harus menelan kekalahan lagi-lagi dengan skor 2-0. Nah, namun ini juga yang perlu diingat, ketika PSM Makassar juara di 2 musim sebelumnya, di musim 2022-2023 itu PSM meraih kemenangan 1-3 di markas Madura United, dan laga itu menjadi laga penentu PSM Makassar juara. Itu di 2 musim lalu. Nah, itu untuk 5 pertemuan terakhir dari Madura United kontra PSM Makassar. Sementara dalam 4 pertandingan terakhir di Liga 1 sendiri, PSM Makassar itu meraih 3 hasil imbang dan 1 kekalahan. Adapun Madura United meraih 2 hasil imbang dan 2 kekalahan. Di 2 laga terakhirnya di pekan ke-6 dan pekan ke-7 Madura United itu bermain imbang. Sementara PSM di pekan ke-7, di pekan terakhir sebelumnya itu berhasil menahan imbang Persija dengan skor 1-1. Terakhir kali PSM menang pada bulan bulan Agustus kalau tidak salah, bulan Agustus itu tepatnya di pekan ketiga saat menghadapi Dewa United. Salah menang dengan skor 3-1. Nah, cuma yang menjadi catatan menarik di sini bahwa dan ini catatan yang cukup krusial bagi PSM Makassar, satu kekurangan ya bagi PSM Makassar dalam 4 laga terakhir mereka di Liga 1 itu PSM hanya berhasil mencetak 1 gol dalam 4 pertandingan terakhir Liga 1. Hanya berhasil mencetak 1 gol. Cuma catatan positifnya adalah dari 4 pertandingan itu, 4 pertandingan terakhir di Liga 1 PSM hanya kebobolan 2 gol. Artinya secara pertahanan PSM cukup kokoh. Namun di lini depan tentu secara statistik sangat-sangat buruk. Hanya berhasil mencetak 1 gol. Sementara itu Madura United terbenar 4 laga terakhir mereka itu mereka berhasil mencetak 6 gol. Nah, secara produktivitas jauh lebih baik lah dibanding PSM Makassar. Tapi untuk lini pertahanannya kebobolan
12 gol. Madura United kebobolan 12 gol dalam 4 pertandingan terakhir. Artinya secara range-nya ya, statistiknya dalam apa ya namanya, 4 pertandingan terakhir itu pertahanan dari Madura United ini betul-betul apa ya, mengalami permasalahan yang sangat-sangat besar yang harus menjadi catatan utama bagi pelatih dari Madura United, Paulo Meneses. Nah, inilah yang akan kita ulik bersama. Tribuners, ini sedikit gambaran kedua tim. Kemudian kita akan ke prediksi susunan pemain ya dari kedua tim. Pertama kita bahas dulu dari tim tamu Madura United. Pelatihnya ini juga pelatih asal Portugal, Paulo Meneses, memulai karirnya di Indonesia perdana musim ini, langsung menangani Madura United, dan tentu ini menjadi sebuah persoalan juga yang harus segera dicari solusinya untuk Paulo Meneses melihat dari penampilan yang cukup buruk dari Madura United sejauh ini. Nah, di tangan Meneses, Madura United Tribuners kerap memainkan skema permainan atau formasi 4-3-3. Di posisi penjaga gawang ada Dida, kemudian 4 back untuk back tengah atau stopper ada Christian Rontini, lalu ada Frank Sokoy, fullback kanan ada Pedro Monteiro, kemudian fullback kiri ada Koko Ari, di lini tengah 2 gelandang, Jordi Werman, Iran Junior, kemudian ada gelandang sayap Ilham Syah dan Arsya Ahmad, dan di lini depan ada duo asing mereka Lulina dan Mike Aldo. Nah, sementara itu di PSM Makassar asuhan Bernardo Tapares, skema yang digunakan PSM musim ini kerap berganti-ganti ya, kadang menggunakan 4 back, kadang menggunakan 3 back, tapi umumnya tetap menggunakan 3 back seperti musim-musim sebelumnya. Kita lihat PSM Makassar penjaga gawang ada Hilmansyah, kabar terakhir Reza Arya, kiper utama PSM Makassar musim lalu itu yang sebelumnya kan harus menepi karena mengalami cedera, bukan mengalami cedera ya, tapi sudah menjalani operasi, ada operasi cedera yang dijalani, dan kabar terakhirnya kalau tidak salah Reza Arya itu sudah mulai ikut latihan bersama skuad PSM Makassar, tapi untuk laga menghadapi Madura United ini kemungkinan besar Hilmansyah akan tetap menjadi pilihan utama melihat dari penampilan Hilmansyah yang cukup konsisten sejauh ini di bawah Mister Gawang PSM Makassar. Kemudian 2 back tengah ada Yuran Fernandes sekaligus sebagai kapten tim, akan diduetkan kembali dengan Lucio Suarez. Lalu fullback kiri ada Syahrul Lasinari, kemudian fullback kanan Victor Luis, di lini tengah Akbar Tanjung dan Ananda Rehan akan dipasang sebagai gelandang bertahan. Kemudian kami memprediksi Daisuke Sakai kemungkinan akan diplot sebagai gelandang serang karena kabarnya kemungkinan Latirval akan absen, sehingga Daisuke Sakai akan mengisi posisi ini. Sebelumnya Daisuke Sakai juga harus menepi beberapa pertandingan bersama PSM karena mengalami cedera. Lalu di sisi sayap PSM Makassar, winger mereka ada Abdul Rahman, Victor Detan, ini pemain muda yang dimiliki oleh PSM Makassar, dan di lini depan Adilson Silva akan diplot sebagai striker tunggal. Kenapa Adilson Silva padahal PSM Makassar masih memiliki Nermin Heljeta dan Victor Roccolo?
Kabar terakhir, Nermin kan di sebelumnya pada saat pertandingan Shopee Cup atau ASEAN Cup ya, ASEAN Cup, ada turnamen antar klub-klub negara ASEAN, itu mengalami cedera saat menghadapi Sun United, dan saat pekan ke-7 menghadapi Persija, Nermin sudah absen, dan kabar terakhirnya di sesi latihan Nermin masih banyak berlatih sendiri, mendapat pengawasan khusus dari tim dokter dari PSM Makassar, dan belum mengikuti sesi game saat beberapa kali latihan, sehingga Nermin kemungkinan akan absen di laga ini. Padahal tentu Nermin ini menjadi andalan PSM ya musim ini. Sejauh ini sudah mencetak 4 gol dan berada di jajaran top skor Liga 1 saat ini. Kemudian Tito Okello sendiri, dia kan ini pemain Sudan Selatan kalau tidak salah, sempat dipanggil untuk membela timnas Sudan Selatan untuk laga kualifikasi Piala Dunia di zona Afrika, dan masih absen, artinya belum bergabung dengan skuad PSM Makassar, sehingga pilihan satu-satunya, masih ada beberapa striker lokal yang dimiliki oleh PSM Makassar, tapi untuk striker asing ada Adilson Silva. Memang ini Adilson sudah, ini menjadi musim kedua bagi Adilson membela PSM Makassar, tapi untuk musim ini hingga pekan ke-7 Adilson belum menunjukkan tajinya lagi sebagai striker house goal, dan ini menjadi menjadi salah satu sorotan dari para fans PSM Makassar melihat penampilan Adilson yang kurang greget, utamanya ketika menguasai bola di area kotak penalti. Nah, melihat susunan pemain kedua tim ini, prediksi dari kami ya, bahwa kemungkinan ini yang akan nantinya diturunkan oleh kedua tim. Kita lihat bahwa pertarungan ini akan menjadi pertarungan yang cukup sengit antara pemain Brasil. Di PSM Makassar ada Alicia Suarez, sementara di Madura United ada Lulina. Lulina sejauh ini berstatus sebagai top skor Liga 1 dengan 5 golnya. Ini memang satu hal yang cukup kontradiktif dari tim Madura United. Di satu sisi mereka saat ini berada di zona degradasi, tapi penampilan strikernya itu yakni Lulinya ini sangat-sangat produktif, sudah mencetak 5 gol. Artinya ini menjadi ancaman yang cukup serius bagi PSM Makassar ya. Meskipun ya kita ketahui PSM cukup kokoh juga di lini belakang, nanti ada Lucio Suarez dan tentunya ada Yuran Fernandes yang akan menjaga Lulinya. Sementara itu PSM dengan catatan yang kita sudah sampaikan tadi, bahwa dalam 4 pertandingan terakhir mereka di Liga 1 hanya mencetak 1 gol, ditambah lagi absennya 2 striker asing mereka, Nermin Heljeta dan Tito Okello. Ini akan menjadi perjudian yang cukup rumit bagi Bernardo Tapares. Apakah memang akan mengandalkan Adilson Silva ataukah akan mengubah skema strategi? Kemungkinannya juga Daisuke Sake bisa mengisi posisi second striker ya. Kalau kita lihat secara Daisuke Sake ini pemain Jepang, pemain yang cukup ulet, pemain yang memiliki mobilitas yang cukup tinggi dan memiliki akurasi tendangan jarak jauh, umpan-umpan yang cukup baik. Ini bisa menjadi
apa yang menjadi kartu as bagi PSM Makassar nantinya di laga kali ini. Kemungkinan sih Daisuke Sake ketika memang betul dia dimainkan, dia akan menjadi kartu as untuk PSM Makassar untuk bisa meraih poin menghadapi Madura United. Terlepas dari pemain-pemain lainnya ya, seperti Victor Detan, pemain muda ini tampil cukup baik saat PSM menahan imbang Persija Jakarta. Detan mencetak 1 gol di laga kontra Persija, dan sejauh ini penampilan Victor Detan itu perlahan tapi pasti mengalami perkembangan, mulai berani dribbling, berani menusuk ke lini pertahanan, bahkan masuk hingga ke kotak penalti. Ini cukup menarik, dan bisa jadi ini akan menjadi pemain yang cukup merepotkan di sisi sayap dari Madura United. Begitupun juga ada Abdurrahman. Selain itu tentu PSM yang mengandalkan direct pass, umpan-umpan jauh, membutuhkan pemain-pemain yang cukup ulet ya dalam memburu bola, dalam bertahan maupun menyerang sama backnya. Makanya Victor Luis ini salah satu pemain yang cukup diandalkan. Bernardo Tavares ini bisa rajin naik dan tentu rajin pula menjaga lini pertahanan. Syahrul Lasinari juga begitu. Di bangku cadangan PSM masih memiliki beberapa pemain yang bisa diandalkan. Ada Zaki Asraf, ada Ricky Pratama, masih ada Rizky Eka, pemain-pemain cepat yang bisa menjadi pembeda. Biasanya sih di babak kedua Bernardo Tavares akan merotasi ketika memang terjadi kondisi deadlock di babak pertama. Nah, secara garis besar yang menjadi sorotan tentu bahwa PSM jika ingin meraih kemenangan yakni fokus pada perbaikan lini depan mereka. Itu sudah barang tentu. Lini belakang PSM sangat kokoh. Tinggal lini depan diasah bagaimana mereka bisa mencoba berbagai cara, bukan hanya mengandalkan umpan crossing atau direct pass. Ini beberapa kali dalam beberapa pertandingan umpan jauh ke depan dari lini belakang langsung ke depan ini beberapa kali dipatahkan oleh tim lawan. Ini menjadi persoalan. Meskipun kita tahu di bawah asuhan Bernardo Tavares saat PSM Makassar juara Liga 1 2 musim sebelumnya itu memang PSM itu banyak mengandalkan sentuhan kedua. Artinya second ball ketika melakukan direct pass masuk dapat pemain depan itu bola pantulan untuk pemain lainnya ini supaya bisa membongkar pertahanan dari tim lawan. Tapi saat itu PSM memiliki pemain-pemain yang cukup jangkungnya tinggi di atas rata-rata. Kalau kita ingat masih ada William Plui, masih ada Everton Nascimento. Ini pemain-pemain yang sangat-sangat baik dalam perannya sebagai pemantul. Kalau itu, sementara saat ini Adilson yang diharapkan untuk mengambil peran itu belum bisa secara optimal memperlihatkan sumbangsinya untuk berjalannya skema yang akan dimainkan oleh PS Makassar, tentunya dari Bernardo Tavares sendiri. Sehingga menurut saya ya pribadi, Bernardo Tavares harus berani mencoba beberapa skema serangan untuk bisa membongkar pertahanan Madura United. Dan kan kita lihat secara statistik lini pertahanan Madura United ini tidak begitu baik juga. 4 pertandingan mereka kebobolan 12 gol. Nah, ini mereka bisa manfaatkan
Daisuke Sakai, Adilson Silva, Nanda Rehan, Victor Retan, Abdurrahman. Ini pemain-pemain yang cukup berani memegang bola, berani memainkan bola-bola pendek di area pertahanan lawan. Ini mungkin bisa menjadi salah satu opsi bagaimana mereka atau PSM Makassar bisa membongkar pertahanan dari Madura United dan mencetak gol. Di sisi lain ada Lulina, pemain depan dari Madura United, sudah mencetak 5 gol, dan dalam 4 pertandingan terakhir Madura United secara keseluruhan keseluruhan tim dari Madura United itu mencetak 6 gol. Mereka cukup produktif. Artinya bahwa PSM Makassar juga harus waspada, lini pertahanan PSM harus waspada, jangan sampai lengah terus-terusan melakukan serangan counter dan tanpa memperhatikan garis pertahanan mereka, karena kita tahu PSM musim ini beberapa kali itu kerap kebobolan setelah mereka unggul. Kebobolannya di menit-menit krusial seperti saat menghadapi Persija. Ini yang harus diwaspadai dari PSM Makassar. Mungkin gitu Tribuners untuk prediksi skor sendiri. Kalau kita lihat di atas kertas apalagi PSM Makassar pekan ke-8 ini berstatus sebagai tim tuan rumah, meskipun tuan rumah dalam artian mereka bukan tuan rumah yang sebenarnya karena hanya numpang di Stadion Batakan. Biasanya paling banyak penonton supporter yang mendukung PSM Makassar itu di angka 1000-an. Ini juga menjadi persoalan bagi PSM Makassar, tapi tentu mereka PSM Makassar berharap bisa meraih kemenangan ini. Prediksi kami PSM Makassar menang dengan skor 2-0 untuk laga menghadapi Madura. Ini untuk prediksi dari kami. Bagi Tribuners yang ingin memberikan prediksinya juga silakan tulis di kolom komentar. Dan mungkin sekian untuk preview pertandingan PSM Makassar menghadapi Madura United untuk laga pekan ke-8 Liga 1 Indonesia musim 2024-2025. Kita akan jumpa lagi di preview laga-laga lainnya, laga-laga seru lainnya, termasuk laga dari Timnas Indonesia. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Jumpa lagi di preview laga Liga 1 Indonesia musim 2024-2025, dan tentunya kami dari Tribun Timur kembali membahas laga dari tim kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, masyarakat Kota Makassar, yakni PSM Makassar. Nah, setelah jeda FIFA Match Day, sebelumnya kan Tribuners, para pecinta bola tanah air sudah melihat Timnas Indonesia berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026, dan tentu kompetisi lokal Liga 1 diliburkan, dan sekarang Liga 1 comeback lagi setelah libur selama lebih dari 2 pekan ya. Kembali masuk ke pekan ke-8. Beberapa tim di Liga 1 ini sudah berlaga, beberapa sudah berlaga untuk partai pekan ke-8, dan PSM Makassar akan menghadapi pekan ke-8 menjamu Madura United di Stadion Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur pada Jumat 18 Oktober 2024 pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Nah, sebagai tuan rumah, tentu harapan dari para fans PSM bahwa di laga ini skuad asuhan dari Bernardo Tavares bisa meraih 3 poin, karena secara hasil yang dicapai dalam 4 pertandingan terakhir di Liga 1 itu PSM Makassar puasa kemenangan. Padahal di awal-awal musim, di pekan pertama, pekan kedua, pekan ketiga, PSM Makassar itu selalu meraih kemenangan, bahkan sempat memuncaki klasemen. Sementara 4 laga sisanya PSM Makassar
gagal meraih kemenangan. Ini tentu menjadi catatan yang cukup serius bagi Bernardo Tavares jelang menghadapi Madura United. Sementara itu Madura tim tim tamu yang akan bertandang ke markas PSM Makassar ini juga memiliki motivasi yang tak kalah besarnya dari tim tuan rumah PSM Makassar untuk meraih kemenangan. Secara permainan tentu dan hasil yang diraih sejauh ini hingga pekan ke-7 ya, Madura United ini jauh lebih buruk secara hasil ya dibanding dari PSM Makassar. Madura United tercatat sebagai satu-satunya dari 18 tim yang ada di Liga 1 saat ini yang belum pernah meraih kemenangan dari 7 pertandingan yang sudah mereka jalani. Sehingga kita lihat di klasemen Madura United bertengger itu di posisi zona degradasi, tepatnya di posisi ke-17, baru mengoleksi 3 poin dari 7 pertandingan. Artinya Madura United ini hanya meraih 3 hasil imbang dan 4 berakhir dengan kekalahan. Ini tentu hasil atau statistik yang terburuk bagi tim sekelas Madura United, karena kita tahu bersama sejak era Liga 1 Indonesia dimulai pada 2017 hingga musim lalu ya, musim 2003-2024 itu Madura United itu selalu berada di papan atas. Beberapa kali juga sempat nyaris juara. Artinya tim ini tim yang solid. Hanya saja di musim ini ada persoalan yang dialami oleh Madura United secara internal. Kita ketahui bersama presiden klub dari Madura United, Hasanul Kossasi, itu ditetapkan sebagai tersangka ya oleh KPK kalau tidak salah ya, kasus korupsi BTS. Tapi entah apakah ini menjadi salah satu penyebab utama sehingga anjloknya penampilan dari Madura United di musim ini. Ini juga masih menjadi perdebatan, tapi yang pasti bahwa di akhir musim lalu, pada saat berakhirnya musim lalu ya, beberapa pemain pilar dari Madura United itu hengkang. Artinya bahwa musim ini memang Madura United mendatangkan banyak pemain-pemain baru, sehingga begitupun dengan pelatih baru, sehingga mereka harus memulai beradaptasi. Musim lalu kita tahu Madura United itu masuk di babak championship dan menempati juara ketiga kalau tidak salah ya, ketiga musim lalu. Dan musim ini 7 pertandingan ya, Madura United harus berada di posisi ke-17 atau di zona degradasi. Nah, itu tadi untuk klasemennya, tapi kita juga akan bahas sedikit soal head to head dari kedua tim. Itu tadi hasil dari 7 pertandingan terakhir dari PSM Makassar maupun Madura United. Sementara itu kita lihat secara head to head ya, atau sejarah pertemuan kedua tim dari 5 laga terakhir lah, kita menghitung 5 laga terdekat terbaru yang dimana Madura United dan PSM Makassar itu bertemu. PSM cukup unggul, dimana PSM itu berhasil meraih 3 kemenangan, sementara Madura United 2 kemenangan. Artinya kedua tim setiap bertemu pasti saling mengalahkan. Belum ada sejarahnya Madura dan PSM Makassar itu bermain imbang. Ini untuk 5 pertemuan terakhir ya. Hanya saja catatan minornya untuk PSM, skuad Juku Eja ini, bahwa musim lalu 2 pertemuan baik di kandang maupun di tandang bagi PSM Makassar itu berakhir untuk kekalahan untuk PSM Makassar.
Artinya Madura cukup superior bagi PSM Makassar untuk musim lalu. Misalnya di putaran pertama Liga 1 musim lalu ya, PSM Makassar itu kalah di markas sendiri. Saat itu PSM masih bermarkas di Stadion Gelora B.J. Habibie. Kemudian saat bertandang lagi ke Madura United itu PSM harus menelan kekalahan lagi-lagi dengan skor 2-0. Nah, namun ini juga yang perlu diingat, ketika PSM Makassar juara di 2 musim sebelumnya, di musim 2002-2023 itu PSM meraih kemenangan 1-3 di markas Madura United, dan laga itu menjadi laga penentu PSM Makassar juara. Itu di 2 musim lalu. Nah, itu untuk 5 pertemuan terakhir dari Madura United kontra PSM Makassar. Sementara dalam 4 pertandingan terakhir di Liga 1 sendiri, PSM Makassar itu meraih 3 hasil imbang dan 1 kekalahan. Adapun Madura United meraih 2 hasil imbang dan 2 kekalahan. Di 2 laga terakhirnya di pekan ke-6 dan pekan ke-7 Madura United itu bermain imbang. Sementara PSM di pekan ke-7, di pekan terakhir sebelumnya itu berhasil menahan imbang Persija dengan skor 1-1. Terakhir kali PSM menang pada bulan bulan Agustus kalau tidak salah, bulan Agustus itu tepatnya di pekan ketiga saat menghadapi Dewa United. Kalau salah menang dengan skor 3-1. Nah, cuma yang menjadi catatan menarik di sini bahwa dan ini catatan yang cukup krusial bagi PSM Makassar, satu kekurangan ya bagi PSM Makassar. Dalam 4 laga terakhir mereka di Liga 1 itu PSM hanya berhasil mencetak 1 gol dalam 4 pertandingan terakhir Liga 1. Hanya berhasil mencetak 1 gol. Cuma catatan positifnya adalah dari 4 pertandingan terakhir di Liga 1 PSM hanya kebobolan 2 gol. Artinya secara pertahanan PSM cukup kokoh. Namun di lini depan tentu secara statistik sangat-sangat buruk. Hanya berhasil mencetak 1 gol. Sementara itu Madura United Tribuners 4 laga terakhir mereka berhasil mencetak 6 gol. Nah, secara produktivitas jauh lebih baik lah dibanding PSM Makassar. Tapi untuk lini pertahanannya kebobolan 12 gol. Madura United kebobolan 12 gol dalam 4 pertandingan terakhir. Artinya secara range-nya ya, statistiknya dalam 4 pertandingan terakhir itu pertahanan dari Madura United ini betul-betul mengalami permasalahan yang sangat-sangat besar yang harus menjadi catatan utama bagi pelatih dari Madura United, Paulo Meneses. Nah, inilah yang akan kita ulik bersama. Tribuners, ini sedikit gambaran kedua tim. Kemudian kita akan ke prediksi susunan pemain ya dari kedua tim. Pertama kita bahas dulu dari tim tamu Madura United. Pelatihnya ini juga pelatih asal Portugal, Paulo Meneses, memulai karirnya di Indonesia perdana musim ini dan langsung menangani Madura United, dan tentu ini menjadi sebuah persoalan juga yang harus segera dicari solusinya untuk Paulo Meneses melihat dari penampilan yang cukup buruk dari Madura United sejauh ini. Nah, di tangan Meneses, Madura United Tribuners kerap memainkan skema permainan atau formasi 4-3-3,
di posisi penjaga gawang ada Dida, kemudian 4 back untuk back tengah atau stopper ada Christian Rontini, lalu ada Frank Sokoi, fullback kanan ada Pedro Monteiro, kemudian fullback kiri ada Koko Ari, di lini tengah dua gelandang, Jordi Werman, Iran Junior, kemudian ada gelandang sayap Ilham Syah dan Arsya Ahmad, dan di lini depan ada duo asing mereka Lulina dan Mike Aldo. Nah, sementara itu di PSM Makassar asuhan Bernardo Tapares, skema yang digunakan PSM musim ini kerap berganti-ganti ya, kadang menggunakan 4 back, kadang menggunakan 3 back, tapi umumnya tetap menggunakan 3 back seperti musim-musim sebelumnya. Kita lihat PSM Makassar penjaga gawang ada Hilmansyah, kabar terakhir Reza Arya, kiper utama PSM Makassar musim lalu itu yang sebelumnya kan harus menepi karena mengalami cedera, bukan mengalami cedera ya, tapi sudah menjalani operasi, ada operasi cedera yang dijalani, dan kabar terakhirnya kalau tidak salah Reza Arya itu sudah mulai ikut latihan bersama skuad PSM Makassar, tapi untuk laga menghadapi Madura United ini kemungkinan besar Hilmansyah akan tetap menjadi pilihan utama melihat dari penampilan Hilmansyah yang cukup konsisten sejauh ini di bawah Mister Gawang PSM Makassar. Kemudian dua back tengah ada Yuran Fernandes sekaligus sebagai kapten tim, akan diduetkan kembali dengan Lucio Suarez. Lalu fullback kiri ada Syahrul Lasinari, kemudian fullback kanan Victor Luis, di lini tengah Akbar Tanjung dan Ananda Rehan akan dipasang sebagai gelandang bertahan. Kemudian kami memprediksi Daisuke Sakai kemungkinan akan diplot sebagai gelandang serang, karena kabarnya kemungkinan Latirval akan absen, sehingga Daisuke Sake akan mengisi posisi ini. Sebelumnya Daisuke Sake juga harus menepi beberapa pertandingan bersama PSM karena mengalami cedera. Lalu di sisi sayap PSM Makassar, winger mereka ada Abdul Rahman, Victor Detan, ini pemain muda yang dimiliki oleh PSM Makassar. Dan di lini depan Adilson Silva akan diplot sebagai striker tunggal. Kenapa Adilson Silva padahal PSM Makassar masih memiliki Nermin Heljeta dan Victor Roccolo? Kabar terakhir Nermin kan sebelumnya pada saat pertandingan Shopee Cup atau ASEAN Cup ada turnamen antar klub-klub negara ASEAN, itu mengalami cedera saat menghadapi Sun United, dan saat pekan ke-7 menghadapi Persija, Nermin sudah absen, dan kabar terakhirnya di sesi latihan Nermin masih banyak berlatih sendiri, mendapat pengawasan khusus dari tim dokter dari PSM Makassar, dan belum mengikuti sesi game saat beberapa kali latihan, sehingga Nermin kemungkinan akan absen di laga ini. Padahal tentu Nermin ini menjadi andalan PSM ya musim ini. Sejauh ini sudah mencetak 4 gol dan berada di jajaran top skor Liga 1 saat ini. Kemudian Tito Okello sendiri, dia kan ini pemain Sudan Selatan kalau tidak salah, sempat dipanggil untuk membela timnas Sudan Selatan untuk laga kualifikasi Piala Dunia di zona Afrika, dan masih absen, artinya belum bergabung dengan skuad PSM Makassar, sehingga pilihan satu-satunya
masih ada beberapa striker lokal yang dimiliki oleh PSM Makassar, tapi untuk striker asing ada Adilson Silva. Memang ini Adilson sudah, ini menjadi musim kedua bagi Adilson membela PSM Makassar. Tapi untuk musim ini hingga pekan ke-7 Adilson belum menunjukkan tajinya lagi sebagai striker house goal, dan ini menjadi menjadi salah satu sorotan dari para fans PSM Makassar melihat penampilan Adilson yang kurang greget, utamanya ketika menguasai bola di area kotak penalti. Nah, melihat susunan pemain kedua tim, ini prediksi dari kami ya, bahwa kemungkinan ini yang akan nantinya diturunkan oleh kedua tim. Kita lihat bahwa pertarungan ini akan menjadi pertarungan yang cukup sengit antara pemain Brasil. Di PSM Makassar ada Alicia Suarez, sementara di Madura United ada Lulina. Lulina sejauh ini berstatus sebagai top skor Liga 1 dengan 5 golnya. Ini memang satu hal yang cukup kontradiktif dari tim Madura United. Di satu sisi mereka saat ini berada di zona degradasi, tapi penampilan strikernya itu yakni Lulinya ini sangat-sangat produktif, sudah mencetak 5 gol. Artinya ini menjadi ancaman yang cukup serius bagi PSM Makassar ya. Meskipun ya kita ketahui PSM cukup kokoh juga di lini belakang, nanti ada Lucio Suarez dan tentunya ada Yuran Fernandes yang akan menjaga Lulinya. Sementara itu PSM dengan catatan yang kita sudah sampaikan tadi, bahwa dalam 4 pertandingan terakhir mereka di Liga 1 hanya mencetak 1 gol, ditambah lagi absennya 2 striker asing mereka, Nermin Heljeta dan Tito Okello. Ini akan menjadi perjudian yang cukup rumit bagi Bernardo Tapares. Apakah memang akan mengandalkan Adilson Silva ataukah akan mengubah skema strategi? Kemungkinannya juga Daisuke Sake bisa mengisi posisi second striker ya. Kalau kita lihat secara Daisuke Sake ini pemain Jepang, pemain yang cukup ulet, pemain yang memiliki mobilitas yang cukup tinggi dan memiliki akurasi tendangan jarak jauh, umpan-umpan yang cukup baik. Ini bisa menjadi menjadi kartu as bagi PSM Makassar nantinya di laga kali ini. Kemungkinan sih Daisuke Sake ketika memang betul dia dimainkan, dia akan menjadi kartu as untuk PSM Makassar untuk bisa meraih poin menghadapi Madura United. Terlepas dari pemain-pemain lainnya ya, seperti Victor Detan, pemain muda ini tampil cukup baik saat PSM menahan imbang Persija Jakarta. Detan mencetak 1 gol di laga kontra Persija, dan sejauh ini penampilan Victor Detan itu perlahan tapi pasti setelah mengalami perkembangan, mulai berani dribbling, berani menusuk ke lini pertahanan, bahkan masuk hingga ke kotak penalti. Ini cukup menarik, dan bisa jadi ini akan menjadi pemain yang cukup merepotkan di sisi sayap dari Madura United. Begitupun juga ada Abdurrahman. Selain itu tentu PSM yang mengandalkan direct pass, umpan-umpan jauh, membutuhkan pemain-pemain yang cukup ulet ya dalam memburu bola, dalam bertahan maupun menyerang sama backnya. Makanya Victor Luis ini salah satu pemain yang cukup diandalkan Bernardo Tapares, ini bisa rajin naik dan tentu rajin pula
menjaga lini pertahanan. Syahrul Lasinari juga begitu. Di bangku cadangan PSM masih memiliki beberapa pemain yang bisa diandalkan. Ada Zaki Ashraf, ada Ricky Pratama, masih ada Rizky Eka, pemain-pemain cepat yang bisa menjadi pembeda. Biasanya sih di babak kedua Bernardo Tavares akan merotasi ketika memang terjadi kondisi deadlock di babak pertama. Nah, secara garis besar yang menjadi sorotan tentu bahwa PSM jika ingin meraih kemenangan yakni fokus pada perbaikan lini depan mereka. Itu sudah barang tentu. Lini belakang PSM sangat kokoh. Tinggal lini depan diasah bagaimana mereka bisa mencoba berbagai cara, bukan hanya mengandalkan umpan crossing atau direct pass. Ini beberapa kali dalam beberapa pertandingan umpan jauh ke depan dari lini belakang langsung ke depan. Ini beberapa kali dipatahkan oleh tim lawan. Ini menjadi persoalan. Meskipun kita tahu di bawah asuhan Bernardo Tavares saat PSM Makassar juara Liga 1 2 musim sebelumnya itu memang PSM itu banyak mengandalkan sentuhan kedua. Artinya second ball ketika melakukan direct pass masuk dapat pemain depan itu bola pantulan untuk pemain lainnya ini supaya bisa membongkar pertahanan dari tim lawan. Tapi saat itu PSM memiliki pemain-pemain yang cukup jangkungnya tinggi di atas rata-rata. Kalau kita ingat masih ada Willy Jamplui, masih ada Everton Nascimento. Ini pemain-pemain yang sangat-sangat baik dalam perannya sebagai pemantul. Kalau itu. Sementara saat ini Adilson yang diharapkan untuk mengambil peran itu belum bisa secara optimal memperlihatkan sumbangsinya untuk berjalannya skema yang akan dimainkan oleh PS Makassar, tentunya dari Bernardo Tavares sendiri. Sehingga menurut saya ya pribadi, Bernardo Tavares harus berani mencoba beberapa skema serangan untuk bisa membongkar pertahanan Madura United. Dan kan kita lihat secara statistik lini pertahanan Madura United ini tidak begitu baik juga. 4 pertandingan mereka kebobolan 12 gol. Nah, ini mereka bisa memanfaatkan Daisuke Sakai, Adilson Silva, Nanda Rehan, Victor Retan, Abdurrahman. Ini pemain-pemain yang cukup berani memegang bola, berani memainkan bola-bola pendek di area pertahanan lawan. Ini mungkin bisa menjadi salah satu opsi bagaimana mereka atau PSM Makassar bisa membongkar pertahanan dari Madura United dan mencetak gol. Di sisi lain ada Lulina, pemain depan dari Madura United, sudah mencetak 5 gol. Dan dalam 4 pertandingan terakhir Madura United secara keseluruhan tim dari Madura United itu mencetak 6 gol. Mereka cukup produktif. Artinya bahwa PSM Makassar juga harus waspada. Lini pertahanan PSM harus waspada, jangan sampai lengah terus-terusan melakukan serangan counter dan tanpa memperhatikan garis pertahanan mereka. Karena kita tahu PSM musim ini beberapa kali itu kerap kebobolan setelah mereka unggul. Kebobolannya di menit-menit krusial seperti saat menghadapi Persija. Ini yang harus diwaspadai dari PSM Makassar. Mungkin gitu Tribuners untuk prediksi skor sendiri. Kalau kita lihat di atas kertas apalagi PSM Makassar pekan ke-8 ini berstatus sebagai tim tuan rumah, meskipun tuan rumah dalam artian mereka bukan tuan rumah yang sebenarnya karena hanya numpang di Stadion Batakan.
Ya, biasanya paling banyak penonton supporter yang mendukung PSM Makassar itu di angka 1000-an. Ini juga menjadi persoalan bagi PSM Makassar, tapi tentu mereka PSM Makassar berharap bisa meraih kemenangan ini. Prediksi kami PSM Makassar menang dengan skor 2-0 untuk laga menghadapi Madura. Ini untuk prediksi dari kami. Bagi Tribuners yang ingin memberikan prediksinya juga silakan tulis di kolom komentar. Dan mungkin sekian untuk preview pertandingan PSM Makassar menghadapi Madura United untuk laga pekan ke-8 Liga 1 Indonesia musim 2024-2025. Kita akan jumpa lagi di preview laga-laga lainnya, laga-laga seru lainnya, termasuk laga dari Timnas Indonesia. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Jumpa lagi di preview laga Liga 1 Indonesia musim 2024-2025, dan tentunya kami dari Tribun Timur kembali membahas laga dari tim kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, masyarakat Kota Makassar, yakni PSM Makassar. Nah, setelah jeda FIFA Match Day, sebelumnya kan Tribuners, para pecinta bola tanah air, sudah melihat Timnas Indonesia berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026, dan tentu kompetisi lokal Liga 1 diliburkan, dan sekarang Liga 1 comeback lagi setelah libur selama lebih dari 2 pekan ya. Kembali masuk ke pekan ke-8. Beberapa tim di Liga 1 ini sudah berlaga, beberapa sudah berlaga untuk partai pekan ke-8, dan PSM Makassar akan menghadapi pekan ke-8 menjamu Madura United di Stadion Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur pada Jumat 18 Oktober 2024 pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Nah, sebagai tuan rumah, tentu harapan dari para fans PSM bahwa di laga ini skuad asuhan dari Bernardo Tavares bisa meraih 3 poin, karena secara hasil yang dicapai dalam 4 pertandingan terakhir di Liga 1 itu PSM Makassar puasa kemenangan. Padahal di awal-awal musim, di pekan pertama, pekan kedua, pekan ketiga, PSM Makassar itu selalu meraih kemenangan, bahkan sempat memuncaki klasemen. Sementara 4 laga sisanya PSM Makassar gagal meraih kemenangan. Ini tentu menjadi catatan yang cukup serius bagi Bernardo Tavares jelang menghadapi Madura United. Sementara itu Madura tim tamu yang akan bertandang ke markas PSM Makassar ini juga memiliki motivasi yang tak kalah besarnya dari tim tuan rumah PSM Makassar untuk meraih kemenangan. Secara permainan tentu dan hasil yang diraih sejauh ini hingga pekan ke-7 ya, Madura United ini jauh lebih buruk secara hasil ya dibanding dari PSM Makassar. Madura United tercatat sebagai satu-satunya dari 18 tim yang ada di Liga 1 saat ini yang belum pernah meraih kemenangan dari 7 pertandingan yang sudah mereka jalani, sehingga kita lihat di klasemen Madura United bertengger itu di posisi zona degradasi, tepatnya di posisi ke-17, baru mengoleksi 3 poin dari 7 pertandingan. Artinya Madura United ini hanya meraih 3 hasil imbang dan 4 berakhir dengan kekalahan. Ini tentu hasil atau statistik yang terburuk bagi tim sekelas Madura United, karena kita tahu bersama sejak era Liga 1 Indonesia dimulai pada 2017
hingga musim lalu ya, musim 2003-2024 itu Madura United itu selalu berada di papan atas. Beberapa kali juga sempat nyaris juara. Artinya tim ini tim yang solid. Hanya saja di musim ini ada persoalan yang dialami oleh Madura United secara internal. Kita ketahui bersama, presiden klub dari Madura United, Ahsanul Kossasi, itu ditetapkan sebagai tersangka ya oleh KPK kalau tidak salah ya, kasus korupsi BTS. Tapi entah apakah ini menjadi salah satu penyebab utama sehingga anjloknya penampilan dari Madura United di musim ini. Ini juga masih menjadi perdebatan, tapi yang pasti bahwa di akhir musim lalu, pada saat berakhirnya musim lalu ya, beberapa pemain pilar dari Madura United itu hengkang. Artinya bahwa musim ini memang Madura United mendatangkan banyak pemain-pemain baru, sehingga begitupun dengan pelatih baru, sehingga mereka harus memulai beradaptasi. Musim lalu kita tahu Madura United itu masuk di babak championship dan menempati juara ketiga kalau tidak salah ya, ketiga musim lalu. Dan musim ini 7 pertandingan ya, Madura United harus berada di posisi ke-17 atau di zona degradasi. Nah, itu tadi untuk klasemennya, tapi kita juga akan bahas sedikit soal head to head dari kedua tim. Itu tadi hasil dari 7 pertandingan terakhir dari PSM Makassar maupun Madura United. Sementara itu kita lihat secara head to head ya, atau sejarah pertemuan kedua tim dari 5 laga terakhir lah, kita menghitung 5 laga terdekat terbaru yang dimana Madura United dan PSM Makassar itu bertemu. PSM cukup unggul, di mana PSM itu berhasil meraih 3 kemenangan, sementara Madura United 2 kemenangan. Artinya kedua tim setiap bertemu pasti saling mengalahkan. Belum ada sejarahnya Madura dan PSM Makassar itu bermain imbang. Ini untuk 5 pertemuan terakhir ya. Hanya saja catatan minornya untuk PSM, skuad Juku Eja ini, bahwa musim lalu 2 pertemuan baik di kandang maupun di tandang bagi PSM Makassar itu berakhir untuk kekalahan untuk PSM Makassar. Artinya Madura cukup superior bagi PSM Makassar untuk musim lalu. Misalnya di putaran pertama Liga 1 musim lalu ya, PSM Makassar itu kalah di markas sendiri. Di saat itu PSM masih bermarkas di Stadion Gelora B.J. Habibie. Kemudian saat bertandang lagi ke Madura United itu PSM harus menelan kekalahan lagi-lagi dengan skor 2-0. Nah, namun ini juga yang perlu diingat, ketika PSM Makassar juara di 2 musim sebelumnya, di musim 2022-2023 itu PSM meraih kemenangan 1-3 di markas Madura United, dan laga itu menjadi laga penentu PSM Makassar juara. Itu di 2 musim lalu. Nah, itu untuk 5 pertemuan terakhir dari Madura United kontra PSM Makassar. Sementara dalam 4 pertandingan terakhir di Liga 1 sendiri, PSM Makassar itu meraih 3 hasil imbang dan 1 kekalahan. Adapun Madura United meraih 2 hasil imbang dan 2 kekalahan. Di 2 laga terakhirnya di pekan ke-6 dan pekan ke-7 Madura United itu bermain imbang. Sementara PSM di pekan ke-7, di pekan terakhir sebelumnya itu berhasil menahan imbang Persija dengan skor 1-1. Terakhir kali PSM menang
pada bulan berapa ya, bulan Agustus kalau tidak salah, bulan Agustus itu tepatnya di pekan ketiga saat menghadapi Dewa United kalau tidak salah, menang dengan skor 3-1. Nah, cuma yang menjadi catatan menarik di sini bahwa dan ini catatan yang cukup krusial bagi PSM Makassar, satu kekurangan ya bagi PSM Makassar dalam 4 laga terakhir mereka di Liga 1 itu PSM hanya berhasil mencetak 1 gol dalam 4 pertandingan terakhir Liga 1, hanya berhasil mencetak 1 gol. Cuma catatan positifnya adalah dari 4 pertandingan itu, 4 pertandingan terakhir di Liga 1 PSM hanya kebobolan 2 gol. Artinya secara pertahanan PSM cukup kokoh. Namun di lini depan tentu secara statistik sangat-sangat buruk. Hanya berhasil mencetak 1 gol. Sementara itu Madura United Tribuners 4 laga terakhir mereka itu mereka berhasil mencetak 6 gol. Nah, secara produktivitas jauh lebih baik lah dibanding PSM Makassar. Tapi untuk lini pertahanannya kebobolan 12 gol. Madura United kebobolan 12 gol dalam 4 pertandingan terakhir. Artinya secara range-nya ya, statistiknya dalam 4 pertandingan terakhir itu pertahanan dari Madura United ini betul-betul mengalami permasalahan yang sangat-sangat besar yang harus menjadi catatan utama bagi pelatih dari Madura United, Paulo Meneses. Nah, inilah yang akan kita ulik bersama. Tribuners, ini sedikit gambaran kedua tim. Kemudian kita akan ke prediksi susunan pemain ya dari kedua tim. Pertama kita bahas dulu dari tim tamu Madura United. Pelatihnya ini juga pelatih asal Portugal, Paulo Meneses, memulai karirnya di Indonesia perdana musim ini dan langsung menangani Madura United, dan tentu ini menjadi sebuah persoalan juga yang harus segera dicari solusinya untuk Paulo Meneses melihat dari penampilan yang cukup buruk dari Madura United sejauh ini. Nah, di tangan Meneses, Madura United Tribuners kerap memainkan skema permainan atau formasi 4-3-3. Di posisi penjaga gawang ada Dida, kemudian 4 back untuk back tengah atau stopper ada Christian Rontini, lalu ada Frank Sokoy, fullback kanan ada Pedro Monteiro, kemudian fullback kiri ada Koko Ari, di lini tengah 2 gelandang, Jordi Werman, Iran Junior, kemudian ada gelandang sayap Ilham Syah dan Arsya Ahmad, dan di lini depan ada duo asing mereka Lulina dan Mike Aldo. Nah, sementara itu di PSM Makassar asuhan Bernardo Tapares, skema yang digunakan PSM musim ini kerap berganti-ganti ya, kadang menggunakan 4 back, kadang menggunakan 3 back, tapi umumnya tetap menggunakan 3 back seperti musim-musim sebelumnya. Kita lihat PSM Makassar penjaga gawang ada Hilmansyah, kabar terakhir Reza Arya, kiper utama PSM Makassar musim lalu itu yang sebelumnya kan harus menepi karena mengalami cedera. Bukan mengalami cedera ya, tapi sudah menjalani operasi, ada operasi cedera yang dijalani, dan kabar terakhirnya kalau tidak salah Reza Arya itu sudah mulai ikut latihan bersama skuad PSM Makassar, tapi untuk laga menghadapi Madura United ini
kemungkinan besar Hilmansyah akan tetap menjadi pilihan utama melihat dari penampilan Hilmansyah yang cukup konsisten sejauh ini di bawah Mister Gawang PSM Makassar. Kemudian dua bek tengah ada Yuran Fernandes sekaligus sebagai kapten tim, akan diduetkan kembali dengan Lucio Suarez. Lalu fullback kiri ada Syahrul Lasinari, kemudian fullback kanan Victor Luis, di lini tengah Akbar Tanjung dan Ananda Rehan akan dipasang sebagai gelandang bertahan. Kemudian kami memprediksi Daisuke Sakai kemungkinan akan diplot sebagai gelandang serang karena kabarnya kemungkinan Latirval akan absen, sehingga Daisuke Sakai akan mengisi posisi ini. Sebelumnya Daisuke Sakai juga harus menepi beberapa pertandingan bersama PSM karena mengalami cedera. Lalu di sisi sayap PSM Makassar, winger mereka ada Abdul Rahman, Victor Detan, ini pemain muda yang dimiliki oleh PSM Makassar. Dan di lini depan Adilson Silva akan diplot sebagai striker tunggal. Kenapa Adilson Silva padahal PSM Makassar masih memiliki Nermin Heljeta dan Victor Okolo? Kabar terakhir, Nermin kan sebelumnya pada saat pertandingan Shopee Cup atau ASEAN Cup, ada turnamen antar klub-klub negara ASEAN, itu mengalami cedera saat menghadapi Sun United, dan saat pekan ke-7 menghadapi Persija, Nermin sudah absen. Dan kabar terakhirnya di sesi latihan Nermin masih banyak berlatih sendiri, mendapat pengawasan khusus dari tim dokter dari PSM Makassar, dan belum mengikuti sesi game saat beberapa kali latihan, sehingga Nermin kemungkinan akan absen di laga ini. Padahal tentu Nermin ini menjadi andalan PSM ya musim ini. Sejauh ini sudah mencetak 4 gol dan berada di jajaran top skor Liga 1 saat ini. Kemudian Tito Okello sendiri, dia kan ini pemain Sudan Selatan kalau tidak salah, sempat dipanggil untuk membela timnas Sudan Selatan untuk laga kualifikasi Piala Dunia di zona Afrika, dan masih absen, artinya belum bergabung dengan skuad PSM Makassar, sehingga pilihan satu-satunya. Masih ada beberapa striker lokal yang dimiliki oleh PSM Makassar, tapi untuk striker asing ada Adilson Silva. Memang ini Adilson ini menjadi musim kedua bagi Adilson membela PSM Makassar. Tapi untuk musim ini hingga pekan ke-7 Adilson belum menunjukkan tajinya lagi sebagai striker house goal, dan ini menjadi menjadi salah satu sorotan dari para fans PSM Makassar melihat penampilan Adilson yang kurang greget, utamanya ketika menguasai bola di area kotak penalti. Nah, melihat susunan pemain kedua tim ini, prediksi dari kami ya, bahwa kemungkinan ini yang akan nantinya diturunkan oleh kedua tim. Kita lihat bahwa pertarungan ini akan menjadi pertarungan yang cukup sengit antara pemain berhasil. Di PSM Makassar ada Alicia Suarez, sementara di Madura United ada Lulina. Lulina sejauh ini berstatus sebagai top skor Liga 1 dengan 5 golnya. Ini memang satu hal yang cukup kontradiktif dari tim Madura United. Di satu sisi mereka saat ini berada di zona degradasi, tapi penampilan strikernya itu yakni Lulinya ini sangat-sangat produktif, sudah mencetak 5 gol. Artinya ini menjadi ancaman yang cukup serius bagi PSM Makassar ya.
Meskipun ya kita ketahui PSM cukup kokoh juga di lini belakang, nanti ada Lucio Suarez dan tentunya ada Yuran Fernandes yang akan menjaga lulinya. Sementara itu PSM dengan catatan yang kita sudah sampaikan tadi bahwa dalam 4 pertandingan terakhir mereka di Liga 1 hanya mencetak 1 gol, ditambah lagi absennya 2 striker asing mereka, Nermin Heljeta dan Tito Okello. Ini akan menjadi perjudian yang cukup rumit bagi Bernardo Tavares. Apakah memang akan mengandalkan Adilson Silva ataukah akan mengubah skema strategi. Kemungkinannya juga Daisuke Sake bisa mengisi posisi second striker ya. Kalau kita lihat secara Daisuke Sake ini pemain Jepang, pemain yang cukup ulet, pemain yang memiliki mobilitas yang cukup tinggi dan memiliki akurasi tendangan jarak jauh, umpan-umpan yang cukup baik. Ini bisa menjadi menjadi kartu as bagi PSM Makassar nantinya di laga kali ini. Kemungkinan sih Daisuke Sake ketika memang betul dia dimainkan, dia akan menjadi kartu as untuk PSM Makassar untuk bisa meraih poin menghadapi Madura United. Terlepas dari pemain-pemain lainnya ya, seperti Victor Detan, pemain muda ini tampil cukup baik saat PSM menahan imbang Persija Jakarta. Detan mencetak 1 gol di laga kontra Persija, dan sejauh ini penampilan Victor Detan itu perlahan tapi pasti mengalami perkembangan, mulai berani dribbling, berani menusuk ke lini pertahanan, bahkan masuk hingga ke kotak penalti. Ini cukup menarik dan bisa jadi ini akan menjadi pemain yang cukup merepotkan di sisi sayap dari Madura United. Begitupun juga ada Abdurrahman. Selain itu tentu PSM yang mengandalkan direct pass, umpan-umpan jauh, membutuhkan pemain-pemain yang cukup ulet ya dalam memburu bola, dalam bertahan maupun menyerang sama backnya. Makanya Victor Luis ini salah satu pemain yang cukup diandalkan Bernardo Tavares, ini bisa rajin naik dan tentu rajin pula menjaga lini pertahanan. Syahrul Lasinari juga begitu. Di bangku cadangan PSM masih memiliki beberapa pemain yang bisa diandalkan. Ada Zaki Asraf, ada Ricky Pratama, masih ada Rizky Eka, pemain-pemain cepat yang bisa menjadi pembeda. Biasanya sih di babak kedua Bernardo Tavares akan merotasi ketika memang terjadi kondisi deadlock di babak pertama. Nah, secara garis besar yang menjadi sorotan tentu bahwa PSM jika ingin meraih kemenangan yakni fokus pada perbaikan lini depan mereka. Itu sudah barang tentu. Lini belakang PSM sangat kokoh. Tinggal lini depan diasah bagaimana mereka bisa mencoba berbagai cara, bukan hanya mengandalkan umpan crossing atau direct pass. Ini beberapa kali dalam beberapa pertandingan umpan jauh ke depan dari lini belakang langsung ke depan, ini beberapa kali dipatahkan oleh tim lawan. Ini menjadi persoalan. Meskipun kita tahu di bawah asuhan Bernardo Tavares saat PSM Makassar juara Liga 1 2 musim sebelumnya itu memang PSM itu banyak mengandalkan sentuhan kedua. Artinya second ball ketika melakukan direct pass masuk dapat pemain depan itu bola pantulan untuk
pemain lainnya ini supaya bisa membongkar pertahanan dari tim lawan. Tapi saat itu PSM memiliki pemain-pemain yang cukup jangkungnya tinggi di atas rata-rata. Kalau kita ingat masih ada William Plui, masih ada Everton Nascimento. Ini pemain-pemain yang sangat-sangat baik dalam perannya sebagai pemantul. Kalau itu, sementara saat ini Adilson yang diharapkan untuk mengambil peran itu belum bisa secara optimal memperlihatkan sumbangsinya untuk berjalannya skema yang akan dimainkan oleh PS Makassar, tentunya dari Bernardo Tapares sendiri. Sehingga menurut saya ya pribadi, Bernardo Tapares harus berani mencoba beberapa skema serangan untuk bisa membongkar pertahanan Madura United. Dan kan kita lihat secara statistik lini pertahanan Madura United ini tidak begitu baik juga. 4 pertandingan mereka kebobolan 12 gol. Nah, ini mereka bisa memanfaatkan Desuke Sakai, Adilson Silva, Ananda Rehan, Victor Retan, Abdurrahman. Ini pemain-pemain yang cukup berani memegang bola, berani memainkan bola-bola pendek di area pertahanan lawan. Ini mungkin bisa menjadi salah satu opsi bagaimana mereka atau PSM Makassar bisa membongkar pertahanan dari Madura United dan mencetak gol. Di sisi lain ada Lulina, pemain depan dari Madura United, sudah mencetak 5 gol, dan dalam 4 pertandingan terakhir Madura United secara keseluruhan tim dari Madura United itu mencetak 6 gol. Mereka cukup produktif, artinya bahwa PSM Makassar juga harus waspada. Lini pertahanan PSM harus waspada, jangan sampai lengah terus-terusan melakukan serangan counter dan tanpa memperhatikan garis pertahanan mereka. Karena kita tahu PSM musim ini beberapa kali itu kerap kebobolan setelah mereka unggul. Kebobolannya di menit-menit krusial seperti saat menghadapi Persija. Ini yang harus diwaspadai dari PSM Makassar. Mungkin gitu Tribuners untuk prediksi skor sendiri. Kalau kita lihat di atas kertas apalagi PSM Makassar pekan ke-8 ini berstatus sebagai tim tuan rumah, meskipun tuan rumah dalam artian mereka bukan tuan rumah yang sebenarnya karena hanya numpang di Stadion Batakan. Biasanya paling banyak penonton supporter yang mendukung PSM Makassar itu di angka 1000-an. Ini juga menjadi persoalan bagi PSM Makassar, tapi tentu PSM Makassar berharap bisa meraih kemenangan ini. Prediksi kami PSM Makassar menang dengan skor 2-0 untuk laga menghadapi Madura. Ini untuk prediksi dari kami. Bagi Tribuners yang ingin memberikan prediksinya juga silakan tulis di kolom komentar. Dan mungkin sekian untuk preview pertandingan PSM Makassar menghadapi Madura United untuk laga pekan ke-8 Liga 1 Indonesia musim 2024-2025. Kita akan jumpa lagi di preview laga-laga lainnya, laga-laga seru lainnya, termasuk laga dari Timnas Indonesia. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Jumpa lagi di preview laga Liga 1 Indonesia musim 2024-2025, dan tentunya kami dari Tribun Timur kembali membahas laga dari tim kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, masyarakat Kota Makassar, yakni PSM Makassar. Nah, setelah jeda FIFA Match Day, sebelumnya kan Tribuners, para pecinta bola tanah air sudah melihat Timnas Indonesia berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026, dan tentu kompetisi lokal Liga 1 diliburkan, dan sekarang Liga 1 comeback lagi setelah libur selama lebih dari 2 pekan ya.
kembali masuk ke pekan ke-8. Beberapa tim di Liga 1 ini sudah berlaga, beberapa sudah berlaga untuk partai pekan ke-8, dan PSM Makassar akan menghadapi pekan ke-8 menjamu Madura United di Stadion Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur pada Jumat 18 Oktober 2024 pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Nah, sebagai tuan rumah, tentu harapan dari para fans PSM bahwa di laga ini skuad asuhan dari Bernardo Tavares bisa meraih 3 poin, karena secara hasil yang dicapai dalam 4 pertandingan terakhir di Liga 1 itu PSM Makassar puasa kemenangan. Padahal di awal-awal musim, di pekan pertama, pekan kedua, pekan ketiga, PSM Makassar itu selalu meraih kemenangan, bahkan sempat memuncaki klasemen. Sementara 4 laga sisanya PSM Makassar gagal meraih kemenangan. Ini tentu menjadi catatan yang cukup serius bagi Bernardo Tavares jelang menghadapi Madura United. Sementara itu Madura tim tamu yang akan bertandang ke markas PSM Makassar ini juga memiliki motivasi yang tak kalah besarnya dari tim tuan rumah PSM Makassar untuk meraih kemenangan. Secara permainan tentu dan hasil yang diraih sejauh ini hingga pekan ke-7 ya, Madura United ini jauh lebih buruk secara hasil ya dibanding dari PSM Makassar. Madura United tercatat sebagai satu-satunya dari 18 tim yang ada di Liga 1 saat ini yang belum pernah meraih kemenangan dari 7 pertandingan yang sudah mereka jalani, sehingga kita lihat di klasemen Madura United bertengger itu di posisi zona degradasi, tepatnya di posisi ke-17, baru mengoleksi 3 poin dari 7 pertandingan. Artinya Madura United ini hanya meraih 3 hasil imbang dan 4 berakhir dengan kekalahan. Ini tentu hasil atau statistik yang terburuk bagi tim sekelas Madura United, karena kita tahu bersama sejak era Liga 1 Indonesia dimulai pada 2017 hingga musim lalu ya, musim 2003-2024 itu Madura United itu selalu berada di papan atas, beberapa kali juga sempat nyaris juara. Artinya tim ini tim yang solid. Hanya saja di musim ini ada persoalan yang dialami oleh Madura United secara internal. Kita ketahui bersama presiden klub dari Madura United, Ahsanul Kossasi, itu ditetapkan sebagai tersangka ya oleh KPK kalau tidak salah ya, kasus korupsi BTS. Tapi entah apakah ini menjadi salah satu penyebab utama sehingga anjloknya penampilan dari Madura United di musim ini. Ini juga masih menjadi perdebatan, tapi yang pasti bahwa di akhir musim lalu, pada saat berakhirnya musim lalu ya, beberapa pemain pilar dari Madura United itu hengkang. Artinya bahwa musim ini memang Madura United mendatangkan banyak pemain-pemain baru, sehingga begitupun dengan pelatih baru, sehingga mereka harus memulai beradaptasi. Musim lalu kita tahu Madura United itu masuk di babak championship dan menempati juara ketiga kalau tidak salah ya, ketiga musim lalu. Dan musim ini 7 pertandingan ya
Madura United harus berada di posisi ke-17 atau di zona degradasi. Nah, itu tadi untuk klasemennya, tapi kita juga akan bahas sedikit soal head to head dari kedua tim. Itu tadi hasil dari 7 pertandingan terakhir dari PSM Makassar maupun Madura United. Sementara itu kita lihat secara head to head ya, atau sejarah pertemuan kedua tim dari 5 laga terakhir lah, kita menghitung 5 laga terdekat terbaru yang dimana Madura United dan PSM Makassar itu bertemu. PSM cukup unggul, di mana PSM itu berhasil meraih 3 kemenangan, sementara Madura United 2 kemenangan. Artinya kedua tim setiap bertemu pasti saling mengalahkan. Belum ada sejarahnya Madura dan PSM Makassar itu bermain imbang. Ini untuk 5 pertemuan terakhir ya. Hanya saja catatan minornya untuk PSM, skuad Juku Eja ini, bahwa musim lalu 2 pertemuan baik di kandang maupun di tandang bagi PSM Makassar itu berakhir untuk kekalahan untuk PSM Makassar. Artinya Madura cukup superior bagi PSM Makassar untuk musim lalu. Misalnya di putaran pertama Liga 1 musim lalu ya, PSM Makassar itu kalah di markas sendiri. Di saat itu PSM masih bermarkas di Stadion Gelora B.J. Habibie. Kemudian saat bertandang lagi ke Madura United itu PSM harus menelan kekalahan lagi-lagi dengan skor 2-0. Nah, namun ini juga yang perlu diingat, ketika PSM Makassar juara di 2 musim sebelumnya, di musim 2022-2023 itu PSM meraih kemenangan 1-3 di markas Madura United, dan laga itu menjadi laga penentu PSM Makassar juara. Itu di 2 musim lalu. Nah, itu untuk 5 pertemuan terakhir dari Madura United kontra PSM Makassar. Sementara dalam 4 pertandingan terakhir di Liga 1 sendiri, PSM Makassar itu meraih 3 hasil imbang dan 1 kekalahan. Adapun Madura United meraih 2 hasil imbang dan 2 kekalahan. Di 2 laga terakhirnya di pekan ke-6 dan pekan ke-7 Madura United itu bermain imbang. Sementara PSM di pekan ke-7, di pekan terakhir sebelumnya itu berhasil menahan imbang Persija dengan skor 1-1. Terakhir kali PSM menang pada bulan bulan Agustus, kalau tidak salah bulan Agustus, itu tepatnya di pekan ketiga saat menghadapi Dewa United, kalau tidak salah menang dengan skor 3-1. Nah, cuma yang menjadi catatan menarik di sini bahwa dan ini catatan yang cukup krusial bagi PSM Makassar, satu kekurangan ya bagi PSM Makassar. Dalam 4 laga terakhir mereka di Liga 1 itu PSM hanya berhasil mencetak 1 gol dalam 4 pertandingan terakhir Liga 1. Hanya berhasil mencetak 1 gol. Cuma catatan positifnya adalah dari 4 pertandingan terakhir di Liga 1 PSM hanya kebobolan 2 gol. Artinya secara pertahanan PSM cukup kokoh. Namun di lini depan tentu secara statistik sangat-sangat buruk. Hanya berhasil mencetak 1 gol. Sementara itu Madura United Tribuners 4 laga terakhir mereka berhasil mencetak 6 gol. Nah, secara produktivitas jauh lebih baik lah dibanding PSM Makassar. Tapi untuk lini pertahanannya kebobolan 12 gol. Madura United kebobolan 12 gol dalam 4 pertandingan terakhir. Artinya secara range-nya ya, statistiknya dalam 4 pertandingan terakhir itu pertahanan dari Madura United ini betul-betul
apa ya, mengalami permasalahan yang sangat-sangat besar yang harus menjadi catatan utama bagi pelatih dari Madura United, Paulo Meneses. Nah, inilah yang akan kita ulik bersama. Tribuners, ini sedikit gambaran kedua tim. Kemudian kita akan ke prediksi susunan pemain ya dari kedua tim. Pertama kita bahas dulu dari tim tamu Madura United. Pelatihnya ini juga pelatih asal Portugal, Paulo Meneses, memulai karirnya di Indonesia perdana musim ini dan langsung menangani Madura United, dan tentu ini menjadi sebuah persoalan juga yang harus segera dicari solusinya untuk Paulo Meneses melihat dari penampilan yang cukup buruk dari Madura United sejauh ini. Nah, di tangan Meneses, Madura United Tribuners kerap memainkan skema permainan atau formasi 4-3-3. Di posisi penjaga gawang ada Dida, kemudian 4 back untuk back tengah atau stopper ada Christian Rontini, lalu ada Frank Sokoy, fullback kanan ada Pedro Monteiro, kemudian fullback kiri ada Koko Ari, di lini tengah 2 gelandang, Jordi Werman, Iran Junior, kemudian ada gelandang sayap Ilham Syah dan Arsya Ahmad, dan di lini depan ada duo asing mereka Lulina dan Mac Aldo. Nah, sementara itu di PSM Makassar asuhan Bernardo Tapares, skema yang digunakan PSM musim ini kerap berganti-ganti ya, kadang menggunakan 4 back, kadang menggunakan 3 back, tapi umumnya tetap menggunakan 3 back seperti musim-musim sebelumnya. Kita lihat PSM Makassar, penjaga gawang ada Hilmansyah, kabar terakhir Reza Arya, kiper utama PSM Makassar musim lalu itu yang sebelumnya kan harus menepi karena mengalami cedera. Bukan mengalami cedera ya, tapi sudah menjalani operasi, ada operasi cedera yang dijalani, dan kabar terakhirnya kalau tidak salah Reza Arya itu sudah mulai ikut latihan bersama skuad PSM Makassar, tapi untuk laga menghadapi Madura United ini kemungkinan besar Hilmansyah akan tetap menjadi pilihan utama melihat dari penampilan Hilmansyah yang cukup konsisten sejauh ini di bawah Mister Gawang PSM Makassar. Kemudian 2 back tengah ada Yuran Fernandes sekaligus sebagai kapten tim, akan diduetkan kembali dengan Lucio Suarez. Lalu fullback kiri ada Syahrul Lasinari, kemudian fullback kanan Victor Luis, di lini tengah Akbar Tanjung dan Ananda Rehan akan dipasang sebagai gelandang bertahan. Kemudian kami memprediksi Daisuke Sakai kemungkinan akan diplot sebagai gelandang serang karena kabarnya kemungkinan Latirval akan absen, sehingga Daisuke Sakai akan mengisi posisi ini. Sebelumnya Daisuke Sakai juga harus menepi beberapa pertandingan bersama PSM karena mengalami cedera. Lalu di sisi sayap PSM Makassar, winger mereka ada Abdul Rahman, Victor Detan, ini pemain muda yang dimiliki oleh PSM Makassar, dan di lini depan Adilson Silva akan diplot sebagai striker tunggal. Kenapa Adilson Silva padahal PSM Makassar masih memiliki Nermin Heljeta dan Victor Roccolo? Kabar terakhir Nermin kan sebelumnya pada saat pertandingan Shopee Cup atau ASEAN Cup ada turnamen antar klub-klub negara ASEAN, itu mengalami cedera saat menghadapi Sun United, dan saat
pekan ke-7 menghadapi Persija, Nermin sudah absen, dan kabar terakhirnya di sesi latihan Nermin masih banyak berlatih sendiri, mendapat pengawasan khusus dari tim dokter dari PSM Makassar, dan belum mengikuti sesi game saat beberapa kali latihan, sehingga Nermin kemungkinan akan absen di laga ini. Padahal tentu Nermin ini menjadi andalan PSM ya musim ini. Sejauh ini sudah mencetak 4 gol dan berada di jajaran top skor Liga 1 saat ini. Kemudian Tito Okello sendiri, dia kan ini pemain Sudan Selatan kalau tidak salah, sempat dipanggil untuk membela timnas Sudan Selatan untuk laga kualifikasi Piala Dunia di zona Afrika, dan masih absen, artinya belum bergabung dengan skuad PSM Makassar, sehingga pilihan satu-satunya, masih ada beberapa striker lokal yang dimiliki oleh PSM Makassar, tapi untuk striker asing ada Adilson Silva. Memang ini Adilson sudah, ini menjadi musim kedua bagi Adilson membela PSM Makassar, tapi untuk musim ini hingga pekan ke-7 Adilson belum menunjukkan tajinya lagi sebagai striker house goal, dan ini menjadi menjadi salah satu sorotan dari para fans PSM Makassar melihat penampilan Adilson yang kurang greget, utamanya ketika menguasai bola di area kotak penalti. Nah, melihat susunan pemain kedua tim ini, prediksi dari kami ya, bahwa kemungkinan ini yang akan nantinya diturunkan oleh kedua tim. Kita lihat bahwa pertarungan ini akan menjadi pertarungan yang cukup sengit antara pemain Brasil. Di PSM Makassar ada Alicia Suarez, sementara di Madura United ada Lulina. Lulinnya sejauh ini berstatus sebagai top skor Liga 1 dengan 5 golnya. Ini memang satu hal yang cukup kontradiktif dari tim Madura United. Di satu sisi mereka saat ini berada di zona degradasi, tapi penampilan strikernya itu yakni Lulinya ini sangat-sangat produktif, sudah mencetak 5 gol. Artinya ini menjadi ancaman yang cukup serius bagi PSM Makassar ya. Meskipun ya kita ketahui PSM cukup kokoh juga di lini belakang, nanti ada Lucio Suarez dan tentunya ada Yuran Fernandes yang akan menjaga Lulinya. Sementara itu PSM dengan catatan yang kita sudah sampaikan tadi, bahwa dalam 4 pertandingan terakhir mereka di Liga 1 hanya mencetak 1 gol, ditambah lagi absennya 2 striker asing mereka, Nermin Heljeta dan Tito Okello. Ini akan menjadi perjudian yang cukup rumit bagi Bernardo Tapares. Apakah memang akan mengandalkan Adilson Silva ataukah akan mengubah skema strategi. Kemungkinannya juga Daisuke Sake bisa mengisi posisi second striker ya. Kalau kita lihat secara Daisuke Sake ini pemain Jepang, pemain yang cukup ulet, pemain yang memiliki mobilitas yang cukup tinggi dan memiliki akurasi tendangan jarak jauh, umpan-umpan yang cukup baik. Ini bisa menjadi menjadi kartu as bagi PSM Makassar nantinya di laga kali ini. Kemungkinan sih Daisuke Sake ketika memang betul dia dimainkan, dia akan menjadi kartu as untuk PSM Makassar untuk bisa meraih poin menghadapi Madura United. Terlepas dari pemain-pemain lainnya ya, seperti Victor Detan, pemain muda ini tampil cukup baik saat PSM
uh, menahan imbang Persija Jakarta. Detan mencetak 1 gol di laga kontra Persija, dan sejauh ini penampilan Victor Detan itu perlahan tapi pasti mengalami perkembangan, mulai berani dribbling, berani menusuk ke lini pertahanan, bahkan masuk hingga ke kotak penalti. Ini cukup menarik, dan bisa jadi ini akan menjadi pemain yang cukup merepotkan di sisi sayap dari Madura United. Begitupun juga ada Abdurrahman. Selain itu tentu PSM yang mengandalkan direct pass, umpan-umpan jauh, membutuhkan pemain-pemain yang cukup ulet ya dalam memburu bola, dalam bertahan maupun menyerang sama backnya. Makanya Victor Luis ini salah satu pemain yang cukup diandalkan. Bernardo Tavares ini bisa rajin naik dan tentu rajin pula menjaga lini pertahanan. Syahrul Lasinari juga begitu. Di bangku cadangan PSM masih memiliki beberapa pemain yang bisa diandalkan. Ada Zaki Ashraf, ada Ricky Pratama, masih ada Rizky Eka, pemain-pemain cepat yang bisa menjadi pembeda. Biasanya sih di babak kedua Bernardo Tavares akan merotasi ketika memang terjadi kondisi deadlock di babak pertama. Nah, secara garis besar yang menjadi sorotan tentu bahwa PSM jika ingin meraih kemenangan yakni fokus pada perbaikan lini depan mereka. Itu sudah barang tentu. Lini belakang PSM sangat kokoh. Tinggal lini depan diasah bagaimana mereka bisa mencoba berbagai cara, bukan hanya mengandalkan umpan crossing atau direct pass. Ini beberapa kali dalam beberapa pertandingan umpan jauh ke depan dari lini belakang langsung ke depan ini beberapa kali dipatahkan oleh tim lawan. Ini menjadi persoalan. Meskipun kita tahu di bawah asuhan Bernardo Tavares saat PSM Makassar juara Liga 1 2 musim sebelumnya itu memang PSM itu banyak mengandalkan sentuhan kedua. Artinya second ball ketika melakukan direct pass masuk dapat pemain depan itu bola pantulan untuk pemain lainnya ini supaya bisa membongkar pertahanan dari tim lawan. Tapi saat itu PSM memiliki pemain-pemain yang cukup jangkungnya tinggi di atas rata-rata. Kalau kita ingat masih ada William Plui, masih ada Everton Nascimento. Ini pemain-pemain yang sangat-sangat baik dalam perannya sebagai pemantul. Kalau itu, sementara saat ini Adilson yang diharapkan untuk mengambil peran itu belum bisa secara optimal memperlihatkan sumbangsinya untuk berjalannya skema yang akan dimainkan oleh PS Makassar, tentunya dari Bernardo Tavares sendiri. Sehingga menurut saya ya pribadi, Bernardo Tavares harus berani mencoba beberapa skema serangan untuk bisa membongkar pertahanan Madura United. Dan kan kita lihat secara statistik lini pertahanan Madura United ini tidak begitu baik juga. 4 pertandingan mereka kebobolan 12 gol. Nah, ini mereka bisa memanfaatkan. Daisuke Sakai, Adilson Silva, Nanda Rehan, Victor Detan, Abdurrahman, ini pemain-pemain yang cukup berani memegang bola, berani memainkan bola-bola pendek di area pertahanan lawan. Ini mungkin bisa menjadi salah satu opsi bagaimana mereka atau PSM Makassar bisa membongkar pertahanan dari Madura United dan mencetak gol. Di sisi lain ada Lulina, pemain depan dari Madura United, sudah mencetak 5 gol.
Dan dalam 4 pertandingan terakhir Madura United secara keseluruhan ya, keseluruhan tim dari Madura United itu mencetak 6 gol. Mereka cukup produktif. Artinya bahwa PSM Makassar juga harus waspada, lini pertahanan PSM harus waspada, jangan sampai lengah terus-terusan melakukan serangan counter dan tanpa memperhatikan garis pertahanan mereka. Karena kita tahu PSM musim ini beberapa kali itu kerap kebobolan setelah mereka unggul. Kebobolannya di menit-menit krusial seperti saat menghadapi Persija. Ini yang harus diwaspadai dari PSM Makassar. Mungkin gitu Tribuners untuk prediksi skor sendiri. Kalau kita lihat di atas kertas ya, di atas kertas apalagi PSM Makassar pekan ke-8 ini berstatus sebagai tim tuan rumah, meskipun tuan rumah dalam artian mereka bukan tuan rumah yang sebenarnya karena hanya numpang di Stadion Batakan. Ya, biasanya paling banyak penonton supporter yang mendukung PSM Makassar itu di angka 1000-an. Ini juga menjadi persoalan bagi PSM Makassar, tapi tentu mereka PSM Makassar berharap bisa meraih kemenangan ini. Prediksi kami PSM Makassar menang dengan skor 2-0 untuk laga menghadapi Madura. Ini untuk prediksi dari kami. Bagi Tribuners yang ingin memberikan prediksinya juga silakan tulis di kolom komentar. Dan mungkin sekian untuk preview pertandingan PSM Makassar menghadapi Madura United untuk laga pekan ke-8 Liga 1 Indonesia musim 2024-2025. Kita akan jumpa lagi di preview laga-laga lainnya, laga-laga seru lainnya termasuk laga dari Timnas Indonesia. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners, jumpa lagi di preview laga Liga 1 Indonesia musim 2024-2025 dan tentunya kami dari Tribun Timur kembali membahas laga dari tim kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, masyarakat Kota Makassar, yakni PSM Makassar. Nah, setelah jeda FIFA Match Day, sebelumnya kan Tribuners, para pecinta bola tanah air sudah melihat timnas Indonesia berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan tentu kompetisi lokal Liga 1 diliburkan dan sekarang Liga 1 comeback lagi setelah libur selama lebih dari 2 pekan ya. Kembali masuk ke pekan ke-8, beberapa tim di Liga 1 ini sudah berlaga, beberapa sudah berlaga untuk partai pekan ke-8 dan PSM Makassar akan menghadapi pekan ke-8 menjamu Madura United di Stadion Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur pada Jumat 18 Oktober 2024 pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Nah, sebagai tuan rumah, tentu harapan dari para fans PSM bahwa di laga ini skuad asuhan dari Bernardo Tavares bisa meraih 3 poin karena secara hasil yang dicapai dalam 4 pertandingan terakhir di Liga 1 itu PSM Makassar puasa kemenangan. Padahal di awal-awal musim di pekan pertama, pekan kedua, pekan ketiga PSM Makassar itu selalu meraih kemenangan, bahkan sempat memuncaki klasemen. Sementara 4 laga sisanya PSM Makassar gagal meraih kemenangan. Ini tentu menjadi catatan yang cukup serius bagi Bernardo Tavares jelang menghadapi Madura United. Sementara itu Madura tim tamu yang akan bertandang ke markas PSM Makassar ini juga memiliki motivasi yang tak kalah besarnya dari tim tuan rumah PSM Makassar untuk meraih kemenangan.
secara apa ya, secara uh, permainan tentu dan hasil yang diraih sejauh ini hingga pekan ke-7 ya, Madura United ini jauh lebih buruk secara hasil ya dibanding dari PSM Makassar. Uh, Madura United tercatat sebagai satu-satunya dari 18 tim yang ada di Liga 1 saat ini yang belum pernah meraih kemenangan dari 7 pertandingan yang sudah mereka jalani, sehingga kita lihat di klasemen Madura United bertengger itu di posisi zona degradasi, tepatnya di posisi ke-17, baru mengoleksi 3 poin dari 7 pertandingan. Artinya Madura United ini hanya meraih 3 hasil imbang dan 4 berakhir dengan kekalahan. Ini tentu hasil atau statistik yang terburuk bagi tim sekelas Madura United, karena kita tahu bersama sejak era Liga 1 Indonesia dimulai pada 2017 hingga musim lalu ya, musim 2003-2024 itu Madura United itu selalu berada di papan atas, beberapa kali juga sempat nyaris juara. Artinya tim ini tim yang solid. Hanya saja di musim ini ada persoalan yang dialami oleh Madura United secara internal. Kita ketahui bersama presiden klub dari Madura United, Hasanul Kossasi, itu ditetapkan sebagai tersangka ya oleh KPK kalau tidak salah ya, kasus korupsi BTS. Tapi entah apakah ini menjadi salah satu penyebab utama sehingga anjloknya penampilan dari Madura United di musim ini. Ini juga masih menjadi perdebatan, tapi yang pasti bahwa di akhir musim lalu, pada saat berakhirnya musim lalu ya, beberapa pemain pilar dari Madura United itu hengkang. Artinya bahwa musim ini memang Madura United mendatangkan banyak pemain-pemain baru, sehingga begitupun dengan pelatih baru, sehingga mereka harus memulai beradaptasi. Musim lalu kita tahu Madura United itu masuk di babak championship dan menempati juara ketiga kalau tidak salah ya, ketiga musim lalu. Dan musim ini 7 pertandingan ya, Madura United harus berada di posisi ke-17 atau di zona degradasi. Nah, itu tadi untuk klasemennya, tapi kita juga akan bahas sedikit soal head to head dari kedua tim. Itu tadi hasil dari 7 pertandingan terakhir dari PSM Makassar maupun Madura United. Sementara itu kita lihat secara head to head ya, atau sejarah pertemuan kedua tim dari 5 laga terakhir lah, kita menghitung 5 laga terdekat terbaru yang dimana Madura United dan PSM Makassar itu bertemu. PSM cukup unggul, dimana PSM itu berhasil meraih 3 kemenangan, sementara Madura United 2 kemenangan. Artinya kedua tim setiap bertemu pasti saling mengalahkan. Belum ada sejarahnya Madura dan PSM Makassar itu bermain imbang. Ini untuk 5 pertemuan terakhir ya. Hanya saja catatan minornya untuk PSM, skuad Juku Eja ini, bahwa musim lalu 2 pertemuan baik di kandang maupun di tandang bagi PSM Makassar itu berakhir untuk kekalahan untuk PSM Makassar. Artinya Madura cukup superior bagi PSM Makassar untuk musim lalu. Misalnya di putaran pertama Liga 1 musim lalu ya, PSM Makassar itu kalah di markas sendiri. Saat itu PSM masih bermarkas di Stadion Gelora B.J. Habibie. Kemudian saat bertandang lagi ke Madura United itu PSM harus menelan kekalahan lagi-lagi dengan skor 2-0. Nah, namun
Ini juga yang perlu diingat ketika PSM Makassar juara di 2 musim sebelumnya, di musim 2022-2023 itu PSM meraih kemenangan 1-3 di markas Madura United, dan laga itu menjadi laga penentu PSM Makassar juara. Itu di 2 musim lalu. Nah, itu untuk 5 pertemuan terakhir dari Madura United kontra PSM Makassar. Sementara dalam 4 pertandingan terakhir di Liga 1 sendiri, PSM Makassar itu meraih 3 hasil imbang dan 1 kekalahan. Adapun Madura United meraih 2 hasil imbang dan 2 kekalahan. Di 2 laga terakhirnya di pekan ke-6 dan pekan ke-7 Madura United itu bermain imbang. Sementara PSM di pekan ke-7, di pekan terakhir sebelumnya itu berhasil menahan imbang Persija dengan skor 1-1. Terakhir kali PSM menang pada bulan bulan Agustus, kalau tidak salah bulan Agustus, itu tepatnya di pekan ketiga saat menghadapi Dewa United, kalau tidak salah menang dengan skor 3-1. Nah, cuma yang menjadi catatan menarik di sini bahwa dan ini catatan yang cukup krusial bagi PSM Makassar, satu kekurangan ya bagi PSM Makassar. Dalam 4 laga terakhir mereka di Liga 1 itu PSM hanya berhasil mencetak 1 gol dalam 4 pertandingan terakhir Liga 1. Hanya berhasil mencetak 1 gol. Cuma catatan positifnya adalah dari FIFA Matchday sebelumnya kan Tribunars, para pecinta bola tanah air sudah melihat timnas Indonesia berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026, dan tentu kompetisi lokal Liga 1 diliburkan, dan sekarang Liga 1 comeback lagi setelah libur selama lebih dari 2 pekan ya. Kembali masuk ke pekan ke-8, beberapa tim di Liga 1 ini sudah berlaga, beberapa sudah berlaga untuk partai pekan ke-8, dan PSM Makassar akan menghadapi pekan ke-8 menjamu Madura United di Stadion Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur pada Jumat 18 Oktober 2024 pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Nah, sebagai tuan rumah, tentu harapan dari para fans PSM bahwa di laga ini skuad asuhan dari Bernardo Tavares bisa meraih 3 poin, karena secara hasil yang dicapai dalam 4 pertandingan terakhir di Liga 1 itu PSM Makassar puasa kemenangan. Padahal di awal-awal musim, di pekan pertama, pekan kedua, pekan ketiga, PSM Makassar itu selalu meraih kemenangan, bahkan sempat memuncaki klasemen. Sementara 4 laga sisanya PSM Makassar gagal meraih kemenangan. Ini tentu menjadi catatan yang cukup serius bagi Bernardo Tavares jelang menghadapi Madura United. Sementara itu Madura tim tamu yang akan bertandang ke markas PSM Makassar ini juga memiliki motivasi yang tak kalah besarnya dari tim tuan rumah PSM Makassar untuk meraih kemenangan. Secara permainan tentu dan hasil yang diraih sejauh ini hingga pekan ke-7 ya, Madura United ini jauh lebih buruk secara hasil ya dibanding dari PSM Makassar. Madura United tercatat sebagai satu-satunya dari 18 tim yang ada di Liga 1 saat ini yang belum pernah meraih kemenangan dari 7 pertandingan yang sudah mereka jalani, sehingga
Kita lihat di klasemen Madura United bertengger itu di posisi zona degradasi, tepatnya di posisi ke-17, baru mengoleksi 3 poin dari 7 pertandingan. Artinya Madura United ini hanya meraih 3 hasil imbang dan 4 berakhir dengan kekalahan. Ini tentu hasil atau statistik yang terburuk bagi tim sekelas Madura United, karena kita tahu bersama sejak era Liga 1 Indonesia dimulai pada 2017 hingga musim lalu ya, musim 2003-2024 itu Madura United itu selalu berada di papan atas. Beberapa kali juga sempat nyaris juara. Artinya tim ini tim yang solid. Hanya saja di musim ini ada persoalan yang dialami oleh Madura United secara internal. Kita ketahui bersama presiden klub dari Madura United, Ahsanul Kossasi, itu ditetapkan sebagai tersangka ya oleh KPK kalau tidak salah ya, kasus korupsi BTS. Tapi entah apakah ini menjadi salah satu penyebab utama sehingga anjloknya penampilan dari Madura United di musim ini. Ini juga masih menjadi perdebatan, tapi yang pasti bahwa di akhir musim lalu, pada saat berakhirnya musim lalu ya, beberapa pemain pilar dari Madura United itu hengkang. Artinya bahwa musim ini memang Madura United mendatangkan banyak pemain-pemain baru, sehingga begitupun dengan pelatih baru, sehingga mereka harus memulai beradaptasi. Musim lalu kita tahu Madura United itu masuk di babak championship dan menempati juara ketiga kalau tidak salah ya, ketiga musim lalu. Dan musim ini 7 pertandingan ya, Madura United harus berada di posisi ke-17 atau di zona degradasi. Nah, itu tadi untuk klasemennya, tapi kita juga akan bahas sedikit soal head to head dari kedua tim. Itu tadi hasil dari 7 pertandingan terakhir dari PSM Makassar maupun Madura United. Sementara itu kita lihat secara head to head ya, atau sejarah pertemuan kedua tim dari 5 laga terakhir lah, kita menghitung 5 laga terdekat terbaru yang dimana Madura United dan PSM Makassar itu bertemu. PSM cukup unggul, di mana PSM itu berhasil meraih 3 kemenangan, sementara Madura United 2 kemenangan. Artinya kedua tim setiap bertemu pasti saling mengalahkan. Belum ada sejarahnya Madura dan PSM Makassar itu bermain imbang. Ini untuk 5 pertemuan terakhir ya. Hanya saja catatan minornya untuk PSM, skuad Juku Eja ini, bahwa musim lalu 2 pertemuan baik di kandang maupun di tandang bagi PSM Makassar itu berakhir untuk kekalahan untuk PSM Makassar. Artinya Madura cukup superior bagi PSM Makassar untuk musim lalu. Misalnya di putaran pertama Liga 1 musim lalu ya, PSM Makassar itu kalah di markas sendiri. Saat itu PSM masih bermarkas di Stadion Gelora B.J. Habibie. Kemudian saat bertandang lagi ke Madura United itu PSM harus menelan kekalahan lagi-lagi dengan skor 2-0. Nah, namun ini juga yang perlu diingat, ketika PSM Makassar juara di 2 musim sebelumnya, di musim 2022-2023 itu PSM meraih kemenangan 1-3 di markas Madura United, dan laga itu menjadi laga penentu PSM Makassar juara. Itu di 2 musim lalu. Nah, itu untuk 5 pertemuan terakhir dari Madura United kontra PSM Makassar.
Sementara dalam 4 pertandingan terakhir di Liga 1 sendiri, di Liga 1 sendiri, PSM Makassar itu meraih 3 hasil imbang dan 1 kekalahan. Adapun Madura United meraih 2 hasil imbang dan 2 kekalahan. Di 2 laga terakhirnya di pekan ke-6 dan pekan ke-7 Madura United itu bermain imbang. Sementara PSM di pekan ke-7 di pekan terakhir sebelumnya itu berhasil menahan imbang Persija dengan skor 1-1. Terakhir kali PSM menang pada bulan bulan Agustus, kalau tidak salah bulan Agustus, itu tepatnya di pekan ketiga saat menghadapi Dewa United, kalau tidak salah menang dengan skor 3-1. Nah, cuma yang menjadi catatan menarik di sini bahwa dan ini catatan yang cukup krusial bagi PSM Makassar, satu kekurangan ya bagi PSM Makassar. Dalam 4 laga terakhir mereka di Liga 1 itu PSM hanya berhasil mencetak 1 gol dalam 4 pertandingan terakhir Liga 1. Hanya berhasil mencetak 1 gol. Cuma catatan positifnya adalah dari 4 pertandingan terakhir di Liga 1 PSM hanya kebobolan 2 gol. Artinya secara pertahanan PSM cukup kokoh. Namun di lini depan tentu secara statistik sangat-sangat buruk. Hanya berhasil mencetak 1 gol. Sementara itu Madura United Tribuners 4 laga terakhir mereka berhasil mencetak 6 gol. Nah, secara produktivitas jauh lebih baik lah dibanding PSM Makassar. Tapi untuk lini pertahanannya kebobolan 12 gol. Madura United kebobolan 12 gol dalam 4 pertandingan terakhir. Artinya secara range-nya ya, statistiknya dalam 4 pertandingan terakhir itu pertahanan dari Madura United ini betul-betul mengalami permasalahan yang sangat-sangat besar yang harus menjadi catatan utama bagi pelatih dari Madura United, Paulo Meneses. Nah, inilah yang akan kita ulik bersama. Tribuners, ini sedikit gambaran kedua tim. Kemudian kita akan ke prediksi susunan pemain ya dari kedua tim. Pertama kita bahas dulu dari tim tamu Madura United. Pelatihnya ini juga pelatih asal Portugal, Paulo Meneses, memulai karirnya di Indonesia perdana musim ini dan langsung menangani Madura United, dan tentu ini menjadi sebuah persoalan juga yang harus segera dicari solusinya untuk Paulo Meneses melihat dari penampilan yang cukup buruk dari Madura United sejauh ini. Nah, di tangan Meneses, Madura United Tribuners kerap memainkan skema permainan atau formasi 4-3-3. Di posisi penjaga gawang ada Dida, kemudian 4 back untuk back tengah atau stopper ada Christian Rontini, lalu ada Frank Sokoy, fullback kanan ada Pedro Monteiro, kemudian fullback kiri ada Koko Ari, di lini tengah 2 gelandang, Jordi Werman, Iran Junior, kemudian ada gelandang sayap Ilham Syah dan Arsya Ahmad, dan di lini depan ada duo asing mereka Lulina dan Mike Aldo. Nah, sementara itu di PSM Makassar asuhan Bernardo Tapares, skema yang digunakan PSM musim ini kerap berganti-ganti ya, kadang menggunakan 4 back, kadang menggunakan 3 back, tapi umumnya tetap menggunakan 3 back seperti musim-musim sebelumnya. Kita lihat
PSM Makassar penjaga gawang ada Hilmansyah. Kabar terakhir Reza Arya, kiper utama PSM Makassar musim lalu itu, yang sebelumnya kan harus menepi karena mengalami cedera. Bukan mengalami cedera ya, tapi sudah menjalani operasi. Ada operasi cedera yang dijalani, dan kabar terakhirnya kalau tidak salah Reza Arya itu sudah mulai ikut latihan bersama skuad PSM Makassar. Tapi untuk laga menghadapi Madura United ini kemungkinan besar Hilmansyah akan tetap menjadi pilihan utama, melihat dari penampilan Hilmansyah yang cukup konsisten sejauh ini di bawah Mister Gawang PSM Makassar. Kemudian dua bek tengah ada Yuran Fernandes sekaligus sebagai kapten tim, akan diduetkan kembali dengan Lucio Suarez. Lalu fullback kiri ada Syahrul Lasinari, kemudian fullback kanan Victor Luis, di lini tengah Akbar Tanjung dan Ananda Rehan akan dipasang sebagai gelandang bertahan. Kemudian kami memprediksi Daisuke Sakai kemungkinan akan diplot sebagai gelandang serang, karena kabarnya kemungkinan Latirval akan absen, sehingga Daisuke Sakai akan mengisi posisi ini. Sebelumnya Daisuke Sakai juga harus menepi beberapa pertandingan bersama PSM karena mengalami cedera. Lalu di sisi sayap PSM Makassar, winger mereka ada Abdul Rahman, Victor Detan, ini pemain muda yang dimiliki oleh PSM Makassar. Dan di lini depan Adilson Silva akan diplot sebagai striker tunggal. Kenapa Adilson Silva padahal PSM Makassar masih memiliki Nermin Heljeta dan Victor Roccolo? Kabar terakhir Nermin kan sebelumnya pada saat pertandingan Shopee Cup atau ASEAN Cup, ada turnamen antar klub-klub negara ASEAN, itu mengalami cedera saat menghadapi Sun United, dan saat pekan ke-7 menghadapi Persija, Nermin sudah absen. Dan kabar terakhirnya di sesi latihan Nermin masih banyak berlatih sendiri, mendapat pengawasan khusus dari tim dokter dari PSM Makassar, dan belum mengikuti sesi game saat beberapa kali latihan, sehingga Nermin kemungkinan akan absen di laga ini. Padahal tentu Nermin ini menjadi andalan PSM ya musim ini. Sejauh ini sudah mencetak 4 gol dan berada di jajaran top skor Liga 1 saat ini. Kemudian Tito Okello sendiri, dia kan ini pemain Sudan Selatan kalau tidak salah, sempat dipanggil untuk membela timnas Sudan Selatan untuk laga kualifikasi Piala Dunia di zona Afrika, dan masih absen, artinya belum bergabung dengan skuad PSM Makassar, sehingga pilihan satu-satunya. Masih ada beberapa striker lokal yang dimiliki oleh PSM Makassar, tapi untuk striker asing ada Adilson Silva. Memang ini Adilson ini menjadi musim kedua bagi Adilson membela PSM Makassar. Tapi untuk musim ini hingga pekan ke-7 Adilson belum menunjukkan tajinya lagi sebagai striker house goal, dan ini menjadi menjadi salah satu sorotan dari para fans PSM Makassar melihat penampilan Adilson yang kurang greget, utamanya ketika menguasai bola di area kotak penalti. Nah, melihat susunan pemain kedua tim ini, prediksi dari kami ya, bahwa kemungkinan ini yang akan nantinya diturunkan oleh kedua tim. Kita lihat bahwa pertarungan ini akan menjadi pertarungan yang cukup sengit antara pemain berhasil di PSM Makassar. Ada Alicia Suarez
Sementara di Madura United ada Lulina. Lulina sejauh ini berstatus sebagai top skor Liga 1 dengan 5 golnya. Ini memang satu hal yang cukup kontradiktif dari tim Madura United. Di satu sisi mereka saat ini berada di zona degradasi, tapi penampilan strikernya itu yakni Lulinya ini sangat-sangat produktif, sudah mencetak 5 gol. Artinya ini menjadi ancaman yang cukup serius bagi PSM Makassar ya. Meskipun ya kita ketahui PSM cukup kokoh juga di lini belakang, nanti ada Lucio Suarez dan tentunya ada Yuran Fernandes yang akan menjaga Lulinya. Sementara itu PSM dengan catatan yang kita sudah sampaikan tadi, bahwa dalam 4 pertandingan terakhir mereka di Liga 1 hanya mencetak 1 gol, ditambah lagi absennya 2 striker asing mereka, Nermin Heljeta dan Tito Okello. Ini akan menjadi perjudian yang cukup rumit bagi Bernardo Tavares. Apakah memang akan mengandalkan Adilson Silva ataukah akan mengubah skema strategi? Kemungkinannya juga Daisuke Sake bisa mengisi posisi second striker ya. Kalau kita lihat secara Daisuke Sake ini pemain Jepang, pemain yang cukup ulet, pemain yang memiliki mobilitas yang cukup tinggi dan memiliki akurasi tendangan jarak jauh, umpan-umpan yang cukup baik. Ini bisa menjadi menjadi kartu as bagi PSM Makassar nantinya di laga kali ini. Kemungkinan sih Daisuke Sake ketika memang betul dia dimainkan, dia akan menjadi kartu as untuk PSM Makassar untuk bisa meraih poin menghadapi Madura United. Terlepas dari pemain-pemain lainnya ya, seperti Victor Detan, pemain muda ini tampil cukup baik saat PSM menahan imbang Persija Jakarta. Detan mencetak 1 gol di laga kontra Persija, dan sejauh ini penampilan Victor Detan itu perlahan tapi pasti mengalami perkembangan, mulai berani dribbling, berani menusuk ke lini pertahanan, bahkan masuk hingga ke kotak penalti. Ini cukup menarik, dan bisa jadi ini akan menjadi pemain yang cukup merepotkan di sisi sayap dari Madura United. Begitupun juga ada Abdurrahman. Selain itu tentu PSM yang mengandalkan direct pass, umpan-umpan jauh, membutuhkan pemain-pemain yang cukup ulet ya dalam memburu bola, dalam bertahan maupun menyerang sama backnya. Makanya Victor Luis ini salah satu pemain yang cukup diandalkan Bernardo Tavares, ini bisa rajin naik dan tentu rajin pula menjaga lini pertahanan. Syahrul Lasinari juga begitu. Di bangku cadangan PSM masih memiliki beberapa pemain yang bisa diandalkan. Ada Zaki Asraf, ada Riki Pratama, masih ada Rizky Eka, pemain-pemain cepat yang bisa menjadi pembeda. Biasanya sih di babak kedua Bernardo Tavares akan merotasi ketika memang terjadi kondisi deadlock di babak pertama. Nah, secara garis besar yang menjadi sorotan tentu bahwa PSM jika ingin meraih kemenangan yakni fokus pada perbaikan lini depan mereka. Itu sudah barang tentu. Lini belakang PSM sangat kokoh. Tinggal lini depan diasah bagaimana mereka bisa mencoba berbagai cara, bukan hanya mengandalkan umpan crossing atau direct pass. Ini beberapa kali dalam beberapa pertandingan
umpan-umpan jauh ke depan dari lini belakang langsung ke depan. Ini beberapa kali dipatahkan oleh tim lawan. Ini menjadi persoalan. Meskipun kita tahu di bawah asuhan Bernardo Tapares saat PSM Makassar juara Liga 1 2 musim sebelumnya itu memang PSM itu banyak mengandalkan sentuhan kedua. Artinya second ball ketika melakukan direct pass masuk dapat pemain depan itu bola pantulan untuk pemain lainnya ini supaya bisa membongkar pertahanan dari tim lawan. Tapi saat itu PSM memiliki pemain-pemain yang cukup jangkungnya tinggi di atas rata-rata. Kalau kita ingat masih ada William Plui, masih ada Everton Nascimento. Ini pemain-pemain yang sangat-sangat baik dalam perannya sebagai pemantul. Kalau itu, sementara saat ini Adilson yang diharapkan untuk mengambil peran itu belum bisa secara optimal memperlihatkan sumbangsinya untuk berjalannya skema yang akan dimainkan oleh PSM Makassar, tentunya dari Bernardo Tapares sendiri. Sehingga menurut saya ya pribadi, Bernardo Tapares harus berani mencoba beberapa skema serangan untuk bisa membongkar pertahanan Madura United. Dan kan kita lihat secara statistik lini pertahanan Madura United ini tidak begitu baik juga. 4 pertandingan mereka kebobolan 12 gol. Nah, ini mereka bisa memanfaatkan Desuke Sakai, Adilson Silva, Nanda Rehan, Victor Retan, Abdurrahman. Ini pemain-pemain yang cukup berani memegang bola, berani memainkan bola-bola pendek di area pertahanan lawan. Ini mungkin bisa menjadi salah satu opsi bagaimana mereka atau PSM Makassar bisa membongkar pertahanan dari Madura United dan mencetak gol. Di sisi lain ada Lulina, pemain depan dari Madura United, sudah mencetak 5 gol. Dan dalam 4 pertandingan terakhir Madura United secara keseluruhan tim dari Madura United itu mencetak 6 gol. Mereka cukup produktif. Artinya bahwa PSM Makassar juga harus waspada. Lini pertahanan PSM harus waspada, jangan sampai lengah terus-terusan melakukan serangan counter dan tanpa memperhatikan garis pertahanan mereka. Karena kita tahu PSM musim ini beberapa kali itu kerap kebobolan setelah mereka unggul. Kebobolannya di menit-menit krusial seperti saat menghadapi Persija. Ini yang harus diwaspadai dari PSM Makassar. Mungkin gitu Tribuners untuk prediksi skor sendiri. Kalau kita lihat di atas kertas apalagi PSM Makassar pekan ke-8 ini berstatus sebagai tim tuan rumah, meskipun tuan rumah dalam artian mereka bukan tuan rumah yang sebenarnya karena hanya numpang di Stadion Batakan. Biasanya paling banyak penonton supporter yang mendukung PSM Makassar itu di angka 1000-an. Ini juga menjadi persoalan bagi PSM Makassar, tapi tentu PSM Makassar berharap bisa meraih kemenangan ini. Prediksi kami PSM Makassar menang dengan skor 2-0 untuk laga menghadapi Madura. Ini untuk prediksi dari kami. Bagi Tribuners yang ingin memberikan prediksinya juga silakan tulis di kolom komentar. Dan mungkin sekian untuk preview pertandingan PSM Makassar menghadapi Madura United untuk laga pekan ke-8 Liga 1 Indonesia musim 2024-2025. Kita akan jumpa lagi di preview laga-laga lainnya, laga-laga seru lainnya, termasuk laga dari Timnas Indonesia. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Jumpa lagi di preview laga Liga 1 Indonesia musim 2024-2025, dan tentunya
kami dari Tribun Timur kembali membahas laga dari tim kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, masyarakat Kota Makassar, yakni PSM Makassar. Nah, setelah jeda FIFA Match Day, sebelumnya kan Tribunars, para pecinta bola tanah air, sudah melihat timnas Indonesia berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026, dan tentu kompetisi lokal Liga 1 diliburkan, dan sekarang Liga 1 comeback lagi setelah libur selama lebih dari 2 pekan ya. Kembali masuk ke pekan ke-8. Beberapa tim di Liga 1 ini sudah berlaga, beberapa sudah berlaga untuk partai pekan ke-8, dan PSM Makassar akan menghadapi pekan ke-8 menjamu Madura United di Stadion Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur pada Jumat 18 Oktober 2024 pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Nah, sebagai tuan rumah, tentu harapan dari para fans PSM bahwa di laga ini skuad asuhan dari Bernardo Tavares bisa meraih 3 poin, karena secara hasil yang dicapai dalam 4 pertandingan terakhir di Liga 1 itu PSM Makassar puasa kemenangan. Padahal di awal-awal musim, di pekan pertama, pekan kedua, pekan ketiga, PSM Makassar itu selalu meraih kemenangan, bahkan sempat memuncaki klasemen. Sementara 4 laga sisanya PSM Makassar gagal meraih kemenangan. Ini tentu menjadi catatan yang cukup serius bagi Bernardo Tavares jelang menghadapi Madura United. Sementara itu Madura, tim tamu yang akan bertandang ke markas PSM Makassar ini juga memiliki motivasi yang tak kalah besarnya dari tim tuan rumah PSM Makassar untuk meraih kemenangan. Secara permainan tentu dan hasil yang diraih sejauh ini hingga pekan ke-7 ya, Madura United ini jauh lebih buruk secara hasil ya dibanding dari PSM Makassar. Madura United tercatat sebagai satu-satunya dari 18 tim yang ada di Liga 1 saat ini yang belum pernah meraih kemenangan dari 7 pertandingan yang sudah mereka jalani, sehingga kita lihat di klasemen Madura United bertengger itu di posisi zona degradasi, tepatnya di posisi ke-17, baru mengoleksi 3 poin dari 7 pertandingan. Artinya Madura United ini hanya meraih 3 hasil imbang dan 4 berakhir dengan kekalahan. Ini tentu hasil atau statistik yang terburuk bagi tim sekelas Madura United, karena kita tahu bersama sejak era Liga 1 Indonesia dimulai pada 2017 hingga musim lalu ya, musim 2003-2024 itu Madura United itu selalu berada di papan atas, beberapa kali juga sempat nyaris juara. Artinya tim ini tim yang solid. Hanya saja di musim ini ada persoalan yang dialami oleh Madura United secara internal. Kita ketahui bersama presiden klub dari Madura United, Ahsanul Kossasi, itu ditetapkan sebagai tersangka ya oleh KPK kalau tidak salah ya, kasus korupsi BTS. Tapi entah apakah ini menjadi salah satu penyebab utama sehingga anjloknya penampilan dari Madura United di musim ini. Ini juga masih menjadi perdebatan, tapi yang pasti bahwa di akhir musim lalu, pada saat berakhirnya musim lalu ya, beberapa pemain pilar
dari Madura United itu hengkang. Artinya bahwa musim ini memang Madura United mendatangkan banyak pemain-pemain baru, sehingga begitupun dengan pelatih baru, sehingga mereka harus memulai beradaptasi. Musim lalu kita tahu Madura United itu masuk di babak championship dan menempati juara ketiga kalau tidak salah ya, ketiga musim lalu. Dan musim ini 7 pertandingan ya Madura United harus berada di posisi ke-17 atau di zona degradasi. Nah, itu tadi untuk klasemennya, tapi kita juga akan bahas sedikit soal head to head dari kedua tim. Itu tadi hasil dari 7 pertandingan terakhir dari PSM Makassar maupun Madura United. Sementara itu kita lihat secara head to head ya, atau sejarah pertemuan kedua tim dari 5 laga terakhir lah, kita menghitung 5 laga terdekat terbaru yang dimana Madura United dan PSM Makassar itu bertemu. PSM cukup unggul, di mana PSM itu berhasil meraih 3 kemenangan, sementara Madura United 2 kemenangan. Artinya kedua tim setiap bertemu pasti saling mengalahkan. Belum ada sejarahnya Madura dan PSM Makassar itu bermain imbang. Ini untuk 5 pertemuan terakhir ya. Hanya saja catatan minornya untuk PSM, skuad Juku Eja ini, bahwa musim lalu 2 pertemuan baik di kandang maupun di tandang bagi PSM Makassar itu berakhir untuk kekalahan untuk PSM Makassar. Artinya Madura cukup superior bagi PSM Makassar untuk musim lalu. Misalnya di putaran pertama Liga 1 musim lalu ya, PSM Makassar itu kalah di markas sendiri. Saat itu PSM masih bermarkas di Stadion Gelora B.J. Habibie. Kemudian saat bertandang lagi ke Madura United itu PSM harus menelan kekalahan lagi-lagi dengan skor 2-0. Nah, namun ini juga yang perlu diingat, ketika PSM Makassar juara di 2 musim sebelumnya, di musim 2022-2023 itu PSM meraih kemenangan 1-3 di markas Madura United, dan laga itu menjadi laga penentu PSM Makassar juara. Itu di 2 musim lalu. Nah, itu untuk 5 pertemuan terakhir dari Madura United kontra PSM Makassar. Sementara dalam 4 pertandingan terakhir di Liga 1 sendiri, PSM Makassar itu meraih 3 hasil imbang dan 1 kekalahan. Adapun Madura United meraih 2 hasil imbang dan 2 kekalahan. Di 2 laga terakhirnya di pekan ke-6 dan pekan ke-7 Madura United itu bermain imbang. Sementara PSM di pekan ke-7, di pekan terakhir sebelumnya itu berhasil menahan imbang Persija dengan skor 1-1. Terakhir kali PSM menang pada bulan bulan Agustus kalau tidak salah, bulan Agustus itu tepatnya di pekan ketiga saat menghadapi Dewa United. Salah menang dengan skor 3-1. Nah, cuma yang menjadi catatan menarik di sini bahwa dan ini catatan yang cukup krusial bagi PSM Makassar, satu kekurangan ya bagi PSM Makassar dalam 4 laga terakhir mereka di Liga 1 itu PSM hanya berhasil mencetak 1 gol dalam 4 pertandingan terakhir Liga 1. Hanya berhasil mencetak 1 gol. Cuma catatan positifnya adalah dari 4 pertandingan itu, 4 pertandingan terakhir di Liga 1 PSM hanya kebobolan 2 gol. Artinya secara pertahanan PSM cukup kokoh. Namun di lini depan tentu secara statistik sangat-sangat buruk. Hanya berhasil mencetak 1 gol. Sementara itu Madura United Tribuners
4 laga terakhir mereka itu mereka berhasil mencetak 6 gol. Nah, secara produktivitas jauh lebih baik lah dibanding PSM Makassar. Tapi untuk lini pertahanannya kebobolan 12 gol. Madura United kebobolan 12 gol dalam 4 pertandingan terakhir. Artinya secara range-nya ya, statistiknya dalam apa ya namanya 4 pertandingan terakhir itu pertahanan dari Madura United ini betul-betul apa ya mengalami permasalahan yang sangat-sangat besar yang harus menjadi catatan utama bagi pelatih dari Madura United, Paulo Meneses. Nah, inilah yang akan kita ulik bersama, Tribuners. Ini sedikit gambaran kedua tim. Kemudian kita akan ke prediksi susunan pemain ya dari kedua tim. Pertama kita bahas dulu dari tim tamu Madura United. Pelatihnya ini juga pelatih asal Portugal, Paulo Meneses, memulai karirnya di Indonesia perdana musim ini, langsung menangani Madura United, dan tentu ini menjadi sebuah persoalan juga yang harus segera dicari solusinya untuk Paulo Meneses melihat dari penampilan yang cukup buruk dari Madura United sejauh ini. Nah, di tangan Meneses, Madura United Tribuners kerap memainkan skema permainan atau formasi 4-3-3. Di posisi penjaga gawang ada Dida, kemudian 4 back untuk back tengah atau stopper ada Christian Rontini, lalu ada Frank Sokoy, fullback kanan ada Pedro Monteiro, kemudian fullback kiri ada Koko Ari, di lini tengah 2 gelandang, Jordi Werman, Iran Junior, kemudian ada gelandang sayap Ilham Syah dan Arsya Ahmad, dan di lini depan ada duo asing mereka Lulina dan Mac Aldo. Nah, sementara itu di PSM Makassar asuhan Bernardo Tapares, skema yang digunakan PSM musim ini kerap berganti-ganti ya, kadang menggunakan 4 back, kadang menggunakan 3 back, tapi umumnya tetap menggunakan 3 back seperti musim-musim sebelumnya. Kita lihat PSM Makassar penjaga gawang ada Hilmansyah, kabar terakhir Reza Arya, kiper utama PSM Makassar musim lalu itu yang sebelumnya kan harus menepi karena mengalami cedera, bukan mengalami cedera ya, tapi sudah menjalani operasi, ada operasi cedera yang dijalani, dan kabar terakhirnya kalau tidak salah Reza Arya itu sudah mulai ikut latihan bersama skuad PSM Makassar. Tapi untuk laga menghadapi Madura United ini kemungkinan besar Hilmansyah akan tetap menjadi pilihan utama, melihat dari penampilan Hilmansyah yang cukup konsisten sejauh ini di bawah Mister Gawang PSM Makassar. Kemudian 2 back tengah ada Yuran Fernandes sekaligus sebagai kapten tim, akan diduetkan kembali dengan Lucio Suarez. Lalu fullback kiri ada Syahrul Lasinari, kemudian fullback kanan Victor Luis, di lini tengah Akbar Tanjung dan Ananda Rehan akan dipasang sebagai gelandang bertahan. Kemudian kami memprediksi Daisuke Sakai kemungkinan akan diplot sebagai gelandang serang, karena kabarnya kemungkinan Latirval akan absen, sehingga Daisuke Sakai akan mengisi posisi ini. Sebelumnya Daisuke Sakai juga harus menepi beberapa pertandingan bersama PSM karena mengalami cedera. Lalu di sisi sayap PSM Makassar, winger mereka ada Abdul Rahman, Victor Detan, ini pemain muda yang dimiliki oleh PSM Makassar.
dan di lini depan Adilson Silva akan diplot sebagai striker tunggal. Kenapa Adilson Silva padahal PSM Makassar masih memiliki Nermin Heljeta dan Victor Okello. Kabar terakhir, Nermin kan di sebelumnya pada saat pertandingan Shopee Cup atau ASEAN Cup ada turnamen antar klub-klub negara ASEAN, itu mengalami cedera saat menghadapi Sun United, dan saat pekan ke-7 menghadapi Persija, Nermin sudah absen, dan kabar terakhirnya di sesi latihan Nermin masih banyak berlatih sendiri, mendapat pengawasan khusus dari tim dokter dari PSM Makassar, dan belum mengikuti sesi game saat beberapa kali latihan, sehingga Nermin kemungkinan akan absen di laga ini. Padahal tentu Nermin ini menjadi andalan PSM ya musim ini. Sejauh ini sudah mencetak 4 gol dan berada di jajaran top skor Liga 1 saat ini. Kemudian Tito Okello sendiri, dia kan ini pemain Sudan Selatan kalau tidak salah, sempat dipanggil untuk membela timnas Sudan Selatan untuk laga kualifikasi Piala Dunia di zona Afrika, dan masih absen, artinya belum bergabung dengan skuad PSM Makassar, sehingga pilihan satu-satunya, masih ada beberapa striker lokal yang dimiliki oleh PSM Makassar, tapi untuk striker asing ada Adilson Silva. Memang ini Adilson sudah, ini menjadi musim kedua bagi Adilson membela PSM Makassar, tapi untuk musim ini hingga pekan ke-7 Adilson belum menunjukkan tajinya lagi sebagai striker house goal, dan ini menjadi menjadi salah satu sorotan dari para fans PSM Makassar melihat penampilan Adilson yang kurang greget, utamanya ketika menguasai bola di area kotak penalti. Nah, melihat susunan pemain kedua tim ini, prediksi dari kami ya, bahwa kemungkinan ini yang akan nantinya diturunkan oleh kedua tim. Kita lihat bahwa pertarungan ini akan menjadi pertarungan yang cukup sengit antara pemain Brasil. Di PSM Makassar ada Alicia Suarez, sementara di Madura United ada Lulina. Lulina sejauh ini berstatus sebagai top skor Liga 1 dengan 5 golnya. Ini memang satu hal yang cukup kontradiktif dari tim Madura United. Di satu sisi mereka saat ini berada di zona degradasi, tapi penampilan strikernya itu yakni Lulinya ini sangat-sangat produktif, sudah mencetak 5 gol. Artinya ini menjadi ancaman yang cukup serius bagi PSM Makassar ya. Meskipun ya kita ketahui PSM cukup kokoh juga di lini belakang, nanti ada Lucio Suarez dan tentunya ada Yuran Fernandes yang akan menjaga Lulinya. Sementara itu PSM dengan catatan yang kita sudah sampaikan tadi, bahwa dalam 4 pertandingan terakhir mereka di Liga 1 hanya mencetak 1 gol, ditambah lagi absennya 2 striker asing mereka, Nermin Heljeta dan Tito Okello. Ini akan menjadi perjudian yang cukup rumit bagi Bernardo Tapares. Apakah memang akan mengandalkan Adilson Silva ataukah akan mengubah skema strategi? Kemungkinannya juga Daisuke Sake bisa mengisi posisi second striker ya, kalau kita lihat
secara Daisuke Saka ini pemain Jepang, pemain yang cukup ulet, pemain yang memiliki mobilitas yang cukup tinggi dan memiliki akurasi tendangan jarak jauh, umpan-umpan yang cukup baik. Ini bisa menjadi menjadi kartu as bagi PSM Makassar nantinya di laga kali ini. Kemungkinan sih Daisuke Saka ketika memang betul dia dimainkan, dia akan menjadi kartu as untuk PSM Makassar untuk bisa meraih poin menghadapi Madura United. Terlepas dari pemain-pemain lainnya ya, seperti Victor Detan, pemain muda ini tampil cukup baik saat PSM menahan imbang Persija Jakarta. Detan mencetak 1 gol di laga kontra Persija, dan sejauh ini penampilan Victor Detan itu perlahan tapi pasti mengalami perkembangan, mulai berani dribbling, berani menusuk ke lini pertahanan, bahkan masuk hingga ke kotak penalti. Ini cukup menarik, dan bisa jadi ini akan menjadi pemain yang cukup merepotkan di sisi sayap dari Madura United. Begitupun juga ada Abdurrahman. Selain itu tentu PSM yang mengandalkan direct pass, umpan-umpan jauh, membutuhkan pemain-pemain yang cukup ulet ya dalam memburu bola, dalam bertahan maupun menyerang sama baiknya. Makanya Victor Luis ini salah satu pemain yang cukup diandalkan. Bernardo Tavares ini bisa rajin naik dan tentu rajin pula menjaga lini pertahanan. Syahrul Lasinari juga begitu. Di bangku cadangan PSM masih memiliki beberapa pemain yang bisa diandalkan. Ada Zaki Asraf, ada Ricky Pratama, masih ada Rizky Eka, pemain-pemain cepat yang bisa menjadi pembeda. Biasanya sih di babak kedua Bernardo Tavares akan merotasi ketika memang terjadi kondisi deadlock di babak pertama. Nah, secara garis besar yang menjadi sorotan tentu bahwa PSM jika ingin meraih kemenangan yakni fokus pada perbaikan lini depan mereka. Itu sudah barang tentu. Lini belakang PSM sangat kokoh. Tinggal lini depan diasah bagaimana mereka bisa mencoba berbagai cara, bukan hanya mengandalkan umpan crossing atau direct pass. Ini beberapa kali dalam beberapa pertandingan umpan jauh ke depan dari lini belakang langsung ke depan ini beberapa kali dipatahkan oleh tim lawan. Ini menjadi persoalan. Meskipun kita tahu di bawah asuhan Bernardo Tavares saat PSM Makassar juara Liga 1 2 musim sebelumnya itu memang PSM itu banyak mengandalkan sentuhan kedua. Artinya second ball ketika melakukan direct pass masuk dapat pemain depan itu bola pantulan untuk pemain lainnya ini supaya bisa membongkar pertahanan dari tim lawan. Tapi saat itu PSM memiliki pemain-pemain yang cukup jangkungnya tinggi di atas rata-rata. Kalau kita ingat masih ada William Plui, masih ada Everton Nascimento. Ini pemain-pemain yang sangat-sangat baik dalam perannya sebagai pemantul. Kalau itu sementara saat ini Adilson yang diharapkan untuk mengambil peran itu belum bisa secara optimal memperlihatkan sumbangsinya untuk berjalannya skema yang akan dimainkan oleh PS Makassar, tentunya dari Bernardo Tavares sendiri. Sehingga menurut saya ya pribadi, Bernardo Tavares harus berani mencoba beberapa skema serangan untuk bisa membongkar pertahanan Madura United. Dan
kan kita lihat secara statistik lini pertahanan Madura United ini tidak begitu baik juga. 4 pertandingan mereka kebobolan 12 gol. Nah, ini mereka bisa memanfaatkan Daisuke Sakai, Adilson Silva, Nanda Rehan, Victor Retan, Abdurrahman. Ini pemain-pemain yang cukup berani memegang bola, berani memainkan bola-bola pendek di area pertahanan lawan. Ini mungkin bisa menjadi salah satu opsi bagaimana mereka atau PSM Makassar bisa membongkar pertahanan dari Madura United dan mencetak gol. Di sisi lain ada Lulina, pemain depan dari Madura United, sudah mencetak 5 gol, dan dalam 4 pertandingan terakhir Madura United secara keseluruhan keseluruhan tim dari Madura United itu mencetak 6 gol. Mereka cukup produktif. Artinya bahwa PSM Makassar juga harus waspada. Lini pertahanan PSM harus waspada, jangan sampai lengah terus-terusan melakukan serangan counter dan tanpa memperhatikan garis pertahanan mereka. Karena kita tahu PSM musim ini beberapa kali itu kerap kebobolan setelah mereka unggul. Kebobolannya di menit-menit krusial seperti saat menghadapi Persija. Ini yang harus diwaspadai dari PSM Makassar. Mungkin gitu Tribuners untuk prediksi skor sendiri. Kalau kita lihat di atas kertas apalagi PSM Makassar pekan ke-8 ini berstatus sebagai tim tuan rumah, meskipun tuan rumah dalam artian mereka bukan tuan rumah yang sebenarnya karena hanya numpang di Stadion Batakan. Biasanya paling banyak penonton supporter yang mendukung PSM Makassar itu di angka 1000-an. Ini juga menjadi persoalan bagi PSM Makassar, tapi tentu mereka PSM Makassar berharap bisa meraih kemenangan ini. Prediksi kami PSM Makassar menang dengan skor 2-0 untuk laga menghadapi Madura. Ini untuk prediksi dari kami. Bagi Tribuners yang ingin memberikan prediksinya juga silakan tulis di kolom komentar. Dan mungkin sekian untuk preview pertandingan PSM Makassar menghadapi Madura United untuk laga pekan ke-8 Liga 1 Indonesia musim 2024-2025. Kita akan jumpa lagi di preview laga-laga lainnya, laga-laga seru lainnya, termasuk laga dari Timnas Indonesia. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Jumpa lagi di preview laga Liga 1 Indonesia musim 2024-2025, dan tentunya kami dari Tribun Timur kembali membahas laga dari tim kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, masyarakat Kota Makassar, yakni PSM Makassar. Nah, setelah jeda FIFA Match Day, sebelumnya kan Tribuners, para pecinta bola tanah air sudah melihat Timnas Indonesia berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026, dan tentu kompetisi lokal Liga 1 diliburkan, dan sekarang Liga 1 comeback lagi setelah libur selama lebih dari 2 pekan ya. Kembali masuk ke pekan ke-8. Beberapa tim di Liga 1 ini sudah berlaga, beberapa sudah berlaga untuk partai pekan ke-8, dan PSM Makassar akan menghadapi pekan ke-8 menjamu Madura United di Stadion Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur pada Jumat 18 Oktober 2024 pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Nah, sebagai tuan rumah, tentu harapan dari para fans PSM bahwa di laga ini skuad asuhan dari Bernardo Tavares bisa meraih 3 poin, karena secara hasil yang dicapai dalam 4 pertandingan terakhir di Liga 1 itu PSM Makassar puasa kemenangan
Padahal di awal-awal musim, di pekan pertama, pekan kedua, pekan ketiga, PSM Makassar itu selalu meraih kemenangan, bahkan sempat memuncaki klasemen. Sementara 4 laga sisanya PSM Makassar gagal meraih kemenangan. Ini tentu menjadi catatan yang cukup serius bagi Bernardo Pares jelang menghadapi Madura United. Sementara itu Madura tim tim tamu yang akan bertandang ke markas PSM Makassar ini juga memiliki motivasi yang tak kalah besarnya dari tim tuan rumah PSM Makassar untuk meraih kemenangan. Secara permainan tentu dan hasil yang diraih sejauh ini hingga pekan ke-7 ya, Madura United ini jauh lebih buruk secara hasil ya dibanding dari PSM Makassar. Madura United tercatat sebagai satu-satunya dari 18 tim yang ada di Liga 1 saat ini yang belum pernah meraih kemenangan dari 7 pertandingan yang sudah mereka jalani, sehingga kita lihat di klasemen Madura United bertengger itu di posisi zona degradasi, tepatnya di posisi ke-17, baru mengoleksi 3 poin dari 7 pertandingan. Artinya Madura United ini hanya meraih 3 hasil imbang dan 4 berakhir dengan kekalahan. Ini tentu hasil atau statistik yang terburuk bagi tim sekelas Madura United, karena kita tahu bersama sejak era Liga 1 Indonesia dimulai pada 2017 hingga musim lalu ya, musim 2003-2024 itu Madura United itu selalu berada di papan atas, beberapa kali juga sempat nyaris juara. Artinya tim ini tim yang solid. Hanya saja di musim ini ada persoalan yang dialami oleh Madura United secara internal. Kita ketahui bersama presiden klub dari Madura United, Hasanul Kossasi, itu ditetapkan sebagai tersangka ya oleh KPK kalau tidak salah ya, kasus korupsi BTS. Tapi entah apakah ini menjadi salah satu penyebab utama sehingga anjloknya penampilan dari Madura United di musim ini. Ini juga masih menjadi perdebatan, tapi yang pasti bahwa di akhir musim lalu, pada saat berakhirnya musim lalu ya, beberapa pemain pilar dari Madura United itu hengkang. Artinya bahwa musim ini memang Madura United mendatangkan banyak pemain-pemain baru, sehingga begitupun dengan pelatih baru, sehingga mereka harus memulai beradaptasi. Musim lalu kita tahu Madura United itu masuk di babak championship dan menempati juara ketiga kalau tidak salah ya, ketiga musim lalu. Dan musim ini 7 pertandingan ya, Madura United harus berada di posisi ke-17 atau di zona degradasi. Nah, itu tadi untuk klasemennya, tapi kita juga akan bahas sedikit soal head to head dari kedua tim. Itu tadi hasil dari 7 pertandingan terakhir dari PSM Makassar maupun Madura United. Sementara itu kita lihat secara head to head ya, atau sejarah pertemuan kedua tim dari 5 laga terakhir lah, kita menghitung 5 laga terdekat terbaru yang dimana Madura United dan PSM Makassar itu bertemu. PSM cukup unggul, di mana PSM itu berhasil meraih 3 kemenangan, sementara Madura United 2 kemenangan. Artinya kedua tim setiap bertemu pasti saling mengalahkan. Belum ada sejarahnya Madura dan PSM Makassar itu bermain imbang. Ini untuk 5 pertemuan terakhir ya.
Hanya saja catatan minornya untuk PSM skuad Juku Eja ini bahwa musim lalu 2 pertemuan baik di kandang maupun di tandang bagi PSM Makassar itu berakhir untuk kekalahan untuk PSM Makassar. Artinya Madura cukup superior bagi PSM Makassar untuk musim lalu. Misalnya di putaran pertama Liga 1 musim lalu ya, PSM Makassar itu kalah di markas sendiri. Di saat itu PSM masih bermarkas di Stadion Gelora B.J. Habibie. Kemudian saat bertandang lagi ke Madura United itu PSM harus menelan kekalahan lagi-lagi dengan skor 2-0. Nah, namun ini juga yang perlu diingat, ketika PSM Makassar juara di 2 musim sebelumnya, di musim 2022-2023 itu PSM meraih kemenangan 1-3 di markas Madura United, dan laga itu menjadi laga penentu PSM Makassar juara. Itu di 2 musim lalu. Nah, itu untuk 5 pertemuan terakhir dari Madura United kontra PSM Makassar. Sementara dalam 4 pertandingan terakhir di Liga 1 sendiri, PSM Makassar itu meraih 3 hasil imbang dan 1 kekalahan. Adapun Madura United meraih 2 hasil imbang dan 2 kekalahan. Di 2 laga terakhirnya di pekan ke-6 dan pekan ke-7 Madura United itu bermain imbang. Sementara PSM di pekan ke-7, di pekan terakhir sebelumnya itu berhasil menahan imbang Persija dengan skor 1-1. Terakhir kali PSM menang pada bulan bulan Agustus, kalau tidak salah bulan Agustus, itu tepatnya di pekan ketiga saat menghadapi Dewa United, kalau tidak salah menang dengan skor 3-1. Nah, cuma yang menjadi catatan menarik di sini bahwa dan ini catatan yang cukup krusial bagi PSM Makassar, satu kekurangan ya bagi PSM Makassar. Dalam 4 laga terakhir mereka di Liga 1 itu PSM hanya berhasil mencetak 1 gol dalam 4 pertandingan terakhir Liga 1. Hanya berhasil mencetak 1 gol. Cuma catatan positifnya adalah dari 4 pertandingan terakhir di Liga 1 PSM hanya kebobolan 2 gol. Artinya secara pertahanan PSM cukup kokoh. Namun di lini depan tentu secara statistik sangat-sangat buruk. Hanya berhasil mencetak 1 gol. Sementara itu Madura United Tribuners 4 laga terakhir mereka berhasil mencetak 6 gol. Nah, secara produktivitas jauh lebih baik lah dibanding PSM Makassar. Tapi untuk lini pertahanannya kebobolan 12 gol. Madura United kebobolan 12 gol dalam 4 pertandingan terakhir. Artinya secara range-nya ya, statistiknya dalam 4 pertandingan terakhir itu pertahanan dari Madura United ini betul-betul mengalami permasalahan yang sangat-sangat besar yang harus menjadi catatan utama bagi pelatih dari Madura United, Paulo Meneses. Nah, inilah yang akan kita ulik bersama. Tribuners, ini sedikit gambaran kedua tim. Kemudian kita akan ke prediksi susunan pemain ya dari kedua tim. Pertama kita bahas dulu dari tim tamu Madura United. Pelatihnya ini juga pelatih asal Portugal, Paulo Meneses, memulai karirnya di Indonesia perdana musim ini dan langsung menangani Madura United, dan tentu ini menjadi sebuah persoalan juga yang harus segera dicari solusinya untuk Paulo Meneses melihat dari penampilan yang cukup
buruk dari Madura United sejauh ini. Nah, di tangan Meneses, Madura United terbenar kerap memainkan skema permainan atau formasi 4-3-3. Di posisi penjaga gawang ada Dida, kemudian 4 back untuk back tengah atau stopper, ada Christian Rontini, lalu ada Frank Sokoy, fullback kanan ada Pedro Monteiro, kemudian fullback kiri ada Koko Ari, di lini tengah dua gelandang, Jordi Werman, Iran Junior, kemudian ada gelandang sayap Ilham Syah dan Arsya Ahmad, dan di lini depan ada duo asing mereka Lulina dan Mike Aldo. Nah, sementara itu di PSM Makassar, asuhan Bernardo Tapares, skema yang digunakan PSM musim ini kerap berganti-ganti ya, kadang menggunakan 4 back, kadang menggunakan 3 back, tapi umumnya tetap menggunakan 3 back seperti musim-musim sebelumnya. Kita lihat PSM Makassar, penjaga gawang ada Hilmansyah, kabar terakhir Reza Arya, kiper utama PSM Makassar musim lalu itu yang sebelumnya kan harus menepi karena mengalami cedera, bukan mengalami cedera ya, tapi sudah menjalani operasi, ada operasi cedera yang dijalani, dan kabar terakhirnya kalau tidak salah Reza Arya itu sudah mulai ikut latihan bersama skuad PSM Makassar, tapi untuk laga menghadapi Madura United ini kemungkinan besar Hilmansyah akan tetap menjadi pilihan utama, melihat dari penampilan Hilmansyah yang cukup konsisten sejauh ini di bawah Mister Gawang PSM Makassar. Kemudian dua back tengah ada Yuran Fernandes sekaligus sebagai kapten tim, akan diduetkan kembali dengan Lucio Suarez. Lalu fullback kiri ada Syahrul Lasinari, kemudian fullback kanan Victor Luis, di lini tengah Akbar Tanjung dan Ananda Rehan akan dipasang sebagai gelandang bertahan. Kemudian kami memprediksi Daisuke Sakai kemungkinan akan diplot sebagai gelandang serang, karena kabarnya kemungkinan Latirval akan absen, sehingga Daisuke Sake akan mengisi posisi ini. Sebelumnya Daisuke Sake juga harus menepi beberapa pertandingan bersama PSM karena mengalami cedera. Lalu di sisi sayap PSM Makassar, winger mereka ada Abdul Rahman, Victor Detan, ini pemain muda yang dimiliki oleh PSM Makassar. Dan di lini depan Adilson Silva akan diplot sebagai striker tunggal. Kenapa Adilson Silva padahal PSM Makassar masih memiliki Nermin Heljeta dan Victor Roccolo? Kabar terakhir Nermin kan sebelumnya pada saat pertandingan Shopee Cup atau ASEAN Cup, ada turnamen antar klub-klub negara ASEAN, itu mengalami cedera saat menghadapi Sun United, dan saat pekan ke-7 menghadapi Persija, Nermin sudah absen, dan kabar terakhirnya di sesi latihan Nermin masih banyak berlatih sendiri, mendapat pengawasan khusus dari tim dokter dari PSM Makassar, dan belum mengikuti sesi game saat beberapa kali latihan, sehingga Nermin kemungkinan akan absen di laga ini. Padahal tentu Nermin ini menjadi andalan PSM ya musim ini. Sejauh ini sudah mencetak 4 gol dan berada di jajaran top skor Liga 1 saat ini. Kemudian Tito Okello sendiri, dia kan ini pemain Sudan Selatan kalau tidak salah, sempat dipanggil untuk membela timnas Sudan Selatan untuk laga
kualifikasi Piala Dunia di zona Afrika dan masih absen, artinya belum bergabung dengan skuad PSM Makassar, sehingga pilihan satu-satunya masih ada beberapa striker lokal yang dimiliki oleh PSM Makassar, tapi untuk striker asing ada Adilson Silva. Memang ini Adilson ini menjadi musim kedua bagi Adilson membela PSM Makassar. Tapi untuk musim ini hingga pekan ke-7 Adilson belum menunjukkan tajinya lagi sebagai striker house goal, dan ini menjadi menjadi salah satu sorotan dari para fans PSM Makassar melihat penampilan Adilson yang kurang greget, utamanya ketika menguasai bola di area kotak penalti. Nah, melihat susunan pemain kedua tim ini, prediksi dari kami ya, bahwa kemungkinan ini yang akan nantinya diturunkan oleh kedua tim. Kita lihat bahwa pertarungan ini akan menjadi pertarungan yang cukup sengit antara pemain Brasil. Di PSM Makassar ada Alicia Suarez, sementara di Madura United ada Lulina. Lulina sejauh ini berstatus sebagai top skor Liga 1 dengan 5 golnya. Ini memang satu hal yang cukup kontradiktif dari tim Madura United. Di satu sisi mereka saat ini berada di zona degradasi, tapi penampilan strikernya itu yakni Lulina ini sangat-sangat produktif, sudah mencetak 5 gol. Artinya ini menjadi ancaman yang cukup serius bagi PSM Makassar ya. Meskipun ya kita ketahui PSM cukup kokoh juga di lini belakang, nanti ada Lucio Suarez dan tentunya ada Yuran Fernandes yang akan menjaga Lulinya. Sementara itu PSM dengan catatan yang kita sudah sampaikan tadi, bahwa dalam 4 pertandingan terakhir mereka di Liga 1 hanya mencetak 1 gol, ditambah lagi absennya 2 striker asing mereka, Nermin Heljeta dan Tito Okello. Ini akan menjadi perjudian yang cukup rumit bagi Bernardo Tapares. Apakah memang akan mengandalkan Adilson Silva ataukah akan mengubah skema strategi? Kemungkinannya juga Daisuke Sake bisa mengisi posisi second striker ya. Kalau kita lihat secara Daisuke Sake ini pemain Jepang, pemain yang cukup ulet, pemain yang memiliki mobilitas yang cukup tinggi dan memiliki akurasi tendangan jarak jauh, umpan-umpan yang cukup baik. Ini bisa menjadi menjadi kartu as bagi PSM Makassar nantinya di laga kali ini. Kemungkinan sih Daisuke Sake ketika memang betul dia dimainkan, dia akan menjadi kartu as untuk PSM Makassar untuk bisa meraih poin menghadapi Madura United. Terlepas dari pemain-pemain lainnya ya, seperti Victor Detan, pemain muda ini tampil cukup baik saat PSM menahan imbang Persija Jakarta. Detan mencetak 1 gol di laga kontra Persija, dan sejauh ini penampilan Victor Detan itu perlahan tapi pasti mengalami perkembangan, mulai berani dribbling, berani menusuk ke lini pertahanan, bahkan masuk hingga ke kotak penalti. Ini cukup menarik, dan bisa jadi ini akan menjadi pemain yang cukup merepotkan di sisi sayap dari Madura United. Begitupun juga ada Abdurrahman. Selain itu tentu PSM yang mengandalkan direct pass, umpan-umpan jauh, membutuhkan pemain-pemain yang cukup ulet ya dalam memburu bola, dalam
bertahan maupun menyerang sama backnya. Makanya Victor Luis ini salah satu pemain yang cukup diandalkan. Bernardo Tavares ini bisa rajin naik dan tentu rajin pula menjaga lini pertahanan. Syahrul Lasinari juga begitu. Di bangku cadangan PSM masih memiliki beberapa pemain yang bisa diandalkan. Ada Zaki Ashraf, ada Ricky Pratama, masih ada Rizky Eka, pemain-pemain cepat yang bisa menjadi pembeda. Biasanya sih di babak kedua Bernardo Tavares akan merotasi ketika memang terjadi kondisi deadlock di babak pertama. Nah, secara garis besar yang menjadi sorotan tentu bahwa PSM jika ingin meraih kemenangan yakni fokus pada perbaikan lini depan mereka. Itu sudah barang tentu. Lini belakang PSM sangat kokoh. Tinggal lini depan diasah bagaimana mereka bisa mencoba berbagai cara, bukan hanya mengandalkan umpan crossing atau direct pass. Ini beberapa kali dalam beberapa pertandingan umpan jauh ke depan dari lini belakang langsung ke depan. Ini beberapa kali dipatahkan oleh tim lawan. Ini menjadi persoalan. Meskipun kita tahu di bawah asuhan Bernardo Tavares saat PSM Makassar juara Liga 1 2 musim sebelumnya itu memang PSM itu banyak mengandalkan sentuhan kedua. Artinya second ball ketika melakukan direct pass masuk dapat pemain depan itu bola pantulan untuk pemain lainnya ini supaya bisa membongkar pertahanan dari tim lawan. Tapi saat itu PSM memiliki pemain-pemain yang cukup jangkungnya tinggi di atas rata-rata. Kalau kita ingat masih ada William Plui, masih ada Everton Nascimento. Ini pemain-pemain yang sangat-sangat baik dalam perannya sebagai pemantul. Kalau itu, sementara saat ini Adilson yang diharapkan untuk mengambil peran itu belum bisa secara optimal memperlihatkan sumbangsinya untuk berjalannya skema yang akan dimainkan oleh PS Makassar, tentunya dari Bernardo Tavares sendiri. Sehingga menurut saya ya pribadi, Bernardo Tavares harus berani mencoba beberapa skema serangan untuk bisa membongkar pertahanan Madura United. Dan kan kita lihat secara statistik lini pertahanan Madura United ini tidak begitu baik juga. 4 pertandingan mereka kebobolan 12 gol. Nah, ini mereka bisa memanfaatkan Daisuke Sakai, Adilson Silva, Nanda Rehan, Victor Retan, Abdurrahman. Ini pemain-pemain yang cukup berani memegang bola, berani memainkan bola-bola pendek di area pertahanan lawan. Ini mungkin bisa menjadi salah satu opsi bagaimana mereka atau PSM Makassar bisa membongkar pertahanan dari Madura United dan mencetak gol. Di sisi lain ada Lulina, pemain depan dari Madura United, sudah mencetak 5 gol. Dan dalam 4 pertandingan terakhir Madura United secara keseluruhan tim dari Madura United itu mencetak 6 gol. Mereka cukup produktif. Artinya bahwa PSM Makassar juga harus waspada. Lini pertahanan PSM harus waspada, jangan sampai lengah terus-terusan melakukan serangan counter dan tanpa memperhatikan garis pertahanan mereka. Karena kita tahu PSM musim ini beberapa kali itu kerap kebobolan setelah mereka unggul. Kebobolannya di menit-menit krusial seperti saat menghadapi Persija. Ini yang harus diwaspadai dari PSM Makassar. Mungkin gitu Tribuners untuk prediksi skor sendiri. Kalau kita lihat di atas kertas
apalagi PSM Makassar pekan ke-8 ini berstatus sebagai tim tuan rumah, meskipun tuan rumah dalam artian mereka bukan tuan rumah yang sebenarnya karena hanya numpang di Stadion Batakan. Biasanya paling banyak penonton supporter yang mendukung PSM Makassar itu di angka 1000-an. Ini juga menjadi persoalan bagi PSM Makassar, tapi tentu mereka PSM Makassar berharap bisa meraih kemenangan ini. Prediksi kami PSM Makassar menang dengan skor 2-0 untuk laga menghadapi Madura. Ini untuk prediksi dari kami. Bagi Tribuners yang ingin memberikan prediksinya juga silakan tulis di kolom komentar. Dan mungkin sekian untuk preview pertandingan PSM Makassar menghadapi Madura United untuk laga pekan ke-8 Liga 1 Indonesia musim 2024-2025. Kita akan jumpa lagi di preview laga-laga lainnya, laga-laga seru lainnya, termasuk laga dari Timnas Indonesia. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Jumpa lagi di preview laga Liga 1 Indonesia musim 2024-2025, dan tentunya kami dari Tribun Timur kembali membahas laga dari tim kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, masyarakat Kota Makassar, yakni PSM Makassar. Nah, setelah jeda FIFA Match Day, sebelumnya kan Tribuners, para pecinta bola tanah air sudah melihat Timnas Indonesia berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026, dan tentu kompetisi lokal Liga 1 diliburkan, dan sekarang Liga 1 comeback lagi setelah libur selama lebih dari 2 pekan ya. Kembali masuk ke pekan ke-8. Beberapa tim di Liga 1 ini sudah berlaga, beberapa sudah berlaga untuk partai pekan ke-8, dan PSM Makassar akan menghadapi pekan ke-8 menjamu Madura United di Stadion Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur pada Jumat 18 Oktober 2024 pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Nah, sebagai tuan rumah, tentu harapan dari para fans PSM bahwa di laga ini skuad asuhan dari Bernardo Tavares bisa meraih 3 poin, karena secara hasil yang dicapai dalam 4 pertandingan terakhir di Liga 1 itu PSM Makassar puasa kemenangan. Padahal di awal-awal musim, di pekan pertama, pekan kedua, pekan ketiga, PSM Makassar itu selalu meraih kemenangan, bahkan sempat memuncaki klasemen. Sementara 4 laga sisanya PSM Makassar gagal meraih kemenangan. Ini tentu menjadi catatan yang cukup serius bagi Bernardo Tavares jelang menghadapi Madura United. Sementara itu Madura tim tamu yang akan bertandang ke markas PSM Makassar ini juga memiliki motivasi yang tak kalah besarnya dari tim tuan rumah PSM Makassar untuk meraih kemenangan. Secara permainan tentu dan hasil yang diraih sejauh ini hingga pekan ke-7 ya, Madura United ini jauh lebih buruk secara hasil ya dibanding dari PSM Makassar. Madura United tercatat sebagai satu-satunya dari 18 tim yang ada di Liga 1 saat ini yang belum pernah meraih kemenangan dari 7 pertandingan yang sudah mereka jalani, sehingga kita lihat di klasemen Madura United bertengger itu di posisi zona degradasi, tepatnya di posisi ke-17, baru mengoleksi 3 poin dari 7 pertandingan. Artinya Madura United ini hanya meraih 3 hasil imbang
dan 4 berakhir dengan kekalahan. Ini tentu hasil atau statistik yang terburuk bagi tim sekelas Madura United, karena kita tahu bersama sejak era Liga 1 Indonesia dimulai pada 2017 hingga musim lalu ya, musim 2003-2024 itu Madura United itu selalu berada di papan atas. Beberapa kali juga sempat nyaris juara. Artinya tim ini tim yang solid. Hanya saja di musim ini ada persoalan yang dialami oleh Madura United secara internal. Kita ketahui bersama presiden klub dari Madura United, Ahsanul Kossasi, itu ditetapkan sebagai tersangka ya oleh KPK kalau tidak salah ya, kasus korupsi BTS. Tapi entah apakah ini menjadi salah satu penyebab utama sehingga anjloknya penampilan dari Madura United di musim ini. Ini juga masih menjadi perdebatan, tapi yang pasti bahwa di akhir musim lalu, pada saat berakhirnya musim lalu ya, beberapa pemain pilar dari Madura United itu hengkang. Artinya bahwa musim ini memang Madura United mendatangkan banyak pemain-pemain baru, sehingga begitupun dengan pelatih baru, sehingga mereka harus memulai beradaptasi. Musim lalu kita tahu Madura United itu masuk di babak championship dan menempati juara ketiga kalau tidak salah ya, ketiga musim lalu. Dan musim ini 7 pertandingan ya, Madura United harus berada di posisi ke-17 atau di zona degradasi. Nah, itu tadi untuk klasemennya, tapi kita juga akan bahas sedikit soal head to head dari kedua tim. Itu tadi hasil dari 7 pertandingan terakhir dari PSM Makassar maupun Madura United. Sementara itu kita lihat secara head to head ya, atau sejarah pertemuan kedua tim dari 5 laga terakhir lah, kita menghitung 5 laga terdekat terbaru yang dimana Madura United dan PSM Makassar itu bertemu. PSM cukup unggul, di mana PSM itu berhasil meraih 3 kemenangan, sementara Madura United 2 kemenangan. Artinya kedua tim setiap bertemu pasti saling mengalahkan. Belum ada sejarahnya Madura dan PSM Makassar itu bermain imbang. Ini untuk 5 pertemuan terakhir ya. Hanya saja catatan minornya untuk PSM, skuad Juku Eja ini, bahwa musim lalu 2 pertemuan baik di kandang maupun di tandang bagi PSM Makassar itu berakhir untuk kekalahan untuk PSM Makassar. Artinya Madura cukup superior bagi PSM Makassar untuk musim lalu. Misalnya di putaran pertama Liga 1 musim lalu ya, PSM Makassar itu kalah di markas sendiri. Saat itu PSM masih bermarkas di Stadion Gelora B.J. Habibie. Kemudian saat bertandang lagi ke Madura United itu PSM harus menelan kekalahan lagi-lagi dengan skor 2-0. Nah, namun ini juga yang perlu diingat, ketika PSM Makassar juara di 2 musim sebelumnya, di musim 2022-2023 itu PSM meraih kemenangan 1-3 di markas Madura United, dan laga itu menjadi laga penentu PSM Makassar juara. Itu di 2 musim lalu. Nah, itu untuk 5 pertemuan terakhir dari Madura United kontra PSM Makassar. Sementara dalam 4 pertandingan terakhir di Liga 1 sendiri, PSM Makassar itu meraih 3 hasil imbang dan 1 kekalahan. Adapun Madura United meraih 2 hasil imbang dan 2 kekalahan.
di 2 laga terakhirnya di pekan ke-6 dan pekan ke-7 Madura United itu bermain imbang. Sementara PSM di pekan ke-7 di pekan terakhir sebelumnya itu berhasil menahan imbang Persija dengan skor 1-1. Terakhir kali PSM menang pada bulan berapa ya? Bulan Agustus kalau tidak salah, bulan Agustus itu tepatnya di pekan ketiga saat menghadapi Dewa United, kalau tidak salah menang dengan skor 3-1. Nah, cuma yang menjadi catatan menarik di sini bahwa dan ini catatan yang cukup krusial bagi PSM Makassar, satu kekurangan ya bagi PSM Makassar dalam 4 laga terakhir mereka di Liga 1 itu PSM hanya berhasil mencetak 1 gol dalam 4 pertandingan terakhir Liga 1, hanya berhasil mencetak 1 gol. Cuma catatan positifnya adalah dari 4 pertandingan itu, 4 pertandingan terakhir di Liga 1 PSM hanya kebobolan 2 gol. Artinya secara pertahanan PSM cukup kokoh. Namun di lini depan tentu secara statistik sangat-sangat buruk. Hanya berhasil mencetak 1 gol. Sementara itu Madura United Tribuners 4 laga terakhir mereka itu mereka berhasil mencetak 6 gol. Nah, secara produktivitas jauh lebih baik lah dibanding PSM Makassar. Tapi untuk lini pertahanannya kebobolan 12 gol. Madura United kebobolan 12 gol dalam 4 pertandingan terakhir. Artinya secara range-nya ya, statistiknya dalam 4 pertandingan terakhir itu pertahanan dari Madura United ini betul-betul mengalami permasalahan yang sangat-sangat besar yang harus menjadi catatan utama bagi pelatih dari Madura United, Paulo Meneses. Nah, inilah yang akan kita ulik bersama. Tribuners, ini sedikit gambaran kedua tim. Kemudian kita akan ke prediksi susunan pemain ya dari kedua tim. Pertama kita bahas dulu dari tim tamu Madura United. Pelatihnya ini juga pelatih asal Portugal, Paulo Meneses, memulai karirnya di Indonesia perdana musim ini dan langsung menangani Madura United, dan tentu ini menjadi sebuah persoalan juga yang harus segera dicari solusinya untuk Paulo Meneses melihat dari penampilan yang cukup buruk dari Madura United sejauh ini. Nah, di tangan Meneses, Madura United Tribuners kerap memainkan skema permainan atau formasi 4-3-3. Di posisi penjaga gawang ada Dida, kemudian 4 back untuk back tengah atau stopper ada Christian Rontini, lalu ada Frank Sokoy, fullback kanan ada Pedro Monteiro, kemudian fullback kiri ada Koko Ari. Di lini tengah 2 gelandang, Jordi Werman, Iran Junior, kemudian ada gelandang sayap Ilham Syah dan Arsya Ahmad. Dan di lini depan ada duo asing mereka Lulina dan Mike Aldo. Nah, sementara itu di PSM Makassar asuhan Bernardo Tapares, skema yang digunakan PSM musim ini kerap berganti-ganti ya, kadang menggunakan 4 back, kadang menggunakan 3 back, tapi umumnya tetap menggunakan 3 back seperti musim-musim sebelumnya. Kita lihat PSM Makassar penjaga gawang ada Hilmansyah, kabar terakhir Reza Arya, kiper utama PSM Makassar musim lalu itu yang sebelumnya kan harus menepi karena mengalami cedera.
bukan mengalami cedera ya, tapi sudah menjalani operasi. Ada operasi cedera yang dijalani, dan kabar terakhirnya kalau tidak salah Res Arya itu sudah mulai ikut latihan bersama skuad PSM Makassar. Tapi untuk laga menghadapi Madura United ini kemungkinan besar Hilmansyah akan tetap menjadi pilihan utama, melihat dari penampilan Hilmansyah yang cukup konsisten sejauh ini di bawah Mister Gawang PSM Makassar. Kemudian dua bek tengah ada Yuran Fernandes sekaligus sebagai kapten tim, akan diduetkan kembali dengan Lucio Suarez. Lalu fullback kiri ada Syahrul Lasinari, kemudian fullback kanan Victor Luis, di lini tengah Akbar Tanjung dan Ananda Rehan akan dipasang sebagai gelandang bertahan. Kemudian kami memprediksi Daisuke Sakai kemungkinan akan diplot sebagai gelandang serang, karena kabarnya kemungkinan Latirval akan absen, sehingga Daisuke Sakai akan mengisi posisi ini. Sebelumnya Daisuke Sakai juga harus menepi beberapa pertandingan bersama PSM karena mengalami cedera. Lalu di sisi sayap PSM Makassar, winger mereka ada Abdul Rahman, Victor Detan, ini pemain muda yang dimiliki oleh PSM Makassar. Dan di lini depan Adilson Silva akan diplot sebagai striker tunggal. Kenapa Adilson Silva padahal PSM Makassar masih memiliki Nermin Heljeta dan Victor Okolo? Kabar terakhir, Nermin kan sebelumnya pada saat pertandingan Shopee Cup atau ASEAN Cup, ada turnamen antar klub-klub negara ASEAN, itu mengalami cedera saat menghadapi Sun United, dan saat pekan ke-7 menghadapi Persija, Nermin sudah absen. Dan kabar terakhirnya di sesi latihan Nermin masih banyak berlatih sendiri, mendapat pengawasan khusus dari tim dokter dari PSM Makassar, dan belum mengikuti sesi game saat beberapa kali latihan, sehingga Nermin kemungkinan akan absen di laga ini. Padahal tentu Nermin ini menjadi andalan PSM ya musim ini. Sejauh ini sudah mencetak 4 gol dan berada di jajaran top skor Liga 1 saat ini. Kemudian Tito Okello sendiri, dia kan ini pemain Sudan Selatan kalau tidak salah, sempat dipanggil untuk membela timnas Sudan Selatan untuk laga kualifikasi Piala Dunia di zona Afrika, dan masih absen, artinya belum bergabung dengan skuad PSM Makassar, sehingga pilihan satu-satunya, masih ada beberapa striker lokal yang dimiliki oleh PSM Makassar, tapi untuk striker asing ada Adilson Silva. Memang ini Adilson ini menjadi musim kedua bagi Adilson membela PSM Makassar, tapi untuk musim ini hingga pekan ke-7 Adilson belum menunjukkan tajinya lagi sebagai striker house goal, dan ini menjadi menjadi salah satu sorotan dari para fans PSM Makassar melihat penampilan Adilson yang kurang greget, utamanya ketika menguasai bola di area kotak penalti. Nah, melihat susunan pemain kedua tim ini, prediksi dari kami ya, bahwa kemungkinan ini yang akan nantinya diturunkan oleh kedua tim. Kita lihat bahwa pertarungan ini akan menjadi pertarungan yang cukup sengit antara pemain Brasil. Di PSM Makassar ada Alicia Suarez, sementara di Madura United ada Lulina. Lulina sejauh ini berstatus sebagai top skor Liga 1 dengan 5 golnya. Ini memang satu hal yang cukup kontradiktif dari tim Madura United. Di satu sisi mereka
saat ini berada di zona degradasi, tapi penampilan strikernya itu yakni Lulinya ini sangat-sangat produktif, sudah mencetak 5 gol. Artinya ini menjadi ancaman yang cukup serius bagi PSM Makassar ya. Meskipun ya kita ketahui PSM cukup kokoh juga di lini belakang, nanti ada Lucio Suarez dan tentunya ada Yuran Fernandes yang akan menjaga Lulinya. Sementara itu PSM dengan catatan yang kita sudah sampaikan tadi, bahwa dalam 4 pertandingan terakhir mereka di Liga 1 hanya mencetak 1 gol, ditambah lagi absennya 2 striker asing mereka, Nermin Heljeta dan Tito Okello. Ini akan menjadi perjudian yang cukup rumit bagi Bernardo Tavares. Apakah memang akan mengandalkan Adilson Silva ataukah akan mengubah skema strategi? Kemungkinannya juga Daisuke Sake bisa mengisi posisi second striker ya. Kalau kita lihat secara Daisuke Sake ini pemain Jepang, pemain yang cukup ulet, pemain yang memiliki mobilitas yang cukup tinggi dan memiliki akurasi tendangan jarak jauh, umpan-umpan yang cukup baik. Ini bisa menjadi menjadi kartu as bagi PSM Makassar nantinya di laga kali ini. Kemungkinan sih Daisuke Sake ketika memang betul dia dimainkan, dia akan menjadi kartu as untuk PSM Makassar untuk bisa meraih poin menghadapi Madura United. Terlepas dari pemain-pemain lainnya ya, seperti Victor Detan, pemain muda ini tampil cukup baik saat PSM menahan imbang Persija Jakarta. Detan mencetak 1 gol di laga kontra Persija, dan sejauh ini penampilan Victor Detan itu perlahan tapi pasti mengalami perkembangan, mulai berani dribbling, berani menusuk ke lini pertahanan, bahkan masuk hingga ke kotak penalti. Ini cukup menarik dan bisa jadi ini akan menjadi pemain yang cukup merepotkan di sisi sayap dari Madura United. Begitupun juga ada Abdurrahman. Selain itu tentu PSM yang mengandalkan direct pass, umpan-umpan jauh, membutuhkan pemain-pemain yang cukup ulet ya dalam memburu bola, dalam bertahan maupun menyerang sama baiknya. Makanya Victor Luis ini salah satu pemain yang cukup diandalkan Bernardo Tavares, ini bisa rajin naik dan tentu rajin pula menjaga lini pertahanan. Syahrul Lasinari juga begitu. Di bangku cadangan PSM masih memiliki beberapa pemain yang bisa diandalkan. Ada Zaki Asraf, ada Ricky Pratama, masih ada Rizky Eka, pemain-pemain cepat yang bisa menjadi pembeda. Biasanya sih di babak kedua Bernardo Tavares akan merotasi ketika memang terjadi kondisi deadlock di babak pertama. Nah, secara garis besar yang menjadi sorotan tentu bahwa PSM jika ingin meraih kemenangan yakni fokus pada perbaikan lini depan mereka. Itu sudah barang tentu. Lini belakang PSM sangat kokoh. Tinggal lini depan diasah bagaimana mereka bisa mencoba berbagai cara, bukan hanya mengandalkan umpan crossing atau direct pass. Ini beberapa kali dalam beberapa pertandingan umpan jauh ke depan dari lini belakang langsung ke depan, ini beberapa kali dipatahkan oleh tim lawan. Ini menjadi persoalan. Meskipun kita tahu di bawah asuhan Bernardo Tavares saat PSM Makassar
juara Liga 1 2 musim sebelumnya itu memang PSM itu banyak mengandalkan sentuhan kedua. Artinya second ball ketika melakukan direct pass masuk dapat pemain depan itu bola pantulan untuk pemain lainnya ini supaya bisa membongkar pertahanan dari tim lawan. Tapi saat itu PSM memiliki pemain-pemain yang cukup jangkungnya tinggi di atas rata-rata. Kalau kita ingat masih ada William Plui, masih ada Everton Nascimento. Ini pemain-pemain yang sangat-sangat baik dalam perannya sebagai pemantul. Kalau itu, sementara saat ini Adilson yang diharapkan untuk mengambil peran itu belum bisa secara optimal memperlihatkan sumbangsinya untuk berjalannya skema yang akan dimainkan oleh PS Makassar, tentunya dari Bernardo Tapares sendiri. Sehingga menurut saya ya pribadi, Bernardo Tapares harus berani mencoba beberapa skema serangan untuk bisa membongkar pertahanan Madura United. Dan kan kita lihat secara statistik lini pertahanan Madura United ini tidak begitu baik juga. 4 pertandingan mereka kebobolan 12 gol. Nah, ini mereka bisa memanfaatkan Desuke Sakai, Adilson Silva, Nanda Rehan, Victor Retan, Abdurrahman. Ini pemain-pemain yang cukup berani memegang bola, berani memainkan bola-bola pendek di area pertahanan lawan. Ini mungkin bisa menjadi salah satu opsi bagaimana mereka atau PSM Makassar bisa membongkar pertahanan dari Madura United dan mencetak gol. Di sisi lain ada Lulina, pemain depan dari Madura United, sudah mencetak 5 gol. Dan dalam 4 pertandingan terakhir Madura United secara keseluruhan tim dari Madura United itu mencetak 6 gol. Mereka cukup produktif. Artinya bahwa PSM Makassar juga harus waspada. Lini pertahanan PSM harus waspada, jangan sampai lengah terus-terusan melakukan serangan counter dan tanpa memperhatikan garis pertahanan mereka. Karena kita tahu PSM musim ini beberapa kali itu kerap kebobolan setelah mereka unggul. Kebobolannya di menit-menit krusial seperti saat menghadapi Persija. Ini yang harus diwaspadai dari PSM Makassar. Mungkin gitu Tribuners untuk prediksi skor sendiri. Kalau kita lihat di atas kertas apalagi PSM Makassar pekan ke-8 ini berstatus sebagai tim tuan rumah, meskipun tuan rumah dalam artian mereka bukan tuan rumah yang sebenarnya karena hanya numpang di Stadion Batakan. Biasanya paling banyak penonton supporter yang mendukung PSM Makassar itu di angka 1000-an. Ini juga menjadi persoalan bagi PSM Makassar, tapi tentu PSM Makassar berharap bisa meraih kemenangan ini. Prediksi kami PSM Makassar menang dengan skor 2-0 untuk laga menghadapi Madura. Ini untuk prediksi dari kami. Bagi Tribuners yang ingin memberikan prediksinya juga silakan tulis di kolom komentar. Dan mungkin sekian untuk preview pertandingan PSM Makassar menghadapi Madura United untuk laga pekan ke-8 Liga 1 Indonesia musim 2024-2025. Kita akan jumpa lagi di preview laga-laga lainnya, laga-laga seru lainnya, termasuk laga dari Timnas Indonesia. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Jumpa lagi di preview laga Liga 1 Indonesia musim 2024-2025, dan tentunya kami dari Tribun Timur kembali membahas laga dari tim kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, masyarakat Kota Makassar, yakni PSM Makassar. Nah, setelah jeda FIFA Match Day,
Sebelumnya kan Tribunars, para pecinta bola tanah air sudah melihat timnas Indonesia berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026, dan tentu kompetisi lokal Liga 1 diliburkan, dan sekarang Liga 1 comeback lagi setelah libur selama lebih dari 2 pekan ya. Kembali masuk ke pekan ke-8. Beberapa tim di Liga 1 ini sudah berlaga, beberapa sudah berlaga untuk partai pekan ke-8, dan PSM Makassar akan menghadapi pekan ke-8 menjamu Madura United di Stadion Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur pada Jumat 18 Oktober 2024 pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Nah, sebagai tuan rumah, tentu harapan dari para fans PSM bahwa di laga ini skuad asuhan dari Bernardo Tavares bisa meraih 3 poin, karena secara hasil yang dicapai dalam 4 pertandingan terakhir di Liga 1 itu PSM Makassar puasa kemenangan. Padahal di awal-awal musim, di pekan pertama, pekan kedua, pekan ketiga, PSM Makassar itu selalu meraih kemenangan, bahkan sempat memuncaki klasemen. Sementara 4 laga sisanya PSM Makassar gagal meraih kemenangan. Ini tentu menjadi catatan yang cukup serius bagi Bernardo Tavares jelang menghadapi Madura United. Sementara itu Madura tim tamu yang akan bertandang ke markas PSM Makassar ini juga memiliki motivasi yang tak kalah besarnya dari tim tuan rumah PSM Makassar untuk meraih kemenangan. Secara permainan tentu dan hasil yang diraih sejauh ini hingga pekan ke-7 ya, Madura United ini jauh lebih buruk secara hasil ya dibanding dari PSM Makassar. Madura United tercatat sebagai satu-satunya dari 18 tim yang ada di Liga 1 saat ini yang belum pernah meraih kemenangan dari 7 pertandingan yang sudah mereka jalani, sehingga kita lihat di klasemen Madura United bertengger itu di posisi zona degradasi, tepatnya di posisi ke-17, baru mengoleksi 3 poin dari 7 pertandingan. Artinya Madura United ini hanya meraih 3 hasil imbang dan 4 berakhir dengan kekalahan. Ini tentu hasil atau statistik yang terburuk bagi tim sekelas Madura United, karena kita tahu bersama sejak era Liga 1 Indonesia dimulai pada 2017 hingga musim lalu ya, musim 2003-2024 itu Madura United itu selalu berada di papan atas, beberapa kali juga sempat nyaris juara. Artinya tim ini tim yang solid. Hanya saja di musim ini ada persoalan yang dialami oleh Madura United secara internal. Kita ketahui bersama presiden klub dari Madura United, Hasanul Kossasi, itu ditetapkan sebagai tersangka ya oleh KPK kalau tidak salah ya, kasus korupsi BTS. Tapi entah apakah ini menjadi salah satu penyebab utama sehingga anjloknya penampilan dari Madura United di musim ini. Ini juga masih menjadi perdebatan, tapi yang pasti bahwa di akhir musim lalu, pada saat berakhirnya musim lalu ya, beberapa pemain pilar dari Madura United itu hengkang. Artinya bahwa musim ini memang Madura United mendatangkan banyak pemain-pemain baru, sehingga begitupun dengan pelatih baru, sehingga mereka
harus memulai beradaptasi. Musim lalu kita tahu Madura United itu masuk di babak championship dan menempati juara ketiga kalau tidak salah ya, ketiga musim lalu. Dan musim ini 7 pertandingan ya Madura United harus berada di posisi ke-17 atau di zona degradasi. Nah, itu tadi untuk klasemennya, tapi kita juga akan bahas sedikit soal head to head dari kedua tim. Itu tadi hasil dari 7 pertandingan terakhir dari PSM Makassar maupun Madura United. Sementara itu kita lihat secara head to head ya, atau sejarah pertemuan kedua tim dari 5 laga terakhir lah, kita menghitung 5 laga terdekat terbaru yang dimana Madura United dan PSM Makassar itu bertemu. PSM cukup unggul, di mana PSM itu berhasil meraih 3 kemenangan, sementara Madura United 2 kemenangan. Artinya kedua tim setiap bertemu pasti saling mengalahkan. Belum ada sejarahnya Madura dan PSM Makassar itu bermain imbang. Ini untuk 5 pertemuan terakhir ya. Hanya saja catatan minornya untuk PSM skuad Juku Eja ini, bahwa musim lalu 2 pertemuan baik di kandang maupun di tandang bagi PSM Makassar itu berakhir untuk kekalahan untuk PSM Makassar. Artinya Madura cukup superior bagi PSM Makassar untuk musim lalu. Misalnya di putaran pertama Liga 1 musim lalu ya, PSM Makassar itu kalah di markas sendiri. Saat itu PSM masih bermarkas di Stadion Gelora B.J. Habibie. Kemudian saat bertandang lagi ke Madura United itu PSM harus menelan kekalahan lagi-lagi dengan skor 2-0. Nah, namun ini juga yang perlu diingat, ketika PSM Makassar juara di 2 musim sebelumnya, di musim 2022-2023 itu PSM meraih kemenangan 1-3 di markas Madura United, dan laga itu menjadi laga penentu PSM Makassar juara. Itu di 2 musim lalu. Nah, itu untuk 5 pertemuan terakhir dari Madura United kontra PSM Makassar. Sementara dalam 4 pertandingan terakhir di Liga 1 sendiri, PSM Makassar itu meraih 3 hasil imbang dan 1 kekalahan. Adapun Madura United meraih 2 hasil imbang dan 2 kekalahan. Di 2 laga terakhirnya di pekan ke-6 dan pekan ke-7 Madura United itu bermain imbang. Sementara PSM di pekan ke-7, di pekan terakhir sebelumnya itu berhasil menahan imbang Persija dengan skor 1-1. Terakhir kali PSM menang pada bulan bulan Agustus kalau tidak salah, bulan Agustus itu tepatnya di pekan ketiga saat menghadapi Dewa United. Kalau salah menang dengan skor 3-1. Nah, cuma yang menjadi catatan menarik di sini bahwa dan ini catatan yang cukup krusial bagi PSM Makassar. Satu kekurangan ya bagi PSM Makassar dalam 4 laga terakhir mereka di Liga 1 itu PSM hanya berhasil mencetak 1 gol dalam 4 pertandingan terakhir Liga 1. Hanya berhasil mencetak 1 gol. Cuma catatan positifnya adalah dari 4 pertandingan terakhir di Liga 1 PSM hanya kebobolan 2 gol. Artinya secara pertahanan PSM cukup kokoh. Namun di lini depan tentu secara statistik sangat-sangat buruk. Hanya berhasil mencetak 1 gol. Sementara itu Madura United Tribuners 4 laga terakhir mereka berhasil mencetak 6 gol. Nah, secara produktivitas jauh lebih baik lah dibanding PSM Makassar. Tapi untuk lini pertahanannya kebobolan
12 gol. Madura United kebobolan 12 gol dalam 4 pertandingan terakhir. Artinya secara range-nya ya, statistiknya dalam apa ya namanya, 4 pertandingan terakhir itu pertahanan dari Madura United ini betul-betul apa ya, mengalami permasalahan yang sangat-sangat besar yang harus menjadi catatan utama bagi pelatih dari Madura United, Paulo Meneses. Nah, inilah yang akan kita ulik bersama, Tribuners. Ini sedikit gambaran kedua tim. Kemudian kita akan ke prediksi susunan pemain ya dari kedua tim. Pertama kita bahas dulu dari tim tamu Madura United. Pelatihnya ini juga pelatih asal Portugal, Paulo Meneses, memulai karirnya di Indonesia perdana musim ini dan langsung menangani Madura United, dan tentu ini menjadi sebuah persoalan juga yang harus segera dicari solusinya untuk Paulo Meneses melihat dari penampilan yang cukup buruk dari Madura United sejauh ini. Nah, di tangan Meneses, Madura United Tribuners kerap memainkan skema permainan atau formasi 4-3-3. Di posisi penjaga gawang ada Dida, kemudian 4 back untuk back tengah atau stopper ada Christian Rontini, lalu ada Frank Sokoy, fullback kanan ada Pedro Monteiro, kemudian fullback kiri ada Koko Ari, di lini tengah 2 gelandang, Jordi Werman, Iran Junior, kemudian ada gelandang sayap Ilham Syah dan Arsya Ahmad, dan di lini depan ada duo asing mereka Lulina dan Mike Aldo. Nah, sementara itu di PSM Makassar asuhan Bernardo Tapares, skema yang digunakan PSM musim ini kerap berganti-ganti ya, kadang menggunakan 4 back, kadang menggunakan 3 back, tapi umumnya tetap menggunakan 3 back seperti musim-musim sebelumnya. Kita lihat PSM Makassar penjaga gawang ada Hilmansyah, kabar terakhir Reza Arya, kiper utama PSM Makassar musim lalu itu yang sebelumnya kan harus menepi karena mengalami cedera, bukan mengalami cedera ya, tapi sudah menjalani operasi, ada operasi cedera yang dijalani, dan kabar terakhirnya kalau tidak salah Reza Arya itu sudah mulai ikut latihan bersama skuad PSM Makassar, tapi untuk laga menghadapi Madura United ini kemungkinan besar Hilmansyah akan tetap menjadi pilihan utama melihat dari penampilan Hilmansyah yang cukup konsisten sejauh ini di bawah Mister Gawang PSM Makassar. Kemudian 2 back tengah ada Yuran Fernandes sekaligus sebagai kapten tim, akan diduetkan kembali dengan Lucio Suarez. Lalu fullback kiri ada Syahrul Lasinari, kemudian fullback kanan Victor Luis, di lini tengah Akbar Tanjung dan Ananda Rehan akan dipasang sebagai gelandang bertahan. Kemudian nah ini kami memprediksi Daisuke Sakai kemungkinan akan diplot sebagai gelandang serang karena kabarnya kemungkinan Latirval akan absen, sehingga Daisuke Sake akan mengisi posisi ini. Sebelumnya Daisuke Sake juga harus menepi beberapa pertandingan bersama PSM karena mengalami cedera. Lalu di sisi sayap PSM Makassar, winger mereka ada Abdul Rahman, Victor Detan, ini pemain muda yang dimiliki oleh PSM Makassar. Dan di lini depan Adilson Silva akan diplot sebagai striker tunggal. Kenapa Adilson Silva padahal PSM Makassar masih memiliki Nermin Heljeta dan Victor Okolo
Kabar terakhir, Nermin kan di sebelumnya pada saat pertandingan Shopee Cup atau ASEAN Cup ya, ASEAN Cup, ada turnamen antar klub-klub negara ASEAN, itu mengalami cedera saat menghadapi Sun United, dan saat pekan ke-7 menghadapi Persija, Nermin sudah absen, dan kabar terakhirnya di sesi latihan Nermin masih banyak berlatih sendiri, mendapat pengawasan khusus dari tim dokter dari PSM Makassar, dan belum mengikuti sesi game saat beberapa kali latihan, sehingga Nermin kemungkinan akan absen di laga ini. Padahal tentu Nermin ini menjadi andalan PSM ya musim ini. Sejauh ini sudah mencetak 4 gol dan berada di jajaran top skor Liga 1 saat ini. Kemudian Tito Okello sendiri, dia kan ini pemain Sudan Selatan kalau tidak salah, sempat dipanggil untuk membela timnas Sudan Selatan untuk laga kualifikasi Piala Dunia di zona Afrika, dan masih absen, artinya belum bergabung dengan skuad PSM Makassar, sehingga pilihan satu-satunya, masih ada beberapa striker lokal yang dimiliki oleh PSM Makassar, tapi untuk striker asing ada Adilson Silva. Memang ini Adilson ini menjadi musim kedua bagi Adilson membela PSM Makassar, tapi untuk musim ini hingga pekan ke-7 Adilson belum menunjukkan tajinya lagi sebagai striker house goal, dan ini menjadi menjadi salah satu sorotan dari para fans PSM Makassar melihat penampilan Adilson yang kurang greget, utamanya ketika menguasai bola di area kotak penalti. Nah, melihat susunan pemain kedua tim ini, prediksi dari kami ya, bahwa kemungkinan ini yang akan nantinya diturunkan oleh kedua tim. Kita lihat bahwa pertarungan ini akan menjadi pertarungan yang cukup sengit antara pemain Brasil. Di PSM Makassar ada Alicia Suarez, sementara di Madura United ada Lulina. Lulina sejauh ini berstatus sebagai top skor Liga 1 dengan 5 golnya. Ini memang satu hal yang cukup kontradiktif dari tim Madura United. Di satu sisi mereka saat ini berada di zona degradasi, tapi penampilan strikernya itu yakni Lulinya ini sangat-sangat produktif, sudah mencetak 5 gol. Artinya ini menjadi ancaman yang cukup serius bagi PSM Makassar ya. Meskipun ya kita ketahui PSM cukup kokoh juga di lini belakang, nanti ada Lucio Suarez dan tentunya ada Yuran Fernandes yang akan menjaga Lulinya. Sementara itu PSM dengan catatan yang kita sudah sampaikan tadi, bahwa dalam 4 pertandingan terakhir mereka di Liga 1 hanya mencetak 1 gol, ditambah lagi absennya 2 striker asing mereka, Nermin Heljeta dan Tito Okello. Ini akan menjadi perjudian yang cukup rumit bagi Bernardo Tapares. Apakah memang akan mengandalkan Adilson Silva ataukah akan mengubah skema strategi? Kemungkinannya juga Daisuke Sake bisa mengisi posisi second striker ya. Kalau kita lihat secara Daisuke Sake ini pemain Jepang, pemain yang cukup ulet, pemain yang memiliki mobilitas yang cukup tinggi dan memiliki akurasi tendangan jarak jauh, umpan-umpan yang cukup baik. Ini bisa menjadi
apa yang menjadi kartu as bagi PSM Makassar nantinya di laga kali ini. Kemungkinan sih Daisuke Sake ketika memang betul dia dimainkan, dia akan menjadi kartu as untuk PSM Makassar untuk bisa meraih poin menghadapi Madura United. Terlepas dari pemain-pemain lainnya ya, seperti Victor Detan, pemain muda ini tampil cukup baik saat PSM menahan imbang Persija Jakarta. Detan mencetak 1 gol di laga kontra Persija, dan sejauh ini penampilan Victor Detan itu perlahan tapi pasti mengalami perkembangan, mulai berani dribbling, berani menusuk ke lini pertahanan, bahkan masuk hingga ke kotak penalti. Ini cukup menarik, dan bisa jadi ini akan menjadi pemain yang cukup merepotkan di sisi sayap dari Madura United. Begitupun juga ada Abdurrahman. Selain itu tentu PSM yang mengandalkan direct pass, umpan-umpan jauh, membutuhkan pemain-pemain yang cukup ulet ya dalam memburu bola, dalam bertahan maupun menyerang sama backnya. Makanya Victor Luis ini salah satu pemain yang cukup diandalkan. Bernardo Tavares ini bisa rajin naik dan tentu rajin pula menjaga lini pertahanan. Syahrul Lasinari juga begitu. Di bangku cadangan PSM masih memiliki beberapa pemain yang bisa diandalkan. Ada Zaki Asraf, ada Ricky Pratama, masih ada Rizky Eka, pemain-pemain cepat yang bisa menjadi pembeda. Biasanya sih di babak kedua Bernardo Tavares akan merotasi ketika memang terjadi kondisi deadlock di babak pertama. Nah, secara garis besar yang menjadi sorotan tentu bahwa PSM jika ingin meraih kemenangan yakni fokus pada perbaikan lini depan mereka. Itu sudah barang tentu. Lini belakang PSM sangat kokoh. Tinggal lini depan diasah bagaimana mereka bisa mencoba berbagai cara, bukan hanya mengandalkan umpan crossing atau direct pass. Ini beberapa kali dalam beberapa pertandingan umpan jauh ke depan dari lini belakang langsung ke depan ini beberapa kali dipatahkan oleh tim lawan. Ini menjadi persoalan. Meskipun kita tahu di bawah asuhan Bernardo Tavares saat PSM Makassar juara Liga 1 2 musim sebelumnya itu memang PSM itu banyak mengandalkan sentuhan kedua. Artinya second ball ketika melakukan direct pass masuk dapat pemain depan itu bola pantulan untuk pemain lainnya ini supaya bisa membongkar pertahanan dari tim lawan. Tapi saat itu PSM memiliki pemain-pemain yang cukup jangkungnya tinggi di atas rata-rata. Kalau kita ingat masih ada William Plui, masih ada Everton Nascimento. Ini pemain-pemain yang sangat-sangat baik dalam perannya sebagai pemantul. Kalau itu, sementara saat ini Adilson yang diharapkan untuk mengambil peran itu belum bisa secara optimal memperlihatkan sumbangsinya untuk berjalannya skema yang akan dimainkan oleh PS Makassar, tentunya dari Bernardo Tavares sendiri. Sehingga menurut saya ya pribadi, Bernardo Tavares harus berani mencoba beberapa skema serangan untuk bisa membongkar pertahanan Madura United. Dan kan kita lihat secara statistik lini pertahanan Madura United ini tidak begitu baik juga. 4 pertandingan mereka kebobolan 12 gol. Nah, ini mereka bisa manfaatkan
Desuke Sakai, Adilson Silva, Nanda Rehan, Victor Retan, Abdurrahman. Ini pemain-pemain yang cukup berani memegang bola, berani memainkan bola-bola pendek di area pertahanan lawan. Ini mungkin bisa menjadi salah satu opsi bagaimana mereka atau PSM Makassar bisa membongkar pertahanan dari Madura United dan mencetak gol. Di sisi lain ada Lulina, pemain depan dari Madura United, sudah mencetak 5 gol. Dan dalam 4 pertandingan terakhir Madura United secara keseluruhan keseluruhan tim dari Madura United itu mencetak 6 gol. Mereka cukup produktif. Artinya bahwa PSM Makassar juga harus waspada. Lini pertahanan PSM harus waspada, jangan sampai lengah terus-terusan melakukan serangan counter dan tanpa memperhatikan garis pertahanan mereka. Karena kita tahu PSM musim ini beberapa kali itu kerap kebobolan setelah mereka unggul. Kebobolannya di menit-menit krusial seperti saat menghadapi Persija. Ini yang harus diwaspadai dari PSM Makassar. Mungkin gitu Tribuners untuk prediksi skor sendiri. Kalau kita lihat di atas kertas apalagi PSM Makassar pekan ke-8 ini berstatus sebagai tim tuan rumah, meskipun tuan rumah dalam artian mereka bukan tuan rumah yang sebenarnya karena hanya numpang di Stadion Batakan. Biasanya paling banyak penonton supporter yang mendukung PSM Makassar itu di angka 1000-an. Ini juga menjadi persoalan bagi PSM Makassar, tapi tentu mereka PSM Makassar berharap bisa meraih kemenangan ini. Prediksi kami PSM Makassar menang dengan skor 2-0 untuk laga menghadapi Madura. Ini untuk prediksi dari kami. Bagi Tribuners yang ingin memberikan prediksinya juga silakan tulis di kolom komentar. Dan mungkin sekian untuk preview pertandingan PSM Makassar menghadapi Madura United untuk laga pekan ke-8 Liga 1 Indonesia musim 2024-2025. Kita akan jumpa lagi di preview laga-laga lainnya, laga-laga seru lainnya termasuk laga dari Timnas Indonesia. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners, jumpa lagi di preview laga Liga 1 Indonesia musim 2024-2025 dan tentunya kami dari Tribun Timur kembali membahas laga dari tim kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, masyarakat Kota Makassar, yakni PSM Makassar. Nah, setelah jeda FIFA Match Day, sebelumnya kan Tribuners, para pecinta bola tanah air sudah melihat Timnas Indonesia berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan tentu kompetisi lokal Liga 1 diliburkan dan sekarang Liga 1 comeback lagi setelah libur selama lebih dari 2 pekan ya. Kembali masuk ke pekan ke-8, beberapa tim di Liga 1 ini sudah berlaga, beberapa sudah berlaga untuk partai pekan ke-8 dan PSM Makassar akan menghadapi pekan ke-8 menjamu Madura United di Stadion Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur pada Jumat 18 Oktober 2024 pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Nah, sebagai tuan rumah tentu harapan dari para fans PSM bahwa di laga ini skuad asuhan dari Bernardo Tavares bisa meraih 3 poin karena secara hasil yang dicapai dalam 4 pertandingan terakhir di Liga 1 itu PSM Makassar puasa kemenangan. Padahal di awal-awal musim di pekan pertama, pekan kedua, pekan ketiga PSM Makassar itu selalu meraih kemenangan, bahkan sempat memuncaki klasemen. Sementara 4 laga sisanya PSM Makassar
gagal meraih kemenangan. Ini tentu menjadi catatan yang cukup serius bagi Bernardo Pares jelang menghadapi Madura United. Sementara itu Madura tim tim tamu yang akan bertandang ke markas PSM Makassar ini juga memiliki motivasi yang tak kalah besarnya dari tim tuan rumah PSM Makassar untuk meraih kemenangan. Secara permainan tentu dan hasil yang diraih sejauh ini hingga pekan ke-7 ya, Madura United ini jauh lebih buruk secara hasil ya dibanding dari PSM Makassar. Madura United tercatat sebagai satu-satunya dari 18 tim yang ada di Liga 1 saat ini yang belum pernah meraih kemenangan dari 7 pertandingan yang sudah mereka jalani. Sehingga kita lihat di klasemen Madura United bertengger itu di posisi zona degradasi, tepatnya di posisi ke-17, baru mengoleksi 3 poin dari 7 pertandingan. Artinya Madura United ini hanya meraih 3 hasil imbang dan 4 berakhir dengan kekalahan. Ini tentu hasil atau statistik yang terburuk bagi tim sekelas Madura United, karena kita tahu bersama sejak era Liga 1 Indonesia dimulai pada 2017 hingga musim lalu ya, musim 2003-2024 itu Madura United itu selalu berada di papan atas. Beberapa kali juga sempat nyaris juara. Artinya tim ini tim yang solid. Hanya saja di musim ini ada persoalan yang dialami oleh Madura United secara internal. Kita ketahui bersama presiden klub dari Madura United, Ahsanul Kossasi, itu ditetapkan sebagai tersangka ya oleh KPK kalau tidak salah ya, kasus korupsi BTS. Tapi entah apakah ini menjadi salah satu penyebab utama sehingga anjloknya penampilan dari Madura United di musim ini. Ini juga masih menjadi perdebatan. Tapi yang pasti bahwa di akhir musim lalu, pada saat berakhirnya musim lalu ya, beberapa pemain pilar dari Madura United itu hengkang. Artinya bahwa musim ini memang Madura United mendatangkan banyak pemain-pemain baru, sehingga begitupun dengan pelatih baru, sehingga mereka harus memulai beradaptasi. Musim lalu kita tahu Madura United itu masuk di babak championship dan menempati juara ketiga kalau tidak salah ya, ketiga musim lalu. Dan musim ini 7 pertandingan ya, Madura United harus berada di posisi ke-17 atau di zona degradasi. Nah, itu tadi untuk klasemennya, tapi kita juga akan bahas sedikit soal head to head dari kedua tim. Itu tadi hasil dari 7 pertandingan terakhir dari PSM Makassar maupun Madura United. Sementara itu kita lihat secara head to head ya, atau sejarah pertemuan kedua tim dari 5 laga terakhir lah, kita menghitung 5 laga terdekat terbaru yang dimana Madura United dan PSM Makassar itu bertemu. PSM cukup unggul, dimana PSM itu berhasil meraih 3 kemenangan, sementara Madura United 2 kemenangan. Artinya kedua tim setiap bertemu pasti saling mengalahkan. Belum ada sejarahnya Madura dan PSM Makassar itu bermain imbang. Ini untuk 5 pertemuan terakhir ya. Hanya saja catatan minornya untuk PSM, skuad Juku Eja ini, bahwa musim lalu 2 pertemuan baik di kandang maupun di tandang bagi PSM Makassar itu berakhir untuk kekalahan untuk PSM Makassar.
Artinya Madura cukup superior bagi PSM Makassar untuk musim lalu. Misalnya di putaran pertama Liga 1 musim lalu ya, PSM Makassar itu kalah di markas sendiri. Saat itu PSM masih bermarkas di Stadion Gelora B.J. Habibie. Kemudian saat bertandang lagi ke Madura United itu PSM harus menelan kekalahan lagi-lagi dengan skor 2-0. Nah, namun ini juga yang perlu diingat, ketika PSM Makassar juara di 2 musim sebelumnya, di musim 2022-2023 itu PSM meraih kemenangan 1-3 di markas Madura United, dan laga itu menjadi laga penentu PSM Makassar juara. Itu di 2 musim lalu. Nah, itu untuk 5 pertemuan terakhir dari Madura United kontra PSM Makassar. Sementara dalam 4 pertandingan terakhir di Liga 1 sendiri, PSM Makassar itu meraih 3 hasil imbang dan 1 kekalahan. Adapun Madura United meraih 2 hasil imbang dan 2 kekalahan. Di 2 laga terakhirnya di pekan ke-6 dan pekan ke-7 Madura United itu bermain imbang. Sementara PSM di pekan ke-7, di pekan terakhir sebelumnya itu berhasil menahan imbang Persija dengan skor 1-1. Terakhir kali PSM menang pada bulan bulan Agustus, kalau tidak salah bulan Agustus, itu tepatnya di pekan ketiga saat menghadapi Dewa United, kalau tidak salah menang dengan skor 3-1. Nah, cuma yang menjadi catatan menarik di sini bahwa dan ini catatan yang cukup krusial bagi PSM Makassar, satu kekurangan ya bagi PSM Makassar. Dalam 4 laga terakhir mereka di Liga 1 itu PSM hanya berhasil mencetak 1 gol dalam 4 pertandingan terakhir Liga 1. Hanya berhasil mencetak 1 gol. Cuma catatan positifnya adalah dari 4 pertandingan terakhir di Liga 1 PSM hanya kebobolan 2 gol. Artinya secara pertahanan PSM cukup kokoh. Namun di lini depan tentu secara statistik sangat-sangat buruk. Hanya berhasil mencetak 1 gol. Sementara itu Madura United Tribuners 4 laga terakhir mereka berhasil mencetak 6 gol. Nah, secara produktivitas jauh lebih baik lah dibanding PSM Makassar. Tapi untuk lini pertahanannya kebobolan 12 gol. Madura United kebobolan 12 gol dalam 4 pertandingan terakhir. Artinya secara range-nya ya, statistiknya dalam 4 pertandingan terakhir itu pertahanan dari Madura United ini betul-betul mengalami permasalahan yang sangat-sangat besar, yang harus menjadi catatan utama bagi pelatih dari Madura United, Paulo Meneses. Nah, inilah yang akan kita ulik bersama. Tribuners, ini sedikit gambaran kedua tim. Kemudian kita akan ke prediksi susunan pemain ya dari kedua tim. Pertama kita bahas dulu dari tim tamu Madura United. Pelatihnya ini juga pelatih asal Portugal, Paulo Meneses, memulai karirnya di Indonesia perdana musim ini dan langsung menangani Madura United, dan tentu ini menjadi sebuah persoalan juga yang harus segera dicari solusinya untuk Paulo Meneses melihat dari penampilan yang cukup buruk dari Madura United sejauh ini. Nah, di tangan Meneses, Madura United Tribuners kerap memainkan skema permainan atau formasi 4-3-3, di
di posisi penjaga gawang ada Dida, kemudian 4 back untuk back tengah atau stopper ada Christian Rontini, lalu ada Frank Sokoy, fullback kanan ada Pedro Monteiro, kemudian fullback kiri ada Koko Ari, di lini tengah dua gelandang, Jordi Werman, Iran Junior, kemudian ada gelandang sayap Ilham Syah dan Arsya Ahmad, dan di lini depan ada duo asing mereka Lulina dan Mike Aldo. Nah, sementara itu di PSM Makassar asuhan Bernardo Tapares, skema yang digunakan PSM musim ini kerap berganti-ganti ya, kadang menggunakan 4 back, kadang menggunakan 3 back, tapi umumnya tetap menggunakan 3 back seperti musim-musim sebelumnya. Kita lihat PSM Makassar penjaga gawang ada Hilmansyah, kabar terakhir Reza Arya, kiper utama PSM Makassar musim lalu itu yang sebelumnya kan harus menepi karena mengalami cedera, bukan mengalami cedera ya, tapi sudah menjalani operasi, ada operasi cedera yang dijalani, dan kabar terakhirnya kalau tidak salah Reza Arya itu sudah mulai ikut latihan bersama skuad PSM Makassar, tapi untuk laga menghadapi Madura United ini kemungkinan besar Hilmansyah akan tetap menjadi pilihan utama melihat dari penampilan Hilmansyah yang cukup konsisten sejauh ini di bawah Mister Gawang PSM Makassar. Kemudian dua back tengah ada Yuran Fernandes sekaligus sebagai kapten tim, akan diduetkan kembali dengan Lucio Suarez. Lalu fullback kiri ada Syahrul Lasinari, kemudian fullback kanan Victor Luis, di lini tengah Akbar Tanjung dan Ananda Rehan akan dipasang sebagai gelandang bertahan. Kemudian kami memprediksi Daisuke Sakai kemungkinan akan diplot sebagai gelandang serang, karena kabarnya kemungkinan Latirval akan absen, sehingga Daisuke Sake akan mengisi posisi ini. Sebelumnya Daisuke Sake juga harus menepi beberapa pertandingan bersama PSM karena mengalami cedera. Lalu di sisi sayap PSM Makassar, winger mereka ada Abdul Rahman, Victor Detan, ini pemain muda yang dimiliki oleh PSM Makassar. Dan di lini depan Adilson Silva akan diplot sebagai striker tunggal. Kenapa Adilson Silva padahal PSM Makassar masih memiliki Nermin Heljeta dan Victor Roccolo? Kabar terakhir Nermin kan sebelumnya pada saat pertandingan Shopee Cup atau Asian Cup ada turnamen antar klub-klub negara ASEAN, itu mengalami cedera saat menghadapi Sun United, dan saat pekan ke-7 menghadapi Persija, Nermin sudah absen, dan kabar terakhirnya di sesi latihan Nermin masih banyak berlatih sendiri, mendapat pengawasan khusus dari tim dokter dari PSM Makassar, dan belum mengikuti sesi game saat beberapa kali latihan, sehingga Nermin kemungkinan akan absen di laga ini. Padahal tentu Nermin ini menjadi andalan PSM ya musim ini. Sejauh ini sudah mencetak 4 gol dan berada di jajaran top skor Liga 1 saat ini. Kemudian Tito Okello sendiri, dia kan ini pemain Sudan Selatan kalau tidak salah, sempat dipanggil untuk membela timnas Sudan Selatan untuk laga kualifikasi Piala Dunia di zona Afrika, dan masih absen, artinya belum bergabung dengan skuad PSM Makassar, sehingga pilihan satu-satunya
masih ada beberapa striker lokal yang dimiliki oleh PSM Makassar, tapi untuk striker asing ada Adilson Silva. Memang ini Adilson sudah, ini menjadi musim kedua bagi Adilson membela PSM Makassar. Tapi untuk musim ini hingga pekan ke-7 Adilson belum menunjukkan tajinya lagi sebagai striker house goal, dan ini menjadi menjadi salah satu sorotan dari para fans PSM Makassar melihat penampilan Adilson yang kurang greget, utamanya ketika menguasai bola di area kotak penalti. Nah, melihat susunan pemain kedua tim ini, prediksi dari kami ya, bahwa kemungkinan ini yang akan nantinya diturunkan oleh kedua tim. Kita lihat bahwa pertarungan ini akan menjadi pertarungan yang cukup sengit antara pemain Brasil. Di PSM Makassar ada Alicia Suarez, sementara di Madura United ada Lulina. Lulina sejauh ini berstatus sebagai top skor Liga 1 dengan 5 golnya. Ini memang satu hal yang cukup kontradiktif dari tim Madura United. Di satu sisi mereka saat ini berada di zona degradasi, tapi penampilan strikernya itu yakni Lulinya ini sangat-sangat produktif, sudah mencetak 5 gol. Artinya ini menjadi ancaman yang cukup serius bagi PSM Makassar ya. Meskipun ya kita ketahui PSM cukup kokoh juga di lini belakang, nanti ada Lucio Suarez dan tentunya ada Yuran Fernandes yang akan menjaga Lulinya. Sementara itu PSM dengan catatan yang kita sudah sampaikan tadi, bahwa dalam 4 pertandingan terakhir mereka di Liga 1 hanya mencetak 1 gol, ditambah lagi absennya 2 striker asing mereka, Nermin Heljeta dan Tito Okello. Ini akan menjadi perjudian yang cukup rumit bagi Bernardo Tapares. Apakah memang akan mengandalkan Adilson Silva ataukah akan mengubah skema strategi? Kemungkinannya juga Daisuke Sake bisa mengisi posisi second striker ya. Kalau kita lihat secara Daisuke Sake ini pemain Jepang, pemain yang cukup ulet, pemain yang memiliki mobilitas yang cukup tinggi dan memiliki akurasi tendangan jarak jauh, umpan-umpan yang cukup baik. Ini bisa menjadi menjadi kartu as bagi PSM Makassar nantinya di laga kali ini. Kemungkinan sih Daisuke Sake ketika memang betul dia dimainkan, dia akan menjadi kartu as untuk PSM Makassar untuk bisa meraih poin menghadapi Madura United. Terlepas dari pemain-pemain lainnya ya, seperti Victor Detan, pemain muda ini tampil cukup baik saat PSM menahan imbang Persija Jakarta. Detan mencetak 1 gol di laga kontra Persija, dan sejauh ini penampilan Victor Detan itu perlahan tapi pasti mengalami perkembangan, mulai berani dribbling, berani menusuk ke lini pertahanan, bahkan masuk hingga ke kotak penalti. Ini cukup menarik, dan bisa jadi ini akan menjadi pemain yang cukup merepotkan di sisi sayap dari Madura United. Begitupun juga ada Abdurrahman. Selain itu tentu PSM yang mengandalkan direct pass, umpan-umpan jauh, membutuhkan pemain-pemain yang cukup ulet ya dalam memburu bola, dalam bertahan maupun menyerang sama backnya. Makanya Victor Luis ini salah satu pemain yang cukup diandalkan Bernardo Tapares, ini bisa rajin naik dan tentu rajin pula
menjaga lini pertahanan. Syahrul Lasinari juga begitu. Di bangku cadangan PSM masih memiliki beberapa pemain yang bisa diandalkan. Ada Zaki Ashraf, ada Ricky Pratama, masih ada Rizky Eka, pemain-pemain cepat yang bisa menjadi pembeda. Biasanya sih di babak kedua Bernardo Tavares akan merotasi ketika memang terjadi kondisi deadlock di babak pertama. Nah, secara garis besar yang menjadi sorotan tentu bahwa PSM jika ingin meraih kemenangan yakni fokus pada perbaikan lini depan mereka. Itu sudah barang tentu. Lini belakang PSM sangat kokoh. Tinggal lini depan diasah bagaimana mereka bisa mencoba berbagai cara, bukan hanya mengandalkan umpan crossing atau direct pass. Ini beberapa kali dalam beberapa pertandingan umpan jauh ke depan dari lini belakang langsung ke depan. Ini beberapa kali dipatahkan oleh tim lawan. Ini menjadi persoalan. Meskipun kita tahu di bawah asuhan Bernardo Tavares saat PSM Makassar juara Liga 1 2 musim sebelumnya itu memang PSM itu banyak mengandalkan sentuhan kedua. Artinya second ball ketika melakukan direct pass masuk dapat pemain depan itu bola pantulan untuk pemain lainnya ini supaya bisa membongkar pertahanan dari tim lawan. Tapi saat itu PSM memiliki pemain-pemain yang cukup jangkungnya tinggi di atas rata-rata. Kalau kita ingat masih ada William Plui, masih ada Everton Nascimento. Ini pemain-pemain yang sangat-sangat baik dalam perannya sebagai pemantul. Kalau itu. Sementara saat ini Adilson yang diharapkan untuk mengambil peran itu belum bisa secara optimal memperlihatkan sumbangsinya untuk berjalannya skema yang akan dimainkan oleh PS Makassar, tentunya dari Bernardo Tavares sendiri. Sehingga menurut saya ya pribadi, Bernardo Tavares harus berani mencoba beberapa skema serangan untuk bisa membongkar pertahanan Madura United. Dan kan kita lihat secara statistik lini pertahanan Madura United ini tidak begitu baik juga. 4 pertandingan mereka kebobolan 12 gol. Nah, ini mereka bisa memanfaatkan Desuke Sakai, Adilson Silva, Nanda Rehan, Victor Retan, Abdurrahman. Ini pemain-pemain yang cukup berani memegang bola, berani memainkan bola-bola pendek di area pertahanan lawan. Ini mungkin bisa menjadi salah satu opsi bagaimana mereka atau PSM Makassar bisa membongkar pertahanan dari Madura United dan mencetak gol. Di sisi lain ada Lulina, pemain depan dari Madura United, sudah mencetak 5 gol. Dan dalam 4 pertandingan terakhir Madura United secara keseluruhan tim dari Madura United itu mencetak 6 gol. Mereka cukup produktif. Artinya bahwa PSM Makassar juga harus waspada. Lini pertahanan PSM harus waspada, jangan sampai lengah terus-terusan melakukan serangan counter dan tanpa memperhatikan garis pertahanan mereka. Karena kita tahu PSM musim ini beberapa kali itu kerap kebobolan setelah mereka unggul. Kebobolannya di menit-menit krusial seperti saat menghadapi Persija. Ini yang harus diwaspadai dari PSM Makassar. Mungkin gitu Tribuners untuk prediksi skor sendiri. Kalau kita lihat di atas kertas apalagi PSM Makassar pekan ke-8 ini berstatus sebagai tim tuan rumah, meskipun tuan rumah dalam artian mereka bukan tuan rumah yang sebenarnya karena hanya numpang di Stadion Batakan.
Ya, biasanya paling banyak penonton supporter yang mendukung PSM Makassar itu di angka 1000-an. Ini juga menjadi persoalan bagi PSM Makassar, tapi tentu mereka PSM Makassar berharap bisa meraih kemenangan ini. Prediksi kami PSM Makassar menang dengan skor 2-0 untuk laga menghadapi Madura. Ini untuk prediksi dari kami. Bagi Tribuners yang ingin memberikan prediksinya juga silakan tulis di kolom komentar. Dan mungkin sekian untuk preview pertandingan PSM Makassar menghadapi Madura United untuk laga pekan ke-8 Liga 1 Indonesia musim 2024-2025. Kita akan jumpa lagi di preview laga-laga lainnya, laga-laga seru lainnya, termasuk laga dari Timnas Indonesia. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Jumpa lagi di preview laga Liga 1 Indonesia musim 2024-2025, dan tentunya kami dari Tribun Timur kembali membahas laga dari tim kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, masyarakat Kota Makassar, yakni PSM Makassar. Nah, setelah jeda FIFA Match Day, sebelumnya kan Tribuners, para pecinta bola tanah air, sudah melihat Timnas Indonesia berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026, dan tentu kompetisi lokal Liga 1 diliburkan, dan sekarang Liga 1 comeback lagi setelah libur selama lebih dari 2 pekan ya. Kembali masuk ke pekan ke-8. Beberapa tim di Liga 1 ini sudah berlaga, beberapa sudah berlaga untuk partai pekan ke-8, dan PSM Makassar akan menghadapi pekan ke-8 menjamu Madura United di Stadion Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur pada Jumat 18 Oktober 2024 pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Nah, sebagai tuan rumah, tentu harapan dari para fans PSM bahwa di laga ini skuad asuhan dari Bernardo Tavares bisa meraih 3 poin, karena secara hasil yang dicapai dalam 4 pertandingan terakhir di Liga 1 itu PSM Makassar puasa kemenangan. Padahal di awal-awal musim, di pekan pertama, pekan kedua, pekan ketiga, PSM Makassar itu selalu meraih kemenangan, bahkan sempat memuncaki klasemen. Sementara 4 laga sisanya PSM Makassar gagal meraih kemenangan. Ini tentu menjadi catatan yang cukup serius bagi Bernardo Tavares jelang menghadapi Madura United. Sementara itu Madura tim tamu yang akan bertandang ke markas PSM Makassar ini juga memiliki motivasi yang tak kalah besarnya dari tim tuan rumah PSM Makassar untuk meraih kemenangan. Secara permainan tentu dan hasil yang diraih sejauh ini hingga pekan ke-7 ya, Madura United ini jauh lebih buruk secara hasil ya dibanding dari PSM Makassar. Madura United tercatat sebagai satu-satunya dari 18 tim yang ada di Liga 1 saat ini yang belum pernah meraih kemenangan dari 7 pertandingan yang sudah mereka jalani, sehingga kita lihat di klasemen Madura United bertengger itu di posisi zona degradasi, tepatnya di posisi ke-17, baru mengoleksi 3 poin dari 7 pertandingan. Artinya Madura United ini hanya meraih 3 hasil imbang dan 4 berakhir dengan kekalahan. Ini tentu hasil atau statistik yang terburuk bagi tim sekelas Madura United, karena kita tahu bersama sejak era Liga 1 Indonesia dimulai pada 2017
hingga musim lalu ya, musim 2003-2024 itu Madura United itu selalu berada di papan atas. Beberapa kali juga sempat nyaris juara. Artinya tim ini tim yang solid. Hanya saja di musim ini ada persoalan yang dialami oleh Madura United secara internal. Kita ketahui bersama, presiden klub dari Madura United, Ahsanul Kossasi, itu ditetapkan sebagai tersangka ya oleh KPK kalau tidak salah ya, kasus korupsi BTS. Tapi entah apakah ini menjadi salah satu penyebab utama sehingga anjloknya penampilan dari Madura United di musim ini. Ini juga masih menjadi perdebatan, tapi yang pasti bahwa di akhir musim lalu, pada saat berakhirnya musim lalu ya, beberapa pemain pilar dari Madura United itu hengkang. Artinya bahwa musim ini memang Madura United mendatangkan banyak pemain-pemain baru, sehingga begitupun dengan pelatih baru, sehingga mereka harus memulai beradaptasi. Musim lalu kita tahu Madura United itu masuk di babak championship dan menempati juara ketiga kalau tidak salah ya, ketiga musim lalu. Dan musim ini 7 pertandingan ya, Madura United harus berada di posisi ke-17 atau di zona degradasi. Nah, itu tadi untuk klasemennya, tapi kita juga akan bahas sedikit soal head to head dari kedua tim. Itu tadi hasil dari 7 pertandingan terakhir dari PSM Makassar maupun Madura United. Sementara itu kita lihat secara head to head ya, atau sejarah pertemuan kedua tim dari 5 laga terakhir lah, kita menghitung 5 laga terdekat terbaru yang dimana Madura United dan PSM Makassar itu bertemu. PSM cukup unggul, di mana PSM itu berhasil meraih 3 kemenangan, sementara Madura United 2 kemenangan. Artinya kedua tim setiap bertemu pasti saling mengalahkan. Belum ada sejarahnya Madura dan PSM Makassar itu bermain imbang. Ini untuk 5 pertemuan terakhir ya. Hanya saja catatan minornya untuk PSM, skuad Juku Eja ini, bahwa musim lalu 2 pertemuan baik di kandang maupun di tandang bagi PSM Makassar itu berakhir untuk kekalahan untuk PSM Makassar. Artinya Madura cukup superior bagi PSM Makassar untuk musim lalu. Misalnya di putaran pertama Liga 1 musim lalu ya, PSM Makassar itu kalah di markas sendiri. Di saat itu PSM masih bermarkas di Stadion Gelora B.J. Habibie. Kemudian saat bertandang lagi ke Madura United itu PSM harus menelan kekalahan lagi-lagi dengan skor 2-0. Nah, namun ini juga yang perlu diingat, ketika PSM Makassar juara di 2 musim sebelumnya, di musim 2022-2023 itu PSM meraih kemenangan 1-3 di markas Madura United, dan laga itu menjadi laga penentu PSM Makassar juara. Itu di 2 musim lalu. Nah, itu untuk 5 pertemuan terakhir dari Madura United kontra PSM Makassar. Sementara dalam 4 pertandingan terakhir di Liga 1 sendiri, PSM Makassar itu meraih 3 hasil imbang dan 1 kekalahan. Adapun Madura United meraih 2 hasil imbang dan 2 kekalahan. Di 2 laga terakhirnya di pekan ke-6 dan pekan ke-7 Madura United itu bermain imbang. Sementara PSM di pekan ke-7, di pekan terakhir sebelumnya itu berhasil menahan imbang Persija dengan skor 1-1. Terakhir kali PSM menang
pada bulan berapa ya, bulan Agustus kalau tidak salah, bulan Agustus itu tepatnya di pekan ketiga saat menghadapi Dewa United kalau tidak salah, menang dengan skor 3-1. Nah, cuma yang menjadi catatan menarik di sini bahwa dan ini catatan yang cukup krusial bagi PSM Makassar, satu kekurangan ya bagi PSM Makassar. Dalam 4 laga terakhir mereka di Liga 1 itu PSM hanya berhasil mencetak 1 gol dalam 4 pertandingan terakhir Liga 1. Hanya berhasil mencetak 1 gol. Cuma catatan positifnya adalah dari 4 pertandingan itu, 4 pertandingan terakhir di Liga 1 PSM hanya kebobolan 2 gol. Artinya secara pertahanan PSM cukup kokoh. Namun di lini depan tentu secara statistik sangat-sangat buruk. Hanya berhasil mencetak 1 gol. Sementara itu Madura United Tribuners 4 laga terakhir mereka itu mereka berhasil mencetak 6 gol. Nah, secara produktivitas jauh lebih baik lah dibanding PSM Makassar. Tapi untuk lini pertahanannya kebobolan 12 gol. Madura United kebobolan 12 gol dalam 4 pertandingan terakhir. Artinya secara range-nya ya, statistiknya dalam 4 pertandingan terakhir itu pertahanan dari Madura United ini betul-betul mengalami permasalahan yang sangat-sangat besar yang harus menjadi catatan utama bagi pelatih dari Madura United, Paulo Meneses. Nah, inilah yang akan kita ulik bersama. Tribuners, ini sedikit gambaran kedua tim. Kemudian kita akan ke prediksi susunan pemain ya dari kedua tim. Pertama kita bahas dulu dari tim tamu Madura United. Pelatihnya ini juga pelatih asal Portugal, Paulo Meneses, memulai karirnya di Indonesia perdana musim ini dan langsung menangani Madura United, dan tentu ini menjadi sebuah persoalan juga yang harus segera dicari solusinya untuk Paulo Meneses melihat dari penampilan yang cukup buruk dari Madura United sejauh ini. Nah, di tangan Meneses, Madura United Tribuners kerap memainkan skema permainan atau formasi 4-3-3. Di posisi penjaga gawang ada Dida, kemudian 4 back untuk back tengah atau stopper ada Christian Rontini, lalu ada Frank Sokoy, fullback kanan ada Pedro Monteiro, kemudian fullback kiri ada Koko Ari, di lini tengah 2 gelandang, Jordi Werman, Iran Junior, kemudian ada gelandang sayap Ilham Syah dan Arsya Ahmad, dan di lini depan ada duo asing mereka Lulina dan Mac Aldo. Nah, sementara itu di PSM Makassar asuhan Bernardo Tapares, skema yang digunakan PSM musim ini kerap berganti-ganti ya, kadang menggunakan 4 back, kadang menggunakan 3 back, tapi umumnya tetap menggunakan 3 back seperti musim-musim sebelumnya. Kita lihat PSM Makassar penjaga gawang ada Hilmansyah, kabar terakhir Reza Arya, kiper utama PSM Makassar musim lalu itu yang sebelumnya kan harus menepi karena mengalami cedera. Bukan mengalami cedera ya, tapi sudah menjalani operasi, ada operasi cedera yang dijalani, dan kabar terakhirnya kalau tidak salah Reza Arya itu sudah mulai ikut latihan bersama skuad PSM Makassar, tapi untuk laga menghadapi Madura United ini
kemungkinan besar Hilmansyah akan tetap menjadi pilihan utama melihat dari penampilan Hilmansyah yang cukup konsisten sejauh ini di bawah Mister Gawang PSM Makassar. Kemudian dua bek tengah ada Yuran Fernandes sekaligus sebagai kapten tim, akan diduetkan kembali dengan Lucio Suarez. Lalu fullback kiri ada Syahrul Lasinari, kemudian fullback kanan Victor Luis, di lini tengah Akbar Tanjung dan Ananda Rehan akan dipasang sebagai gelandang bertahan. Kemudian kami memprediksi Daisuke Sakai kemungkinan akan diplot sebagai gelandang serang karena kabarnya kemungkinan Latirval akan absen, sehingga Daisuke Sake akan mengisi posisi ini. Sebelumnya Daisuke Sake juga harus menepi beberapa pertandingan bersama PSM karena mengalami cedera. Lalu di sisi sayap PSM Makassar, winger mereka ada Abdul Rahman, Victor Detan, ini pemain muda yang dimiliki oleh PSM Makassar. Dan di lini depan Adilson Silva akan diplot sebagai striker tunggal. Kenapa Adilson Silva padahal PSM Makassar masih memiliki Nermin Heljeta dan Victor Roccolo? Kabar terakhir, Nermin kan sebelumnya pada saat pertandingan Shopee Cup atau ASEAN Cup, ada turnamen antar klub-klub negara ASEAN, itu mengalami cedera saat menghadapi Sun United, dan saat pekan ke-7 menghadapi Persija, Nermin sudah absen. Dan kabar terakhirnya di sesi latihan Nermin masih banyak berlatih sendiri, mendapat pengawasan khusus dari tim dokter dari PSM Makassar, dan belum mengikuti sesi game saat beberapa kali latihan, sehingga Nermin kemungkinan akan absen di laga ini. Padahal tentu Nermin ini menjadi andalan PSM ya musim ini. Sejauh ini sudah mencetak 4 gol dan berada di jajaran top skor Liga 1 saat ini. Kemudian Tito Okello sendiri, dia kan ini pemain Sudan Selatan kalau tidak salah, sempat dipanggil untuk membela timnas Sudan Selatan untuk laga kualifikasi Piala Dunia di zona Afrika, dan masih absen, artinya belum bergabung dengan skuad PSM Makassar, sehingga pilihan satu-satunya. Masih ada beberapa striker lokal yang dimiliki oleh PSM Makassar, tapi untuk striker asing ada Adilson Silva. Memang ini Adilson ini menjadi musim kedua bagi Adilson membela PSM Makassar. Tapi untuk musim ini hingga pekan ke-7 Adilson belum menunjukkan tajinya lagi sebagai striker house goal, dan ini menjadi menjadi salah satu sorotan dari para fans PSM Makassar melihat penampilan Adilson yang kurang greget, utamanya ketika menguasai bola di area kotak penalti. Nah, melihat susunan pemain kedua tim ini, prediksi dari kami ya, bahwa kemungkinan ini yang akan nantinya diturunkan oleh kedua tim. Kita lihat bahwa pertarungan ini akan menjadi pertarungan yang cukup sengit antara pemain berhasil. Di PSM Makassar ada Alicia Suarez, sementara di Madura United ada Lulina. Lulina sejauh ini berstatus sebagai top skor Liga 1 dengan 5 golnya. Ini memang satu hal yang cukup kontradiktif dari tim Madura United. Di satu sisi mereka saat ini berada di zona degradasi, tapi penampilan strikernya itu yakni Lulinya ini sangat-sangat produktif, sudah mencetak 5 gol. Artinya ini menjadi ancaman yang cukup serius bagi PSM Makassar ya.
Meskipun ya kita ketahui PSM cukup kokoh juga di lini belakang, nanti ada Lucio Suarez dan tentunya ada Yuran Fernandes yang akan menjaga lulinya. Sementara itu PSM dengan catatan yang kita sudah sampaikan tadi, bahwa dalam 4 pertandingan terakhir mereka di Liga 1 hanya mencetak 1 gol, ditambah lagi absennya 2 striker asing mereka, Nermin Heljeta dan Tito Okello. Ini akan menjadi perjudian yang cukup rumit bagi Bernardo Tavares. Apakah memang akan mengandalkan Adilson Silva ataukah akan mengubah skema strategi. Kemungkinannya juga Daisuke Sake bisa mengisi posisi second striker ya. Kalau kita lihat secara Daisuke Sake ini pemain Jepang, pemain yang cukup ulet, pemain yang memiliki mobilitas yang cukup tinggi dan memiliki akurasi tendangan jarak jauh, umpan-umpan yang cukup baik. Ini bisa menjadi menjadi kartu as bagi PSM Makassar nantinya di laga kali ini. Kemungkinan sih Daisuke Sake ketika memang betul dia dimainkan, dia akan menjadi kartu as untuk PSM Makassar untuk bisa meraih poin menghadapi Madura United. Terlepas dari pemain-pemain lainnya ya, seperti Victor Detan, pemain muda ini tampil cukup baik saat PSM menahan imbang Persija Jakarta. Detan mencetak 1 gol di laga kontra Persija, dan sejauh ini penampilan Victor Detan itu perlahan tapi pasti mengalami perkembangan, mulai berani dribbling, berani menusuk ke lini pertahanan, bahkan masuk hingga ke kotak penalti. Ini cukup menarik, dan bisa jadi ini akan menjadi pemain yang cukup merepotkan di sisi sayap dari Madura United. Begitupun juga ada Abdurrahman. Selain itu tentu PSM yang mengandalkan direct pass, umpan-umpan jauh, membutuhkan pemain-pemain yang cukup ulet ya dalam memburu bola, dalam bertahan maupun menyerang sama backnya. Makanya Victor Luis ini salah satu pemain yang cukup diandalkan Bernardo Tavares, ini bisa rajin naik dan tentu rajin pula menjaga lini pertahanan. Syahrul Lasinari juga begitu. Di bangku cadangan PSM masih memiliki beberapa pemain yang bisa diandalkan. Ada Zaki Asraf, ada Riki Pratama, masih ada Rizky Eka, pemain-pemain cepat yang bisa menjadi pembeda. Biasanya sih di babak kedua Bernardo Tavares akan merotasi ketika memang terjadi kondisi deadlock di babak pertama. Nah, secara garis besar yang menjadi sorotan tentu bahwa PSM jika ingin meraih kemenangan yakni fokus pada perbaikan lini depan mereka. Itu sudah barang tentu. Lini belakang PSM sangat kokoh. Tinggal lini depan diasah bagaimana mereka bisa mencoba berbagai cara, bukan hanya mengandalkan umpan crossing atau direct pass. Ini beberapa kali dalam beberapa pertandingan umpan jauh ke depan dari lini belakang langsung ke depan, ini beberapa kali dipatahkan oleh tim lawan. Ini menjadi persoalan. Meskipun kita tahu di bawah asuhan Bernardo Tavares saat PSM Makassar juara Liga 1 2 musim sebelumnya, itu memang PSM itu banyak mengandalkan sentuhan kedua. Artinya second ball, ketika melakukan direct pass masuk dapat pemain depan, itu bola pantulan untuk
pemain lainnya ini supaya bisa membongkar pertahanan dari tim lawan. Tapi saat itu PSM memiliki pemain-pemain yang cukup jangkungnya tinggi di atas rata-rata. Kalau kita ingat masih ada William Plui, masih ada Everton Nascimento. Ini pemain-pemain yang sangat-sangat baik dalam perannya sebagai pemantul. Kalau itu, sementara saat ini Adilson yang diharapkan untuk mengambil peran itu belum bisa secara optimal memperlihatkan sumbangsinya untuk berjalannya skema yang akan dimainkan oleh PS Makassar, tentunya dari Bernardo Tapares sendiri. Sehingga menurut saya ya pribadi, Bernardo Tapares harus berani mencoba beberapa skema serangan untuk bisa membongkar pertahanan Madura United. Dan kan kita lihat secara statistik lini pertahanan Madura United ini tidak begitu baik juga. 4 pertandingan mereka kebobolan 12 gol. Nah, ini mereka bisa memanfaatkan Daisuke Sakai, Adilson Silva, Nanda Rehan, Victor Retan, Abdurrahman. Ini pemain-pemain yang cukup berani memegang bola, berani memainkan bola-bola pendek di area pertahanan lawan. Ini mungkin bisa menjadi salah satu opsi bagaimana mereka atau PSM Makassar bisa membongkar pertahanan dari Madura United dan mencetak gol. Di sisi lain ada Lulina, pemain depan dari Madura United, sudah mencetak 5 gol. Dan dalam 4 pertandingan terakhir Madura United secara keseluruhan tim dari Madura United itu mencetak 6 gol. Mereka cukup produktif. Artinya bahwa PSM Makassar juga harus waspada. Lini pertahanan PSM harus waspada, jangan sampai lengah terus-terusan melakukan serangan counter dan tanpa memperhatikan garis pertahanan mereka. Karena kita tahu PSM musim ini beberapa kali itu kerap kebobolan setelah mereka unggul. Kebobolannya di menit-menit krusial seperti saat menghadapi Persija. Ini yang harus diwaspadai dari PSM Makassar. Mungkin gitu Tribuners untuk prediksi skor sendiri. Kalau kita lihat di atas kertas apalagi PSM Makassar pekan ke-8 ini berstatus sebagai tim tuan rumah, meskipun tuan rumah dalam artian mereka bukan tuan rumah yang sebenarnya karena hanya numpang di Stadion Batakan. Biasanya paling banyak penonton supporter yang mendukung PSM Makassar itu di angka 1000-an. Ini juga menjadi persoalan bagi PSM Makassar, tapi tentu PSM Makassar berharap bisa meraih kemenangan ini. Prediksi kami PSM Makassar menang dengan skor 2-0 untuk laga menghadapi Madura. Ini untuk prediksi dari kami. Bagi Tribuners yang ingin memberikan prediksinya juga silakan tulis di kolom komentar. Dan mungkin sekian untuk preview pertandingan PSM Makassar menghadapi Madura United untuk laga pekan ke-8 Liga 1 Indonesia musim 2024-2025. Kita akan jumpa lagi di preview laga-laga lainnya, laga-laga seru lainnya termasuk laga dari Timnas Indonesia. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners, jumpa lagi di preview laga Liga 1 Indonesia musim 2024-2025, dan tentunya kami dari Tribun Timur kembali membahas laga dari tim kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, masyarakat Kota Makassar, yakni PSM Makassar. Nah, setelah jeda FIFA Match Day, sebelumnya kan Tribuners, para pecinta bola tanah air sudah melihat Timnas Indonesia berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026, dan tentu kompetisi lokal Liga 1 diliburkan, dan sekarang Liga 1 comeback lagi setelah libur selama lebih dari 2 pekan ya.
kembali masuk ke pekan ke-8. Beberapa tim di Liga 1 ini sudah berlaga, beberapa sudah berlaga untuk partai pekan ke-8, dan PSM Makassar akan menghadapi pekan ke-8 menjamu Madura United di Stadion Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur pada Jumat 18 Oktober 2024 pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Nah, sebagai tuan rumah, tentu harapan dari para fans PSM bahwa di laga ini skuad asuhan dari Bernardo Tavares bisa meraih 3 poin, karena secara hasil yang dicapai dalam 4 pertandingan terakhir di Liga 1 itu PSM Makassar puasa kemenangan. Padahal di awal-awal musim, di pekan pertama, pekan kedua, pekan ketiga, PSM Makassar itu selalu meraih kemenangan, bahkan sempat memuncaki klasemen. Sementara 4 laga sisanya PSM Makassar gagal meraih kemenangan. Ini tentu menjadi catatan yang cukup serius bagi Bernardo Tavares jelang menghadapi Madura United. Sementara itu Madura tim tamu yang akan bertandang ke markas PSM Makassar ini juga memiliki motivasi yang tak kalah besarnya dari tim tuan rumah PSM Makassar untuk meraih kemenangan. Secara permainan tentu dan hasil yang diraih sejauh ini hingga pekan ke-7 Madura United ini jauh lebih buruk secara hasil dibanding dari PSM Makassar. Madura United tercatat sebagai satu-satunya dari 18 tim yang ada di Liga 1 saat ini yang belum pernah meraih kemenangan dari 7 pertandingan yang sudah mereka jalani, sehingga kita lihat di klasemen Madura United bertengger itu di posisi zona degradasi, tepatnya di posisi ke-17, baru mengoleksi 3 poin dari 7 pertandingan. Artinya Madura United ini hanya meraih 3 hasil imbang dan 4 berakhir dengan kekalahan. Ini tentu hasil atau statistik yang terburuk bagi tim sekelas Madura United, karena kita tahu bersama sejak era Liga 1 Indonesia dimulai pada 2017 hingga musim lalu musim 2003-2024 itu Madura United itu selalu berada di papan atas, beberapa kali juga sempat nyaris juara. Artinya tim ini tim yang solid. Hanya saja di musim ini ada persoalan